kan? Jadi keponakan itu rupanya mau ke Cibubur. Mana Cibubur itu? Jakarta. Jakarta Utara, Jakarta, ya Jakarta. Cibubur. Jadi untuk apa katanya? Untuk pramuka, untuk rombongan. Jadi dia malu, bilang aja ada penting. Ini emang aku butuh 2 juta untuk biaya untuk anak kita ini, katakan ya keponakan lah. Tapi itu memang aku nggak ada. Tapi aku usahakan, tapi bisa juga aku kirim. Itu bagaimana itu Pak Alif? Itu ada berkat bagi aku ya. Silakan Pak Alif, bagaimana kalau kita Ya, iya, tapi aku bukan lihat agamanya manusia. Biarpun agama ini aku tetap aja aku bantu. Makanya dia bilang terima kasih ya Mang. Ini memang aku nggak ada, tapi aku usahakan, tapi ada aja gitu. Nah. Oke. Nanti mungkin lebih lengkapnya ini ada Bang Juma ya, sudah Raisen. Saya singkat aja ya, bahwa tadi Pak Ranap memberikan sedekah lah ya kepada seseorang yang kebetulan beliau Muslim gitu. Dalam pandangan Islam begini, sifat Rahman Allah ya, ketika seseorang melakukan kebaikan di muka bumi, Allah balaskan kebaikannya itu di dunia gitu kan. Kebaikan itu dia rasakan di dunia. Itu sifat Rahman adilnya Allah gitu. Nah, memang kalau di dalam Islam konteksnya tidak ada balasannya nanti di akhirat, cukup balasannya di dunia saja. Misal Pak Ranap memberikan 1 juta atau 1 miliar kepada saya, tiba-tiba nggak lama nanti Pak Ranap juga mendapat lagi harta lebih banyak lagi kan gitu. Iya, itu itu masalah, makanya karena memang Tuhan itu maha pengasih di dunia, tapi konteksnya untuk di dunia ya, bukan di akhirat, karena akhirat itu perhitungannya sudah berbeda lagi. Bagaimana Allah itu adilnya Ar-Rahim namanya, yang merasakan kasih sayangnya Allah nanti di akhirat itu berbeda hanya untuk orang-orang yang beriman. Mungkin gitu, nanti dipertegas. Silakan Bang Juma, udah Raisen. Baik, silakan Ai Juma mungkin akan lebih menegaskan, silakan Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Juma. Sahabat-sahabat. Iya Bang, salam kenal Bang, makasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai berbicara mengenai zakat. Al-Qur'an itu umat Islam pahami adalah sebuah kitab suci yang menjadi panduan yang memang dikhususkan untuk seluruh umat manusia. Berbicara kaitannya dengan seluruh umat manusia, berarti unsur perintah yang ada di dalamnya adalah mengikat seluruh manusia. Makanya ketika dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ya. Wa ma tuqaddimu la nafsikum wa li anfusikum min khairi. Nah, di situ diterangkan, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ini ada perintah. Perintah zakat itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Sehingga zakat ini itu adalah untuk kemaslahatan umat. Bukan untuk kemaslahatan pribadi, tapi umat. Dalam hal ini nanti Islamnya ini yang menerima zakat itu diatur kemudian. Nah, jadi saya katakan zakat itu adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia yang mengikat diri terhadap akidah Islam. Siapapun dia. Kalau kita berbicara mengenai perpuluhan, beda lagi. Perpuluhan ini adalah ajaran Bani Israel yang hanya mengikat Bani Lewi. Kita dalam hal ini sebagai kristolog itu nggak pernah kemudian membaca data Perjanjian Lama bahwa perpuluhan itu diperuntukkan untuk siapa saja. Kalau sudah dia katakan imam, dikatakan pendeta, dikatakan pastor, maka dia menerima perpuluhan. Saya nggak punya data dan saya nggak menemukan data itu di Perjanjian Lama. Nah, bilangan 18 nomor 21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai pemilik pusakanya.
untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi hanya mereka yang memiliki kemah pertemuan, bait suci, sinagoge, dan berasal dari suku Lewi, di mana mereka dikhususkan kemudian untuk memang jatahnya dia karena mengurus umat Israel, bangsa Israel dari ke-11 suku, maka mereka diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menerima persembahan dari ke-11 suku lain kepada suku Lewi. Nah, yang rancu kemudian adalah ketika kemudian dikatakan di dalam pengajaran Paulus, dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat bersama dengan ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya itu dibatalkan. Karena Yesus telah meninggal di atas tiang salib. Dibatalkan semua. Jadi kalau misalnya perpuluhan yang tadinya hanya untuk bangsa Lewi, suku Lewi, dan kemudian Paulus datang menghapuskan semua dengan matinya Yesus, saya lucu kemudian ketika masih ada perpuluhan di gereja. Karena perpuluhan itu pertama hanya untuk bangsa Lewi, kedua Paulus mengajarkan Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus maka segala ketentuan di dalam hukum Taurat itu dibatalkan. Kenapa masih ada yang istilah perpuluhan di gereja? Apalagi tadi Bang Luga mengatakan, Pak boleh kalau tidak bayar perpuluhan. Yang diberi perpuluhan itu bangsa Lewi yang mengurus bangsa yang berkulub, yang tidak berkulub, mereka yang bersunat, yang melaksanakan hukum Taurat, yang sibuk kemudian mengajarkan ajaran hukum Torah ya kepada ke-11 murid, ke-11 suku yang merupakan haknya mereka suku Lewi ini untuk menerima perpuluhan. Itu dalil itu. Imamat 27 menceritakan, Bilangan 18 menceritakan, kemudian Bilangan 31 juga menceritakan, Maleakhi 3 juga menceritakan. Jadi kita nggak boleh kemudian menutup mata bahwa ada oknum di luar suku Lewi yang menerima perpuluhan. Gak ada dasarnya itu. Ya, cuman hal ini tidak semua orang bisa untuk mengungkapkan. Karena ya tahulah teman-teman kita pendeta di Indonesia ini kita tahu. Mereka dari perpuluhan itu kemudian mereka mengajak orang-orang menyembah kepada Yesus. Kan begitu ya. Maleakhi 3 nomor 10 itu jelas sekali itu. Bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah ini dikhususkan kepada siapa? Suku Lewi, Pak. Suku Lewi. Sementara kita ini bukan suku Lewi. Bilangan 18 nomor 2, suruhlah juga saudara-saudaramu, bahkan suku Lewi sendiri, dikatakan yang dekat kepada Allah, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ya ada di depan kemah Tuhan. Jadi harusnya kita jujur mengakui bahwa memang persembahan perpuluhan itu dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus diberikan kepada orang Lewi sebagai pemilik pusaka perpuluhan. Bukan kepada kita yang orang Batak, orang Ambon, orang Manado, orang Toraja, bukan. Itu kalau kita mau jujur. Ya, kembali kepada Al-Quran, perintah bayar zakat itu adalah kewajiban umat Islam, itu juga sekali setahun, bukan setiap bulan kayak perpuluhan ini. Saya kira begitu sekedar tambahan. Kalau ada yang mau sanggah, pendeta saudara Luga, silakan. Kasih. Tapi itu kan Pak, perpuluhan kan dibilang kalau perpuluhan itu kan hasil kerja. Namanya kalau saya nggak kasih kan nggak apa-apa kan. Kalau bagaimana kalau menurut di Islam? Iya sama Bang. Yang bayar zakat itu yang bisa bayar zakat. Karena kenapa? Ada juga bagian-bagian orang yang justru menerima zakat. Mereka yang tidak mampu. Mereka yang kemudian janda-janda tua yang tidak memiliki harta. Fakir miskin, anak yatim piatu. Mereka nggak wajib kemudian bayar zakat. Mereka justru menerima zakat. Tapi kalau kemudian berbicara mengenai perpuluhan, suku Lewi itu wajib diberikan. Itu dalil. Nah kalau di luar suku Lewi tidak ada dalilnya menerima perpuluhan. Nggak ada. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun ada dalilnya bahwa di luar kemudian suku Lewi itu boleh menerima perpuluhan, tapi kita melihat lagi
dasar pijakan yang disebut perpuluhan itu bersumber dari hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu sudah dibatalkan beserta semua ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya berdasarkan ajaran Paulus, Efesus 2 nomor 15. Jadi nggak boleh lagi ada perpuluhan itu. Kalau sekedar nyumbang, sekedar memberikan sedekah, memberikan ala kadarnya, ya mungkin boleh saja, boleh saja. Tapi jangan mengatasnamakan perpuluhan, karena perpuluhan itu nggak kena dengan kita orang Indonesia, karena kita bukan Israel, bukan Bani Israel. Saya dulu ada pengalaman ya, ada salah satu sapam saya gitu. Selalu saya tanyai, kamu dinas kok kayak mau pergi sekolah? Aku bilang, tiap hari kau bawa buku, tiap hari kau bawa buku. Apanya gunanya itu ke bawah itu Pak Simon, aku bilang. Oh, anu nih Pak, kebetulan di gereja saya yang catat perpuluhannya jemaat. Maksudnya, oh banyak orang Israel semua rupanya di tempat kamu. Tidak Pak, ada yang dari ini, ada dari, loh kenapa bayar perpuluhan? Nah itu dia Pak, lah kamu juga bayar perpuluhan? Kata saya kan, kamu juga bayar perpuluhan? Iya Pak, perpuluhan maksudnya gimana sih? 10% Pak dari gaji saya. Wih, banyak kali gue bilang. Jadi gajimu cuma sekian, kau potong 10% untuk apa itu? Dibilangnya, wallahu alam kata dia. Dia bilang wallahu alam, tapi yang jelas kami setor untuk untuk di tempat ibadah kami. Nah itu tiap bulan rupanya. Akhirnya waktu itu saya jelaskan, ini dalilnya. Bilang 18 dikhususkan. Ada kata penghususan di situ. Sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi. Nah, coba. Jadi kalau bukan orang Lewi, ya sumbangan biasanya itu bukan perpuluhan namanya, Bang. Makasih. Mungkin ada bantahan dari saudaraku Luga yang ganteng. Ya, kembarannya sang debater, Rudi Yohanes. Bang Luga mana rupanya? Silakan Bang Luga, ada yang perlu dibantah? Bang Luga udah pergi. Sinyalnya susah katanya. Gimana sih? Marah dia kalau bahas perpuluhan dengan saya, marah. Coba saya minta ke sini lagi ya. Ya bukannya marah sama aku enggak? Enggak. Dulu pernah saya sampaikan ke dia, mana dalilnya Bang Luga? Teman-teman kita yang di gereja itu wajib serahkan perpuluhan ke kamu, mana dalilnya? Gak bisa dia tunjukkan. Ya, pernah dia bilang gini, ada Bang Suma di Lukas 11 nomor 42, kubacakanlah dia. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ya, dari selasi, dari sayuran dan lain-lain. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah itu perintahnya. Aku bilang orang Farisi yang dikecam di situ di Lukas 11 nomor 42 itu. Sebab kamu membayar perpuluhan. Nah orang Farisi membayar perpuluhan wajar. Farisi itu bagian daripada jemaat Israel. Mereka membayar perpuluhan kepada siapa? Ke suku Lewi. Aku bilang baca Maleakhi 3 nomor 10. Itu khusus untuk suku Lewi. Aku bilang gitu sama dia kan waktu itu. Bang Suma ada-ada aja ngarang. Terus gue bilang gini, di Lukas 11 nomor 42 itu dikatakan, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya, kalau perpuluhan itu di gereja masih dilakukan, maka lakukan juga sunat massal di gereja. Jangan yang perpuluhan aja ya diambil, sunatnya dibuang. Nggak boleh, karena itu dalilnya di dalam Lukas 11 nomor 42 gitu. Nah, makanya Bang Luga pas saya masuk bahas perpuluhan larinya dia. Takut dia didengar lagi nanti. Wah Bang Suma ulang lagi yang dulu. Bisa-bisa saya nggak ada bayar didapat perpuluhan lagi nanti kata dia itu. Ya nggak apa-apa lah, tetap aja terima uang dari jemaat. Ungkapan terima kasih lah namanya. Apakah di dalam Islam itu sedekah, infak atau apa. Tapi janganlah perpuluhan. Nanti ditertawakan sama orang Yahudi. Enak kali lah bapak-bapak gereja, pastor ini. Masih terima perpuluhan. Sementara sunat nggak boleh. Jangan sunat, makan babi masih jalan. Perpuluhan masih dimakannya juga. Tapi kalau disuruh yang lain, oh kami nggak terikat lagi dengan hukum Taurat. Itu untuk Yahudi. Tapi perpuluhan, kalau kecuali perpuluhan. Karena di situ ada fulus.
Ya nggak boleh kayak begitulah. Nanti orang berpikir agama kita ini agama bisnis. Giliran ada yang fulus-fulus masih langgeng. Yang tidak ada fulus ditebus di tiang salib. Marahlah Luga sama saya waktu itu. Udahlah kau Bang Suma, janganlah kau bahas-bahas lagi perpuluhan sama aku. Malas aku lihat kau, kata dia. Nah inilah dia lari. Padahal kita mau bicara baik-baiknya. Baik, ini Ahi mungkin saya perkenalkan dengan Pak Ranap. Ahi udah kenal Bang ya dengan Pak Ranap ya? Belum, Aina. belum. Makanya tadi Ah, iya. salam kenal, gue bilang. Salam kenal, Bang. Baik. Enggak aku sering Alhamdulillah. juga. Aku sering juga Pak Ranap lihat mungkin zoomnya memperkenalkan Zuma. diri Ahi. Pak Ranap silakan memperkenalkan diri dengan sahabat kami. Silakan Pak Ranap. Aku sering juga lihat zoomnya si Suma di YouTube. Iya, makasih, Bang. Makasih. Iya, ya. Aku di Medan ini, Bang. Iya, di Medan. Oh. Iya. Makanya Ya, jangan. sedikit-sedikit ala-ala Batanya aku ngomong. Iya, tapi jangan lewat dari Parangbulan. Kenapa rupanya? Itu babi di situ. Iyalah, di sana banyak babi. Babi di Aku situ. tengok tadi aku sempat Tapi ini. Enggak, sekarang ini aku tanya Juma. Kan orang jauh kan nggak makan babi juga. Iya. Nah, makanya kalau orang-orang ke Israel, wah susah sana nggak ada babi katanya. Kalau itu atau apa orang kalau kita Islam itu gara-gara ikut jauh bukan? Bukan, Bang, bukan. Ya. Bukan. Memang kaidah di dalam Islam itu memang kaidahnya gitu syariatnya. Jadi di Ya, dalam Al-Qur'an itu misalnya gini, Bang. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mahrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, di situ ada perintah. Jadi ketika dikatakan walahmal khinzir, dan janganlah kamu darah daging babi itu jangan makan. Nah, bukan berarti perintah jangan makan babi itu diambil dari Torah, tidak. Al-Quran itu independen. Al-Quran itu adalah kitab yang berdiri sendiri, bukan dituliskan sebanyak penulis yang ditulis dalam waktu 1 tahun misalnya, enggak. Tapi Al-Quran itu serta-merta diwahyukan oleh Allah untuk mengikat sebuah kaidah, aturan, syariat, hukum-hukum, ketetapan untuk seluruh umat manusia, bukan satu kelompok aja. Nah, kebetulan saja ternyata Allah sudah pernah juga mengurai tentang haramnya babi di umat terdahulu. Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Nah, tidak ada kaitannya kemudian pengharaman babi di dalam Taurat dengan pengharaman babi di dalam Al-Quran. Nggak ada hubungannya. Karena kenapa? Al-Quran itu dituliskan, dihafalkan, bukan berdasar terhadap hasil penyelidikan kitab-kitab terdahulu, bukan. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, ya, daging hewan yang dipotong, ya, dengan tidak menggunakan nama Allah. Itu yang diharamkan di Islam. Ada kaidahnya, bukan berarti di Yahudi diharamkan ini, maka di Islam juga lata haramkan ini, enggak. Ini kaidah yang independen. Syariat yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Tapi sebagian umat manusia itu menolak ajaran itu. Padahal kalau kita lihat secara histori, kenapanya Allah itu mengharamkan babi kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sementara di wilayah di mana Al-Quran itu diwahyukan, di situ jarangnya babi di sana. Bahkan ada orang mengatakan di Arab Saudi itu dulu-dulu nggak pernah ditemukan babi. Tapi kenapa diharamkan? Nah, ternyata Al-Quran itu memang bukan untuk bangsa Arab saja, tapi seluruh umat manusia. Di mana-mana babi itu ada. Begitu, Bang. Iya. Bang Luga belum masuk. Udah. Sorry. Tadi ada pembelian gitar listrik sama drum, jadi aku beli sebentar. Oh, kupikir abang ini ikut takbiran tadi. Horas. Sinyalnya Horas, Horas.
Kupikir Orang. tadi ini Bang Luga ikut takbiran dulu. Saya mau bikin konser Bang di Semarang sama Surabaya, konser King of King. Ntar Bang Juma kundang datang. Boleh. Saya sebagai pengkhotbah juga boleh. Boleh lah. Bang Zuma sekali-kali kurbain tuh Bang Luga supaya nggak ini, Bang Luga ini supaya nggak geser terlalu parah gitu, gimana tuh Bang? Enggak, Bang dia Luga bisa saya bertanya sedikit saja Tapi- mungkin. Tapi ke Bang Zuma bukan ke Bang Luga lah. ini Bang Luga teman saya ini, dia tangan kananku untuk membantu Sang Rudi, sang akrobat itu. Tapi cocok ya Bang Juma sama Bang Luka ini. Iya, dia sahabat saya, teman SMA waktu itu. Di Bang Tapi- Juma ini, Cuma dia nggak lain-lain. pernah naik kelas. Bang Juma ini kalau nggak ada saya, dia dikejar-kejar Ya? terus sama si Rudi. Gimana? Kejar terus. Capek Iya, Bang Juma ini, tahu. Robot Cuma suaranya makanya- Bang Luga atau saya nih yang jelek nih? Tapi Iya, kenapa karena- Bang Juma ini sama yang lain Rudi Yohanes cerita itu lain pakar keras-keras? Al-Quran soalnya. Gimana Bang? Ya setidaknya Enggak, saya aku lihat di dengan saya di melawan YouTube Rudi kan Juma itu setidaknya abang bisa sama istirahat. pendeta lain keras-keras terus itu. Panas memanas. Iya. Bang Ranap ini kan tinggal di Belgium tuh. Nah, kalau Di melihat Belgium. satu perdiskusian dialog lintas agama ini, saya yakin Bang Ranap ini apa ya, lebih rasional gitu. Itu gimana Bang menurut Iya, Abang? itu sekarang aku tanya dulu. Kan saudara gini kan sering minta bantuan dari aku. Ya saudara itu Islam. Jadi aku bilang kan sebenarnya kan biarpun kita beda agama, beda ini tak usahlah. Aku bilang jangan bilang sama keluarga Sumatera bahwa aku itu sering bantu kamu. Nanti jadi ngomong, oh kamu itu gara-gara dia kamu kasih sumbang sama kami, enggak. Aku enggak suka gitu. Tapi Abang aku ngomong bukan- di sini gimana dong? Enggak, aku bilang aku bilang aku punya saudara itu kan ini sudah janda ini istrinya adik aku ini dia suaminya jadi mualaf. Alhamdulillah. Kapan baru Abang meninggal pengennya ini mualaf? Kenapa? Kapan Abang pengen mualaf? Pengen nggak kira-kira? Oh, Ada nggak keinginan ke arah situ? Tapi dalam Islam kan enggak dipaksa kan? Kan boleh kan Oh, mendengar tidak tentang Islam. dipaksa. Ah, Tidak dipaksa kalau karena Islam mendengar- tidak memaksa. ya kita nggak tahu ya. Kita nggak Iya. tahu. Maksudnya kan itu maksud aku. Iya betul, karena we never Ya, know soalnya what happen the next. Soalnya ya. di sini ada juga teman-teman orang Islam Iya. yang sering datang ke rumah. Tapi aku bukan tanya agama kau apa, orang Indonesia. Boleh nggak tulang nginap di rumah? Boleh aja terus welcome. Nah itu maksud aku. Oh Maka- iya. Ya makanya kalau kita di luar itu jangan lihat agamanya. Oh Indonesia ya, bukan aku tanya agama kau apa? Enggak ada itu. Iya. Makanya Enggak lah, Bang. kemarin yang Heeh. makanya kemarin keponakan itu, aku pun nggak sangka itu kan, kok ada telepon jam 3 pagi. Rupanya ada penting. Memang pas aku nggak ada, tapi usahakan ada juga, terkirim juga gitu kan. Ah itu. Tapi percaya deh kalau Abang ini suka bantu, insya Allah rezeki Abang akan tambah banyak. Itu sudah ini ya Bang ya. Iya. Gitu loh, pasti ada aja rezekinya. Jadi percaya bahwa Iya, Allah itu akan selalu memberikan rezeki kepada orang yang ini. Kecuali Bang Luga yang neki perburuan itu, jahat pula ini Bang Luga ini. Gimana tuh Bang Zuma? Ya nggak boleh lah sebenarnya. Udah pernah aku nasihatkan Bang Luga. Nggak adanya perintah yang perpuluhan itu di untuk non Yahudi. Itu untuk suku Lewi ajanya. Udah Gini, pernah gini, aku Bang. dibahas Kalau- itu. Nah tuh coba lihat, dengarlah apa dia mau bilang nih Bang Luga. Jadi gini. Tapi aku tanya dulu Bang Duka. Aku tanya dulu Bang Duka. Boleh nggak tanya? Ya. Enggak. Tapi di dalam Jaksi Sopa nggak ada persembahan. Bapak saksi Yehova ya? Siapa? Aku? Iya. Enggak, aku AKBP. Cuma di sini Oh. ada gereja Saksi Soban. Orang itu, aku pernah masuk.
Oh, kami Ya. nggak terima persembahan katanya. Bagaimana itu Pak? Pak Tambunan, Lai Tambunan. Ya itu memang ajaran mereka seperti itu, tapi pendana mereka ada. Mereka ada Oh iya, konglomerat-konglomerat. ya, oh gitu ya. Pak Ranap, Mereka nggak HKBP pakai itu Huria Kristen Belgia Protestan ya? HKBP. Iya, Belgia. Huria Kristen Belgia ya? Hmm. B-nya Belgia. Jadi ini yang ngomong apa nih? Orang Islam juga ya? Bukan, saya Katolik. Oh, Katolik. Iya. Oh, di sini Katoliknya agak apa juga, banyak nggak ada persembahan gitu. Cuma di sini kan gereja Katolik kan dia ada subsidi dari pemerintah, gitu. Ada subsidi. Kalau tiap tahun itu kan di sini ada orang Indonesia. Itulah lucunya orang Indonesia ini. Sudah ada gereja, di sini ada gereja masing-masing, gereja KKI, gereja gini. Kenapa ngeri satukan? Itu makanya kita itu di sini enggak bersatu. Kalau disatukan atau gereja ini gini kan banyak. Tapi kalau kita di kedutaan, di kedutaan kita gitu, untuk orang Islam juga ada sebelahnya satu, ya kan? Ini ada itu campur semua, ada Pentakosta, ada Katolik itu. Iya. Agama Jadi, terbesar di gini, dunia Bang. kan Kristen. Agama terbesar di dunia Kristen. Mana ada, salah Bang Luga ini salah. Kebanyakan kalau orang di luar, apalagi di Belgium yang aku tahu ya, itu banyak juga muslimnya dan Iya banyak sekali muslimnya. Banyak. Itu yang aku tahu gitu Iya. loh. Jadi Imigran kan? Iya imigran. iya imigran. Itu dari Jordan ya, Bang Ranap ya, banyak itu. Iya, karena Jordania kan perang terus, hancur negaranya. Fungsilah mereka ke Eropa. Jadi kan Makanya kadang-kadang di luar- kalau kita Di luar susi. Kalau kita enggak, kita itu bukan mau apa, kita hati-hati juga, jangan gara-gara dia gini. Kadang-kadang kalau kita ibadah, kita kan kadang-kadang pakai gereja itu Katolik, kan jam 3 mulai. Kalau paginya orang Katolik. Makanya di Belgia ini yang penuh gereja orang-orang tua. Nah, itu makanya jadi masalah nanti orang Eropa ini, yang generasi muda itu nggak percaya sama Tuhan ini. Nggak ada yang percaya Tuhan. Ya, Karena orang HKBP ini yang di gereja itu cuma orang tua. Iya, makanya lah dengerin. Lae harus penuh Roh Kudus, harus dibaptis Islam biar selamat. Karena gereja ini kalau tidak dipenuhi Roh Kudus masuk neraka juga. Setiap gereja Tapi di yang Belanda dipenuhi Roh buktinya kan. Kudus. Lah udah dibaptis Islam Itu belum? di Belanda buktinya sudah dibikin masjid. Itu gereja yang di Belanda itu sudah dibikin masjid ya. Besar karena gini Bang Ranap ya, untuk pembangunan masjid itu untuk di luar itu apalagi di Eropa itu sangat luar biasa loh, saya bilang. Karena memang ya begitulah, Eropa itu kita tahulah ya, yang mungkin yang pernah ke sana ataupun di sana itu tahulah, apalagi Bang Ranap ini sudah ini ya presiden ya. Belum, masih Indonesia. Oh, masih Indonesia. Iya, You get married with someone? Saya nggak mau ganti luar negara. Iya, tapi kalau menikah dengan orang sana kan bisa dua ini Bang, maksudnya bisa sana sini. Enggak. Tetapi gimana? Enggak, Indonesia nggak bisa, cuma satu warga negara nggak boleh. Kalau maksudnya gini, orang asing, ikut visa istri atau anak kan bisa Bang. Jadi bukan dua warga negara ya, tetap Indonesia bukan. Gitu. Ya, tapi tetap Indonesia. Bisa punya ID sana, namanya KTP di sana gitu. Iya, sekali 10 tahun dikasih. Iya.
Kenapa kok 10 tahun Bang? Bukankah untuk saat ini diajukan untuk terus Bang gitu? Maksudnya tetap ini. Kalau di luar Enggak itu dulu. biasanya kan unlimited gitu loh Bang. Istilahnya Iya, kalau di Amerika iya. Iya. Kalau di Amerika, kalau di sini cuma sekali 10 tahun. Oh ya. Cuma sekarang yang di Belanda itu penuh gereja bukan orang Belanda ya, kebanyakan orang Manado, Toraja. Ya. Tapi kalau orang Belanda enggak, ya adalah beberapa, makanya itu kan. Waktu sekarang bagaimana Ibu Jaila, waktu apa corona, sibuk orang itu, waktu di Belgia ini, waktu gejala-gejala corona itu kan, COVID itu kan, belum pernah di Belgia ini orang itu satu kampung itu pasang pohon Natal. Enggak pernah itu. Di luar, di belakang, semua ada pohon Natal itu gara-gara corona ini kan. Sudah habis corona, udah lupa. Lupa, nggak ada. Di sana banyak orang yang tidak agnostik ya, Bang ya. Itu iya, ya, makanya itu. Kalau ada siaran televisi soal khotbah, dengar. Kalau sudah sekarang sudah habis, nggak ada lagi. Waktu itu kan di sini kan ada gereja-gereja internasional itu kan, sudah sekarang ini nggak ada lagi orang buletnya banyak juga datang, orang Belgia yang muda-muda itu sekarang sudah kosong. Nah itulah dari situlah aku waktu ada mau berbahaya di gereja. Kalau sudah selesai, itu. Oke, berarti banyak gereja kosong sekarang nggak terpakai ya Bang ya? Iya. Karena memang kebanyakan seperti itu. Kalau yang setauku kalau di luar ya, apalagi di Eropa ya, itu orang yang ke gereja itu di jam. Jadi gini, istilahnya kalau jam berapa jemaatnya akan datang, kadang ada yang datang. Kalau tidak, itu gereja semua kosong. Gitu ya Bang ya? Saya jawab ya, diam dulu kalian semua ya. Jangan jawab dulu, kita ngomongin yang di area sana, boleh. Gimana Bang? Gimana? Iya. Saya tanggapin dulu dong, kan kalian kan sudah mau ngomongin gereja kosong. Jadi sebenarnya kosong, di sana memang kosong, gimana dong? Dengerin. Iya, memang kosong. Cuma yang kebanyakan yang tua-tua. Dengerin dulu, diam dulu sebentar. Jadi gini, ya gereja di Eropa banyak yang kosong karena bukan karena mualaf, bukan. Kebaktiannya udah pindah ke karismatik, jadi kebaktiannya di stadion, full tuh stadion. Stadion mau joget di sana. Enggak. Kalau Belgia enggak ada. Diam dulu kau sebentar. Oke. Di Indonesia juga begitu. Dia ngomong pendeta HKB, memang jemaat kita ini sudah banyak yang pindah ke karismatik. Kalaupun mereka beribadah pagi di gereja HKBP, sorenya mereka gereja karismatik. Karena di HKBP itu nggak ada istilah kebaktian sore. Semua gereja di Eropa, gereja-gereja metodis, gereja-gereja Anglikan, itu kebaktiannya pagi jam 10. Pulang ibadah udah mereka. Nah kalau gereja karismatik ini beda. Dia ada kebaktian pagi, kadang-kadang ibadahnya itu bisa sampai 5 kali. Jam 10, jam 12, jam 1, jam 3, sampai jam 5. Jadi pagi ke KKBP, sorenya mereka ke karismatik. Jadi kalau kamu katakan gereja-gereja di Eropa kosong, kamu salah. Karena ada suatu sumber mengatakan mereka ibadahnya di stadion-stadion, ngikutin gereja karismatik. Jadi jangan kita salah menangkap kalau gereja kosong, Eropa sudah pindah ke Kristen. Salah besar. Coba lihat GB Tiberias di Indonesia. Natalnya di stadion, KKR-nya di stadion, KKR-nya di hall, hotel. Karena kalau karismatik ini, dia punya prinsip yang penting ada orang mau menyembah, kita tinggal cari tempat, terserah. Mau di rumah bisa, mau di hotel bisa, dimanapun bisa. Berbeda dengan gereja Katolik sama gereja Protestan. Kalau nggak ada gedung, mereka nggak mau ibadah, nggak mau. Karena prinsip mereka itu
harus ada gedung, harus ada bentuknya harus bagus, baru mereka mau gereja. Sehingga banyak orang-orang yang mau ke gereja tempatnya kurang. Coba ya, gedung gede, jumlah cuma 400 orang, harga udah triliun, padahal kapasitas cuma 400 orang. Lebih baik lo saya beli tanah, lo bikin kursi, lo bikin sederhana, tapi yang datang banyak gitu loh. Kalau saya mengatakan di Eropa gereja kosong itu bukan berarti dijual karena jemaatnya pindah ke karismatik. Seperti itu. Jadi jangan ya. Oke, lanjut. Ya, tapi di sini Luka Tamburan nggak ada orang yang karismatik di sini. Ya, betul. Karena di sana adanya adalah Protestan kebanyakan dan Katolik Ya, itu Protestan. besar Katolik. Katolik. Ya, dan yang aku tahu di Eropa ya, waktu pernah berkunjung ke sana dulu ya, zaman bahla. Jadi gini Bang, Bang Duga, kalau di luar itu kebanyakan, kalau jam 10 itu nggak ada Bang Duga, karena orang di luar tuh bangunnya aja siang, kerjanya kan rata-rata siang ya Bang Ranap ya. Misalkan Iya, apapun iya, itu iya. kebanyakan Jam siang 10 ya. Jadi kerja. iya. Jadi waktunya itu beda gitu loh Bang Duga. Dan memang di luar itu kosong. Iya. Kalau Di kosong itu Senayan makanya Jakarta, Senayan City Jakarta, sekali ibadah 2.000 orang kali 5 kali 2.000 ibadah orang. dalam 1 minggu. dalam berapa? 2.000 kali 5 kali ibadah. Di mana? 10.000. Di Senayan City mana? Senayan City lantai 6. Itu gereja saya. Senayan City lantai 6. Senayan City lantai 6. Itu sekali ibadah 2.000 dikali 6. Itu nggak ada. Senayan Mungkin- City. Belum lagi GPCC. Mungkin diskusi Bang Luga, diskusi sama Bang Suma, silakan Bang Suma. Atau siapa yang mau Bisa. diskusi sama Bang Luga? Bang Suma belum Ya, selesai. ambasador mungkin juga. ya. Gereja ambasador. Gereja Ambasador itu lebih lagi. Datang 5.000 dikali 5 kali ibadah. 5 kali 5 berarti 50.000 orang. Makanya perkembangan Kristen terbesar di dunia itu di Indonesia. Semua sekarang kiblatnya lagi di Indonesia, Pak. Karena di Indonesia yang Bang, kita lanjut ngomongnya dong. Itu abang tadi tentang perpuluhan itu tadi loh yang di. Ya, tapi iya betul loh. Aku mau macam siapa itu Pendeta Gilbert. Oh, Pendeta Pendeta Gilbert. Luka. Luga. Oh ya. Itu kalau silakan, datang lanjut. Pendeta Lai Tambunan, aku panggil Lai aja ya. 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 Bagaimana kalau Pendeta Gilbert itu? Dibilang Kenapa dia? Eropa pilih. Tapi waktu dia datang di sini Pendeta Gilbert. Iya, kenapa dia? Dia banyak juga dapat perpuluhan ya. Terus kenapa memang? Kalau dapat Iya, perpuluhan bagus. kenapa? Bagus ya. Berdosa, Mas. Bukan berdosa, tapi ini kan banyak juga yang kasih perpuluhan. Maksudnya kadang-kadang banyak juga orang nggak senang dengan hobanya itu. Pak, Kadang-kadang pendetanya bodoh, Pak. Yang ngasih duit sedikit. Kalau pendetanya pinter, yang ngasih duit banyak. Jadi makanya biar berkatnya banyak. Ya, jadi orang pintar. Jangan pendeta tolol. Pendeta tuh banyak, jutaan. Pendeta pinter banyak juga, tapi mereka lebih kaya. Jadi sekarang kaya dibilang mencuri, mereka tuh kaya karena pintar. Di mana-mana orang kaya tuh karena pintar. Jadi kalau orang kaya berarti dia pintar, bukan mencuri uang. Kalau Ya, gerejamu tapi- miskin berarti ada kebodohan. Tapi perpuluhan itu kan untuk suku Lewi, Bang. Baiknya mungkin diganti namanya, Bang Luga, sumbangan sukarela, begitu. Ini juga nih orang satu ini nggak ngerti begini loh. Tuhan itu ingin ngomong kepada segala bangsa, iyalah, tapi kayak karena ada aku bangsa-bangsa dengar aja lah. yang nggak dengerin ya, cuma ya. Gini, Tuhan ini kan pengen ngomong kepada segala bangsa. Tapi kan karena segala bangsa ini kan manusia dosa, manusia kotor, kan Tuhan nggak mau ngomong sama bangsa-bangsa. Karena Tuhan nggak mau ngomong sama manusia-manusia yang dianggapnya, maaf nih, dianggapnya anjing, maka Tuhan memakai satu bangsa. Dipakainya lah Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel.
Lalu Tuhan memberikan arahan dasar kepada bangsa Israel, nggak boleh kerja. Lewi itu khusus melayani Tuhan. Lalu 10 suku yang lain, 11 suku yang lain boleh kerja jadi pengusaha, dari pedagang, supaya mendanai pekerjaan Tuhan melalui suku Lewi. Nah, suku Lewi ini adalah bayangan, gambaran. Ya, Bang Luga. Sebentar. Jangan dibantah dulu. Bantahnya pakai mujizat, jangan pakai congor. Saya nggak suka orang ngebantah pakai congor, tapi kalau bantah pakai Marilah mujizat kita. masuk. Mujizat pula Bang Luga ini. Bentar begini. Ya, lanjut. Makanya Alkitab itu dengerin ya. Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 1 Petrus 2. Itu abang tafsirkan seenak perut. Gimana sih abang? Iya, makanya dengerin dulu. Jadi gini, Tuhan itu kan tidak mau ngomong ke Cina. Tuhan nggak mau ngomong ke Indonesia. Tuhan nggak mau ngomong ke orang Vietnam. Karena di mata Tuhan mereka adalah seperti anjing. Maka Tuhan memakai bangsa Israel sebagai role model. Model itu artinya percontohan. Nah, dari antara 12 ini, pilih satu. Itu adalah gambaran dari seluruh bumi ini, orang-orang yang dipilih jadi penginjil, para hamba-hamba Tuhan. Ya, Ya, tapi kan nggak nyambung Bang. Kan Tuhan ini sebenarnya begini. Tuhan ini sebenarnya Tuhan seluruh bumi apa Tuhan bangsa Israel? Seluruh itu adalah Tuhan. Betul. Tuhan itu Tuhan seluruh bumi. Iya, tapi syariat Taurat itu Ajaran kan untuk syariat Taurat itu untuk Bani Israel aja, Bang. Kita nggak bisa tutup mata itu. Oke. Omongan saya jangan dipotong dulu ya. Nanti setelah saya kasih waktu baru dipotong. Gini. Itu adalah Tuhan seluruh bumi. Tuhan pengen ngomong ke bangsa-bangsa. Tuhan pengen mengajar bangsa, karena bangsa-bangsa ini nyembah setan. Tuhan najis bangsa-bangsa, dipakailah satu suku. Ya, dipakai suku sebagai alat, sebagai hambanya. Dipakailah bangsa Israel. Jadi semua ajaran itu diajarkan kepada Israel. Apa? Bangsa Israel memberitakan kepada bangsa-bangsa. Jika ajaran itu untuk Israel, bukan. Israel cuma dipakai menjadi alat untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa. Kenapa? Karena bangsa-bangsa dulu penyembah setan semua. Kan dibilang cuma Abraham yang kutemui yang mengasihi aku. Makanya turunannya yaitu Israel dipakai itu ajarannya. Yang pedagang, biarlah berdagang, cari duit sebanyak-banyak kata Tuhan. Yang satu suku Lewi, ini khusus melakukan. Nah, ajaran ini bukan untuk suku Lewi. Ajaran ini untuk bangsa, tetapi dipakailah percontohannya suku Lewi. Jadi suku Lewi ini adalah gambaran dari para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pendeta. Itu gambarannya. Di mana nanti orang bangsa Israel menyampaikan melalui pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa. Jadi misalnya gue nih Luga Tambunan, penginjil, gue nggak kerja karena gue dilarang Tuhan kerja, Bang Jumat. Luga nggak pernah gue dipaksa gue jual ini atau disuruh gue jadi pengusaha, dilarang Tuhan, Bang. Nggak boleh kata Tuhan, mau jadi hamba Tuhan. Nah kalau gue jadi hamba Tuhan, pertanyaannya gue makan dari mana? Makan dari mana? Dari perpuluhan itu. Nggak boleh. Bentar gini Bang Jumat. Kalau misalnya cuma suku Lewi menerima persepuluhan, kenapa nggak sekalian persembahannya juga hanya untuk Lewi? Jadi di gereja nggak perlu ada persembahan. Karena kan di situ dikatakan persembahan perpuluhan dan persembahan, artinya sumbangan-sumbangan itu juga masuk kepada orang Lewi juga. Jadi bukan cuma persepuluhan aja. Nah, jadi persepuluhan tambahan itu juga harus ditiadakan dari gereja. Jadi orang ke gereja jangan bawa apa-apa. Ngasih duit ke gereja dipotong tangannya, dibunuh langsung. Karena persembahan itu hanya untuk bangsa Israel. Nah, kenapa di gereja ada persembahan? Ya itu karena persembahan itu adalah itu untuk segala bangsa, baik persembahannya, baik persepuluhannya, diakoni, baik untuk segala bangsa. Bukan kalau seandainya persepuluhan untuk suku Lewi kan tanggung amat cuma persepuluhan. Karena duitnya semua untuk suku Lewi. Kan saja. Jadi semua dia tor ke suku Lewi aja. Begitu.
Tidak. Persembahan itu adalah, misalnya gini, gua khotbah nih. Gua khotbahin jemaat gereja gua. Terkumpullah 200 juta. Masa gua kasih ke orang Lewi? Kan gila namanya. Gua yang khotbah, gua kasih ke orang Lewi. Iya, giliran saya kapan ini, Sinting, Bang? orang gila gua. Yang khotbah gua, persembahannya gua kasih ke Lewi. Kan itu kan kegilaan, Bang Juma. Yang khotbah gua, ya kasihlah persembahan ke gereja gua. Masa yang khotbah gua tiap hari mulut gua berbusa di sini? Misalnya nih, gua berdebat nih, Giliran ada saya yang ngasih persembahan. Bang Juma ngasih persembahan kepada saya misalnya, atau yang Kristen yang lainnya. Setelah dikasih ke saya, lalu saya cari nomor rekeningnya orang. Mana nomor rekeningnya? Berarti kan orang-orang gila lah gue berarti. Gue yang Ya khotbah, udah, gue yang capek, giliran gue saya, kasih duit Bang. ke Lewi. Saya lagi lah. Gak usah Boleh ya? ngomong lah, udah kalah. Bang, Dewa sedikit Bang, boleh Bang, sedikit ya. Ya udah, silakan. Kemarin itu sempat yang namanya Bang Luga ini ngaku ada 40% darah Yahudi. Ya, Pak Luga ya. Setelah dicek darah dia itu 40% darah Yahudi, 60% nggak tahu darah apa, Dewa juga bingung. Dan sementara Dewa ketika sama Bang Juma kemarin dicek darah Dewa berdua ini darah biru ternyata. Konglomerat. Lebih hebat mana? Lebih hebat kami berdua. Ya udah ya. Halo aja lu kerjanya lu galau. Jadi gini, Bang Luga. Okay. Yang salah sebenarnya itu pondasinya. Anda bukan Lewi, kenapa Anda berkhotbah? Kan gitu. Yang diberikan wewenang untuk mengurus jemaat Bani Israel itu kan adalah dari suku Lewi. Nah, kalau saudara saya ini mengatakan lah, itu kan penggambaran, perpuluhan itu penggambaran untuk seluruh umat. Lah kalau begitu, berarti bukan cuman perpuluhan aja yang penggambaran, sunat juga, kan begitu. Jangan semuanya, persembahan-persembahan. Kan sunat juga. Semua Bang. persembahan. Nah, sekarang nggak boleh ada lagi di gereja, cuma, mulai besok persembahan nggak ada lagi di gereja. Kasih aja semua ke suku Lewi. Iya, emang nggak boleh, gereja itu sebenarnya nggak ada. Ada gereja itu, Kristen itu ada, tapi nggak boleh sinkron terhadap Bani Israel karena nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi jangan mengatakan perpuluhan, bilang aja sedekah, sumbangan untuk pendeta. Tapi jangan mengatasnamakan perpuluhan, tidak boleh. Juga, karena sedekah itu diadakan untuk diakonia, untuk orang-orang miskin. Itu juga diadakan di Israel, berarti semua sumbangan kita harus ke Israel. Iya, begini loh Abang. Iya. Tentang konsep bayar kontrakan gua siapa? Cuma lo mau bayar kontrakan gua. Lah, cari kerjaan lain dong. Kan Abang bukan suku Lewi, gimana sih Abang? Hanya begini Juma, gini. Mana tahu Anda bisa jualan sayur lontong aja di pasar. Ngapain jadi pengkhotbah? Pengkhotbah itu suku Lewi, gitu loh. Atau ikut sama saya aja, Bang. Kita jadi vokalis aja di lampu merah sama-sama berdua. Tuhan jadi berbicara. Pengkhotbah itu suku Lewi punya. Kalau misalnya perpuluhan diambil, ambil juga aja itu. Jangan makan babi, bersunat, ibadah hari Sabat, nyembahnya kepada Allah. Nah, kenapa kaitannya begini loh, Abang? Di dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 36, tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Bukan malah Tuhan menjadi korban. Umat manusia itu dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 36 harus bersujud kepada Tuhannya Bani Israel dan mempersembahkan korban kepada Tuhannya Bani Israel. Bukan manusia dibilangnya itu Tuhannya Bani Israel yang justru menjadi korban. Salah, makanya semua error dari awal. Makanya khutbah pun itu error. Karena ajaran yang Abang ini ajarkan tidak sesuai dengan ajaran yang konsepnya datang kepada Bani Israel gitu. Jadi semuanya klaim. Mulai dari perpuluhan itu harus dihapuskan. Gereja boleh berdiri, sumbangan berjalan, tapi jangan mengatasnamakan Israel, tapi bikin agama dari Yunani lah atau agama dari Romawi. Jangan bilang dari Israel, nggak nyambung itu, Bang. Biar ya Bang ya, gantian ya Bang ya. Iya, silakan. Ya, walaupun lah dulu Yesus tidak mau, ya, apakah ajaran itu dibutuhkan hanya di Israel? Mengusir setan,
Apakah hanya setan-setan? Apakah yang kerasukan di dunia ini hanya orang Israel? Tidak kan? Kemarin Ya. di Sukabumi juga banyak anak-anak kerasukan setan. Bentar dulu, bentar. Itu satu, kerasukan setan. Untuk pengusiran setan itu dibutuhkan oleh segala bangsa. Jadi kita nih berbicara masalah kebutuhan. Ya, kedua, kebangkitan dari anak mati. Siapa yang pengen mati? Nggak ada. Berarti ajaran kebangkitan dari orang mati itu dibutuhkan oleh segala. Kecuali lo misalnya cuma butuh sayur, ya cuma keluarga lo sayur. Ini kematian, kebangkitan dari antara orang mati dibutuhkan oleh segala bangsa. Makanya ajaran Yesus itu untuk segala bangsa. Kecuali Juma dan keluarnya nggak meninggal. Dan Anda tidak perlu butuh kebangkitan, sehingga Anda pun nggak perlu ajaran Yesus. Tapi kan Anda dan keturunan Anda, 7 turunan, kan semua mati. Berarti ajaran Yesus itu dibutuhkan oleh segala bangsa. Kesembuhan. Orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu dibutuhkan bangsa. Jadi tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Yesus itu cuma itu ajarannya untuk Israel, tidak mungkin. Ya, Anda kan, cuma salah, bentar dulu kan, waktu Anda cuma salah menafsirkan kitab suci itu. Yesus diutus kepada bangsa Israel karena Tuhan berjanji akan memakai bangsa Israel untuk menjadi polisi dunia. Bukannya jadi ajarannya untuk bangsa Israel. Ajaran Yesus itu untuk segala bangsa. Alasannya apa? Kita lihat kebutuhannya. Apakah manusia itu butuh kepastian tentang kematian? Itu dijawab Yesus, kebangkitan dari antara orang mati. Apakah seluruh manusia ini butuh kesembuhan? Seluruh dunia ini orang sakit, barang sakit. Kecuali cuma dia yang sakit di Israel. Jadi Anda kalau mau mengatakan Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel, Anda kasih tahu alasannya. Alasannya apa? Jangan cuma Yesus diutus kepada bangsa Israel. Ayo ini. Enggak begitu cepat. Lo berdebat 2 kali kayak ini, lama-lama udah dipecat orang. Dipindahin lo. Lihat kebutuhannya. Bang. Dunia membutuhkan kesembuhan. Berarti Yesus ajarannya untuk seluruh dunia. Dunia butuh kehidupan kekal. Berarti ajaran. Enggak, salah itu Bang, salah. Keliru itu Bang. Makanya Bang Juma, Anda Roh Kudus. Sekarang saya tanya, Anda punya Roh Kudus nggak? Punya. Punya saya Bang. Apa pula Bang ini? Mana ayatnya? Roh Kudus saya, ayatnya di Roh Kudus saya itu Al-Quran Bang. Itu Roh Kudus saya. Roh Kudus itu apa tujuannya datang? Bang, Roh Kudus itu tujuannya itu adalah Roh Allah yang bentuknya seperti 7 obor. Itu Roh Kudus. Kok jadi Al-Quran sih? Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu adalah aspek yang menopang manusia agar manusia itu tahu segala kebenaran. Dan itu adalah Al-Quran. Salah. Loh, apa pula salah Bang? Coba Anda baca di Yesaya 42 nomor 1. Mengatakan Roh Kudus turun wujudnya seperti burung merpati dan itu adalah rohnya Allah. Jadi bukannya Al-Quran. Wujudnya aja seperti burung merpati. Apakah Al-Quran wujudnya seperti burung merpati? Bang, yang dikatakan roh itu ya, itu makhluk Bang. Kudus itu karena suci makhluk itu. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus itu menurut ajaran Yesus dan Al-Quran itu adalah oknum yang sama seperti Yesus mengajarkan firman Tuhan, kan gitu. Di dalam Alkitab ditulis Roh Allah. Kalau iya, Roh Allah itu berarti roh ciptaan Allah, begitu Bang. Jangan berarti dia nggak ada tulisan roh ciptaan Allah. Kau jangan tambah-tambahin. Menurut bahasa Indonesia. Ajaran dengar dulu Bang. Di mana di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu bentukannya roh. Dia dari roh. Di mana itu Bang? Oh banyak. Kejadian 1 ayat 22, Kejadian 1 ayat 2. Maka roh Allah melayang-layang. Coba lihat di situ.
Ruah itu angin, Bang, udara. Bukan dia Tuhan yang melayang-layang kayak layangan, Bang. Gimana sih Abang ini? Di original Ini teksnya ya. lihat dong. Gimana sih? Kamu bilang, oke, sekarang saya tanya, roh itu pribadi atau angin? Angin lah itu roh. Angin. Bukan pribadi. Kalau dengar Bang, kalau di dalam Al-Qur'an, roh itu kadang Al-Qur'an, kadang malaikat, kadang mukjizat, kadang apa lagi? Kadang malaikat, dan kadang hal yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan manusia. Itu roh. Tadi Anda bilang angin. Yang mana yang benar? Roh Iya, Kudus termasuk itu angin udaranya itu. Roh itu termasuk udara, ruah, spirit, kekuatan yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan itu kan diantaranya udara. Kekuatan itu pribadi bukan? Pribadi bukan? Kekuatan gimana maksudnya? Kekuatan itu seorang pribadi bukan? Apa cuma angin aja? Ya udara, laksana udara, air, tanah, langit, bumi, udara itunya bisa semua yang digunakan udara oleh Allah itu kan gimana? Udara bisa diajak ngobrol nggak? Nah, tergantung konteksnya, Bang. Kan ku bilang tadi, roh itu bisa merupakan udara, Al-Qur'an, malaikat, kehendak, rencana, keinginan, tergantung konteks konfirmasi ayatnya. Dari Yesus mana? Mana konfirmasi dari Yesus jika roh Allah itu adalah bisa malaikat, bisa angin, bisa udara? Yohanes bisa... 16 itu loh, Bang. Apa? Yohanes 16 antara nomor 7 sampai nomor 15 bacanya itu. Di situ tidak dikatakan malaikat, ya. Tidak pernah Yesus mengatakan Roh Kudus itu malaikat, tetapi jelas-jelas Yesus berkata Roh Allah. Dengerin ya. Kalau Roh Allah itu tulis dalam bahasa Indonesia, artinya itu rohnya Allah, bukan roh ciptaan Allah. Itu secara bahasa Indonesia ya. Roh luga, berarti rohnya luga, bukan roh dari luga, bukan. Iya, jadi terus? Anda nih bahasa Indonesia cuma dapat dua ya. Jadi nggak bisa begitu, Bang. Kalau dikatakan roh luga, dengar dulu. Kalau dikatakan roh luga, berarti roh yang diciptakan oleh Allah untuk luga. Oke? Iya, roh bukan suma, berarti luga, roh yang diciptakan oleh Allah untuk suma. Roh Allah berarti roh yang diciptakan oleh Allah, bukan roh untuk Allah. Salah. Yang membutuhkan roh bahasa itu hanya Indonesia makhluk, salah. Abang. Anda bahasa Indonesia kacau ini. Loh, kita coba baca pernyataan Yesus saja deh, nggak usah kita muluk-muluk. Ayo kita mulai. Oke, Yohanes 16. Dengar, Yohanes 16 nomor 7. Apa yang dikatakan di situ? Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, Bang. Berarti roh ini akan datang mengajarkan sesuatu tentang haram halal, kebenaran dan penghakiman. Artinya roh ini akan datang mengajarkan sebab akibat, upah dan hasil dari pekerjaan. Sabar. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, dia katakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu kepada segala kebenaran. Dan ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti ini bukan Tuhan. Ini ada roh kebenaran yang dimaksud adalah utusan Tuhan. Yang sama seperti Yesus, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah kemudian ada Tuhan yang tidak berkata-kata dari diri sendiri, Bang? Enggak, Bang. Dia ini ada. Siapa? Tuhan apa itu, Bang? Yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Tuhan lantikannya itu. Ya. Silakan. Iya, ngomongnya gantian. Jadi gini, kita baca Wahyu pasal 5, ya, pasal 5 ayat 6. Adam itu bertujuh dan bermata tujuh. Itulah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dikatakan di ayat ini, roh Allah itu diutus ke seluruh bumi. Jadi yang diutus ke seluruh bumi itu roh Allah. Manusia, bukan nabi. Di situ dikatakan roh Allah diutus ke seluruh bumi.
Di mana itu? Menurut Wahyu 5 nomor 6 ya? Ya, Wahyu 5 ayat 6. Nah itu Jadi serem begini. itu Bang. Aduh abang ini tolonglah Jangan dipahami. dulu saya Bang Luga ini kan ngomong. semakin Iya, hari makin jangan, ini cakep. masih waktu saya. Apakah caraan? Janganlah dipotong supaya orang Enggak. Gini bang. Janganlah Anda mengatakan bahwa Tuhan Iya, itu ini seperti masih waktu saya, masalahnya gantian 2 menit ya aja. udah, oke. Potong. Saya manut sama bos. Thank you. Lanjut bosku. Silakan. Iya. Nah, di situ dikatakan roh Allah. Ya, kita masuk ke kamus bahasa Indonesia, jangan kamus ke bahasa Cina, jangan masuk ke bahasa Indonesia. Arti dari roh Allah bukan roh ciptaan Allah. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Roh Allah itu artinya bukan roh ciptaan Allah, tapi roh Allah sendiri. Di Korintus 1 ayat 2 dikatakan, siapa yang bisa mengerti di dalam diri Allah kecuali dari roh Allah, demikian juga siapa yang bisa mengerti di dalam diri manusia kecuali roh manusia itu sendiri. Jadi roh Allah ini tinggal di dalam diri Allah, bukan tinggal di luar Allah. Bedanya ciptaan sama bukan ciptaan. Kalau ciptaan bisa tinggal di genteng, bisa tinggal di Jang, bisa tinggal di Sukabumi, itu kalau utusan atau ciptaan. Nah, roh Allah ini tinggalnya bukan di Sukabumi, bukan. Roh Allah ini tinggal di dalam tubuhnya Allah. Si Gabriel, pacar kau itu, dengar dulu, jangan ketakutan, bentar dulu. Si Gabriel, si Jibril, itu bukan tinggal di dalam diri Allah, tak pernah tinggal di dalam diri Allah. Si Jibril itu, ya, yang malaikat kau itu adalah ciptaan Tuhan. Nggak pernah dia tinggal di dalam diri Allah. Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam, bukan di dalam diri. Itu bukan di sebelah kos-kosan saya, bukan di tetangga saya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui manusia itu siapa, dari mana dia asal, di mana dia tinggal. Kalau dia tinggal di dalam diri, berarti dia Tuhan. Kalau dia tinggal di gudang tetangga, ya berarti dia tukang sayur. Gitu aja. Jadi kita bodoh. Kalau Anda, cara berpikir Anda seperti ini, Anda bisa masuk neraka cuma. Ya gimana sih abang ini? Ya, giliran saya ya. Nah, saudara saya ini mengatakan bahwa Tuhan itu roh 7 ya, diutus ke seluruh bumi. Ini penglihatan siapa pengarang Wahyu dituliskan, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Ini makhluk loh, Bang. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Jangan lagi dibilang bahwa ketika dikatakan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi. Maksudnya itulah ketujuh roh ciptaan Allah yang diutus ke bumi, Bang. Jangan dibilang Allah itu adalah sesuatu yang membutuhkan roh. Ya, jadi kalau Anda mengatakan roh Allah, artinya Allah itu roh. Nah, gimana kalau dikatakan bait Allah? Berarti bait itu adalah Allah, rumah itu adalah Allah. Enggak mungkin lah, maksudnya rumah itu ciptaan Allah, gitu loh, Bang. Nah, gini, Bang. Ini tak kasih dalil supaya abang ini sedikit agak ceria malam ini, ya kan? Gini, 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Oke? Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, maksudnya yang di dalam kita ini adalah roh Allah, Bang. Tidak mungkin kemudian roh yang ada di dalam diri Bang Luga ini adalah roh yang dicicil di pasar Senen. Nggak mungkin. Ya, atau roh yang dikredit layaknya abang kredit kulkas abang yang belum lunas itu. Nggak mungkin. Roh yang ada pada diri abang ini adalah roh Allah. Tetapi bukan berarti Anda itu adalah Allah. Dalil loh, Bang. 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Artinya
roh yang diberikan oleh Allah ke dalam kita itu tetap akan mengabdi kepada Allah. Karena roh itu sebenarnya Bang selalu berzikir kepada Allah. Ya, kami memahami gitu. Nah, apakah roh Abang ini adalah roh yang dihasilkan, roh yang dikredit dari Bang? Atau roh dari Allah? Kan roh Allah. Iya kan? Iya, Benar nggak? udah ya. Benar nggak Iya, Bang? iya. Bahwa Udah roh ya, yang ada dalam diri Anda itu adalah roh Allah. Benar nggak? Roh ciptaan Allah, bukan roh Allah. Roh Nah, itu ciptaan Allah. roh ciptaan Allah artinya roh Allah. Sama ketika orang mengatakan rumah Luga. Berarti rumah itu milik Bang Luga. Bukan berarti rumah itu adalah Luga. Mobil Luga, sepatu Luga, ceweknya Luga, selingkuhannya Luga. Kan gitu. Bukan berarti selingkuhan Luga itu adalah Luga, bukan. Roh Allah berarti roh milik Allah, roh ciptaan Allah. Begitu cara belajarnya, Ya, Bang. udah Makanya gantian, berhentilah Bang. minta perpuluhan. Jangan terlalu banyak makan perpuluhan Gantian. itu. Iya ngomong Ya udah lanjut. gantian. Ya udah lanjut lah. Juma itu adalah rohnya Juma, tinggal di badannya Juma. Ya. Ya. Rohnya Juma tidak mungkin tinggal di sorga sana, di diri Allah. Rohnya Juma tinggal di dalam tubuhnya Juma. Rohnya Gabriel tinggal di badannya si Gabriel. Tapi kalau roh Allah keluar dari mulut Allah, tinggalnya juga di dalam dadanya Allah, di dalam tubuhnya Allah. Di mana? Di sorga sono. Dia turun dari sorga, keluar dari mulut Allah, tinggalnya juga di dalam diri Allah. Kalau di dalam diri Juma, ada roh Juma. Kalau roh Allah bukan tinggal di dalam diri Juma, tetapi tinggal di dalam badannya Allah, di dalam tubuhnya Allah. Kenapa dia disebut roh Allah? Karena dia hidup di dalam tubuhnya Allah, di atas langit sana. Kalau roh Juma tinggalnya di dalam diri Juma. Jadi sangat jelas, roh Allah itu adalah rohnya Allah, bukan roh ciptaan Allah. Karena kalau roh ciptaan Allah, tentu dia, bentar dulu, sedikit lagi, kasih saya waktu, nanti saya kasih waktu buat Anda. Kalau roh ciptaan Allah, dia tinggal pilih, mau di malaikat atau di manusia, itu roh ciptaan Allah. Tapi kalau roh Allah itu tinggal keluar dari mulut Allah dan tinggalnya juga di dalam diri Allah, di dalam dan tubuhnya Allah. Oke, udah. Makanya jadi udah sangat jelas ya kalau roh Allah itu bukan ciptaan. Jadi kalau Anda mengatakan roh Allah adalah ciptaan Allah, itu namanya ngarang ya. Abang, tipu. Boleh. Itu namanya ngarang bebas. Oke, baik. Giliran saya, Bang. Nah, Bang. Oke. Bang, kalau Rokmini itu biasanya adanya di gereja. Rokmini, kok bahas Rokmini kita? Di dalam Kejadian 6 nomor 3, Bang. Ini benar-benar nyakitin hati Abang ini. Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan. Nah, Tuhan yang berfirman ini, Bang, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku. Lalu kemana dia pergi? Rohku tidak. Bukan kemana dia pergi, Bang. Ini dulu kutanya sama Abang. Tuhan berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti roh yang ada di dalam diri Abang, itu roh Allah, Bang. Yang ada dalam diri saya, itu juga roh Allah. Sehingga ketika dikatakan Allah, rohku, dikatakan roh Allah, bukan berarti Allah itu roh. Tapi roh itu berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, Bang. Bahwa roh itu adalah esensi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk yang bernama manusia. Makanya ketika berbicara mengenai roh Allah, itu tergantung kitabnya mengatakan apa, ayatnya mengatakan apa. Itulah indahnya Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu mengatakan bahwa roh itu kadang makhluk langit. Roh itu kadang utusan Tuhan. Roh itu Roh itu adalah kadang. Tunggu, sabar dulu, Pak. Jadi roh di dalam Islam itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Contoh saya kasih, misalnya apa yang diterangkan di dalam surah Al-Hijr ayat 29, Bang. Indah sekali itu.
Dikatakan begini, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi, ya, min ruhi faqaulahu sajidin. Maka apabila aku menyempurnakan kejadiannya, aku meniupkan rohku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi Tuhan itu meniupkan rohnya ke dalam diri manusia. Bukan berarti roh Allah, ya, dalam arti kata Allah adalah roh yang ditiupkan ke dalam diri manusia sehingga manusia itu adalah Allah. Bukan, Bang. Makanya dikatakan dalam Kejadian 6 nomor 3, sabar dulu Bang, sabar. Berfirman di dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Artinya bahwa manusia itu di dalam dirinya ada roh Allah. Berarti kalau roh Allah itu adalah Allah, berarti manusia adalah Tuhan. Nah, kalau begitu, jangan lagi ngaku Nabi, Bang Luga. Ngaku aja Anda itu adalah Tuhan. Udah selesai. Karena ternyata Kejadian 6 nomor 3, roh Allah yang ada pada diri Luga. Kan gitu. Ya, Bang ya? Begini. Besok naik level jadi Bang. Tuhan, Bang. Gimana? Begini, Roh Kudus ini juga ada namanya, turun atas nama Yesus. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan di dalam diri Anda ada Roh Kudus, berarti di dalam diri Anda udah ada nama Yesus. Karena Roh Kudus itu punya nama, namanya Yesus. Yohanes 14:26. Roh Kudus akan turun atas namaku. Dengerin. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Arti Roh Kudus ini punya nama. Ya, Roh Kudus ini namanya siapa? Yohanes 14:26, namanya Yesus, bukan si Gabriel namanya. Ya, Anda harus menyadari Roh Kudus ini kau udah rubah jadi Gabriel. Sementara kalau rohku apa artinya? Ya Roh Kudus, Roh Allah. Bukannya jadi si Gabriel. Kalau bilang di dalam diri manusia ada Roh Allah, ya berarti di dalam diri kau ada Gabriel, karena orang mengatakan Roh Kudus itu Gabriel. Gitu ya. Jadi sangat jelas roh Allah adalah rohnya Allah, bukan ciptaan Allah. Karena roh Allah yang membangkitkan Yesus, Matius 28, roh Allah yang membuat mujizat-mujizat adalah roh Allah. Abang ini gimana, Jadi, Bang? pekerjaannya juga. Kejadian 6 nomor 3 itulah, Bentar Bang. dulu. Ya, tapi nggak bisa cuma baca ayat itu. Yang membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Yang mengusir setan juga Roh Kudus. Matius 12:28. Kalau yang mengusir setan adalah Roh Kudus, kalau yang membuat mujizat adalah Roh Kudus, ya jelas dia Tuhan. Orang dia udah membuat mujizat, ciptaan Tuhan mana bisa mengusir setan? Ciptaan Tuhan mana bisa membangkitkan orang mati? Makanya dengan jelas Anda sudah sesat, Anda bertobatlah. Kalau Anda nanti bertobat, kalau mau dibaptis, nanti saya yang baptis. Di mana? Di Danau Toba, di Priuk. Nanti saya baptis. Oke, saya rasa cukup. Belum, Bang. Anda naik level dulu lah menjadi Tuhan. Karena kenapa? Bukan Roh Kudus apa? Bisa nggak Roh Kudus membangkitkan orang mati? Gimana? Roh Kudus bisa membangkitkan orang mati. Jangankan Roh Kudus, Bang. Yesus yang manusia itu aja bisanya membangkitkan orang mati. Tapi atas izin Allah. Makanya tunggu. Makanya Yesus mengatakan Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi apa yang dikatakannya adalah segala sesuatu yang didengarnya dari Allah. Coba. Betul. Gimana itu, Bang? Betul. Berarti kan dia bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan yang kemudian mendengarkan firman. Yesus yang manusia aja bisa menghidupkan orang mati, apalagi malaikat, apalagi Roh Kudus, Bang. Kan gitu. Jadi roh Allah itu bukan Allah. Nah, Kejadian 6:3 itu loh. Gimana sih Abang ini? Iya. Oke. Sedikit lagi ya. Ngalah. Sedikit Abang lagi. ngalah kan? Angkat tangan. Gimana kalau saya yang baptis Abang? Boleh nggak? Ya bentar. Gini. Menurut Yesus, yang membangkitkan dirinya dari kematian itu Roh Kudus. Itu yang ngomong Yesus. Matius 12:28. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Jadi yang membuat mujizat-mujizat itu adalah Roh Kudus. Mengusir setan, membangkitkan orang mati, semua mujizat itu bukan dilakukan oleh Yesus,
tetapi dia memakai kuasa Roh Kudus. Ya, Kisah 10 ayat 8 juga, Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa untuk mengusir setan, membuat mujizat-mujizat. Kalau Roh Kudus, kita kan tahu Roh Kudus ini kan dari pekerjaannya dong. Kalau dia membuat mujizat, tentu dia lebih dari manusia, lebih dari malaikat. Karena malaikat tidak bisa membuat mujizat, malaikat cuma bisa membantu, menolong. Nggak bisa dia membangkitkan orang mati, mengusir setan yang jumlahnya jutaan, nggak bisa. Satu malaikat ya mungkin hanya bisa melawan satu setan, bukan melawan jutaan setan. Jadi malaikat juga batas. Nah, kalau Roh Kudus bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang dalam waktu yang sama, jutaan orang hadir. Itu bukan pekerjaan lagi. Kalaupun seandainya dikatakan Roh Kudus bukan Tuhan, saya berhenti menyembah Tuhan, saya akan mengikut Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuat semua mujizat-mujizat. Yang ngomong Yesus, Matius 12 ayat 28, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Berarti dari perbuatannya kita tahu nih Roh Kudus ini Tuhan. Jadi jangan cuma karena kata-kata orang, oh Roh Kudus itu Jabriel. Kita lihat tindakan-tindakan Roh Kudus. Kalau sudah Yesus dibangkitkan dari kematian oleh Roh Kudus, ya jelaslah Roh Kudus itu Tuhan. Karena yang bisa membangkitkan Yesus itu cuma Tuhan. Kalau Roh Kudus membangkitkan Yesus, berarti Roh Kudus adalah Tuhan. Nah pertanyaannya, kok Yesus bisa merintah Roh Kudus? Ya karena Yesus itu juga Tuhan. Dia itu kata-katanya. Roh Kudus itu kuasanya. Kata-kata dengan kuasa diperintah oleh Bapa. Bapa itu pikiran. Kan berapa kali saya bilang. Bapa itu pikiran. Yesus itu kata-kata. Kuasanya lah Roh Kudus. Itu Abang ini punya konsep tapi tidak tertulis. Yang tertulis tidak diimani. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu apanya dibilang di situ, Bang? Abang ini mengimani sesuatu yang tertulis abang nggak imani, yang tidak tertulis abang mengimani. Itu namanya mengada-ngada. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengar dulu Bang, 1 menit Bang. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Lah, Yesus membangkitkan Lazarus juga nya, iya kan? Elisa juga membangkitkan orang matinya. Dengan kuasa siapa? Ya pasti Allah, karena seizin Allah kan gitu Bang. Elisa, Yesus, para nabi membangkitkan orang mati itu dengan kuasa Roh Tuhan, Roh Allah. Di dalam perjanjian baru disebutnya Roh Kudus, Roh Allah juga. Iya cocok lah itu. Yang membuat mujizat itu semua Roh Kudus. Roh Kudus itu abang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Macam mana ada Tuhan kayak begini? Kan saya bilang, ya, rohnya Luga itu menerima informasi itu bukan dari rohnya, dari otaknya. Otaknya perintah melalui syaraf, perintah ke roh, maka roh menggerakkan tangan. Roh itu kan sifatnya penurut. Harus perintah dari otak. Otak inilah yang disebut Bapa, memerintah Roh Kudus. Makanya kata-katanya semua berasal dari Bapa, semua itu dari otak. Karena tangan kita ini bisa bergerak atau roh kita ini bisa bergerak karena ada perintah dari otak melalui sel-sel saraf. Roh Kudus menerima perkataan dari Yesus, Yesus menerima perkataan dari Bapa. Nah kan sentralnya kan di kepala. Makanya Allah Tritunggal itu, Bapa itu pikiran, Yesus kata-kata, kuat rohnya yang hidup itulah yang disebut Roh Kudus. Makanya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu Roh Kudus. Kudus itu siapa? Ya roh Bapa itu. Matius 10 ayat 20. Roh Bapamu yang berkata-kata di dalam diri kamu. Jadi jangan gara-gara itu Bang Juma masuk neraka. Udah cepetan bertobat. Mohon baptisan udah disediain. Lamaan. Aduh, itulah ku bilang. Abang ini lucunya. Di dalam Lukas 1 nomor 41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Berarti Elizabeth ini penuh dengan Tuhannya kalau gitu ya. Dan Zakaria ayahnya juga penuh dengan Roh Kudus. Gimana ceritanya ini Abang? Ini berarti Zakaria kerasukan Tuhan. Gini. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus.
Tapi Roh Kudus itu bukan roh dari Elizabeth, bukan. Berbeda dengan Yesus. Yesus penuh dengan Roh Kudus, tetapi rohnya Yesus itu Roh Kudus itu. Jadi di dalam diri Yesus Apa pula Bang ini? Roh Kudus kok macam-macam. Ada Roh Kudus Elizabeth, Roh Kudus Yesus. Bang Luga. Janganlah begitu, Abang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iman dahulu. Iya, silakan. Bentar. Begini, Roh Kudus ini kan turun atas nama Yesus. Kenapa turun atas nama Yesus? Karena itu adalah Yesus. Ya nggak bisa begitulah. Roh Kudus turun atas nama Nabi Muhammad SAW. Dia datang mengajarkan Al-Quran selama 22 tahun. Nah, kenapa saya bisa mengatakan begitu? Tengoklah Markus, Bang. Markus 20 itu apa yang dikatakan nomor 22? Atau Yohanes 20 nomor 22? Apa dia bilang di situ? Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mana ada Tuhan diserah terimakan kayak begitu, Abang? Jadi janganlah mengada-ngadalah. Ya ini jangan mana ada. Kita nggak bisa menduga-duga. Kita harus ngomong pasti. Ini kan dugaan semua Anda. Gini, bentar bukan dulu duga, ya. Ini dalil loh, Bang. Satu lagi, Bang. Lukas 1 nomor 15. Sebab Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, kalau misalnya Roh Kudus itu adalah Tuhan, berarti Yohanes juga ini Tuhan karena kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Tuhan gitu maksudnya. Dipenuhi Roh Kudus. Begini. Dipenuhi Roh Kudus. Rohnya Yohanes. Dengerin dulu. Rohnya Yohanes penuhi, bukan rohnya jadi rohnya yang dipenuhi. Ibarat kata dipenuhi itu kan dibilang begini, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus. Dia akan penuh dengan Roh Kudus. Berarti tubuhnya Yohanes itu penuh dengan Roh Kudus. Tapi kan rohnya Yohanes masih ada, yang berubah jadi Roh Kudus. Roh Yohanes ada, bukan roh Yohanes. Dia hanya dipenuhi hingga rohin. Makanya Abang, makanya begini, tinggalkanlah ajaran pagan, Bang, terkait roh itu adalah esensi yang suci, roh itu adalah semacam Tuhan dan yang dimaksud Roh Kudus itu adalah orang yang kemudian diilhami pemikiran yang sehat, akal yang sehat, tidak porno, tidak cabul, itulah orang yang bukan begitu maksudnya. Bukan salah itu. Jadi coba sebab ia Yohanes akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur, tidak minum minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Maksudnya orang ini akan dituntun menjadi orang yang benar. Rohnya itu adalah roh suci. Bukannya dia ada roh datang. Wah, Luga, aku adalah roh yang datang. Namaku Roh Kudus. Bukan yang kayak begitu, Abang. Roh Kudus itu adalah roh manusia yang suci. Roh manusia yang suci. Itu loh. Salah. Gini. Ya. Dia ngomongnya ya, 2 menit ya. Ini. Roh itu adalah pribadi. Bukan ajaran, bukan sifat, bukan kebaikan. Roh itu bisa ngobrol, ajaran nggak bisa ngobrol. Jangan dipotong lagi ya, Bang ini. Jangan dipotong waktu saya ini, ya. Roh itu bukan roh itu mengajar bisa, tapi roh itu adalah pribadi, ya. Roh itu adalah rohnya Allah. Nah, roh dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudusnya bukan milik Yohanes. Karena Roh Kudus ini miliknya Yesus. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan datang dia yang lebih berkuasa kamu akan baptis kamu dengan roh. Dengerin dulu. Jangan dipotong dulu saya ngomong. Bang Juma malu sama murid-muridnya ditonton gitu. Bukan, abang lucu kali lah. Masa iya Roh Kudus itu rohnya Yesus, sementara aku akan minta kepada Bapa. Dia minta Roh Kudus kepada Bapa, Bang, untuk diutus kemudian menyertai manusia, mengajarkan kebenaran. Gimana pula Roh Kudus milik Yesus? Gimana sih? Bapa, bukan untuk datang kepada dirinya, karena Yesus waktu di perut Maria pun sudah penuh Roh Kudus. Jadi kalau dia minta Roh Kudus lagi, berarti benar. Makanya dengerin dulu. Waktu dibaptis juga ada Roh Kudus kan? Ada suara dari langit, ada Roh Kudus juga terbang-terbang dia kan, Bang?
burung merpati itu kan Roh Kudus kan di situ ya kan. Kalau Roh Kudus itu Tuhan yang sudah penuh dari rahim ibunya, lalu yang burung merpati itu siapa pula yang terbang pada saat dia baptis? Ya, nanti beginilah. Ngomong setelah selesai baru ngomong. Jangan saya belum ngomong. Masalahnya abang lagi ngomong sama gurunya Rudi Yohanes. Saya ini gurunya. Rudi Yohanes itu muridku yang paling bungsu. Ngomongnya nanti aja. Dengerin ya. Roh Kudus itu tidak terbatas. Kalau dia sudah memenuhi Yesus, dia juga bisa memenuhi pembaptis. Dia juga bisa datang turun 1000. Tadi katanya yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Banyak kali lah Tuhan. Tolong jangan potong dulu. Ya udah lanjutlah. Kudus itu hanya turun atas nama Yesus, bukan atas nama Yohanes Pembaptis, bukan nama atasnya siapapun. Hanya turun atas nama Yesus, karena itu rohnya sendiri. Makanya Roh Kudus itu rohnya Yesus, makanya hanya turun atas nama Yesus. Kenapa hanya turun nama Yesus? Ya rohnya sendiri. Gimana pula, lalu, Bang? Pertanyaanmu tadi Elizabeth, kan, kok dia Elizabeth baru turun? Iya, Roh Kudus itu tidak terbatas, maha hadir dia, nggak bisa. Tadi katanya hanya perintah Yesus. Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, Yesus masih dalam kandungan. Gimana sih abang? Sebelum Yesus lahir di dalam kandungan, dia tetap mengkontrol alam semesta ini. Karena dia itu Tuhan, nggak bisa dibatasi. Ya udahlah bang, berhenti jadi penginjil. Kita sama-sama aja jualan sayur lontong kita. Izinkan makanya kamu jualan somai aja besok. Mending kamu jualan di pasar. Bang Luka. Hari Minggu depan gereja. Bang Luka. Bang Luka. Bang Luka. Ya silakan teman kita, biar Bang Luka, biar teman kita dulu ngobrol itu. Mau kali dia, silakan. Bang Luga. 5 menit lagi ya. Ya, silakan teman kita ini mau ngomong, silakan Bang. Bang Luga bilang Yesus dari sononya sudah kontrol dunia, sudah kontrol bumi. Sedangkan Yesus baru mulai pekerjaan dia itu berumur 33 tahun. Itu tercatat loh. Harus berat ini berpikir. Bang Luga berat ini Bang, mending kita mundur aja yuk. Jualan sayur lontong yuk kita. Berat ini. Yesus harusnya tanya. Kau tanya Bang Luga mau berbicara melalui asumsi atau yang tertulis? Kalau asumsi bisa saja. Tapi kalau yang tertulis, kan Yesus memulaikan pekerjaan. Yesus mulai bekerja itu ketika dia sesudah mengalami pencobaan di padang gurun dan lain-lain, dan tercatat dalam kitab Anda, dia mulai pekerjaan dia itu berumur 33 tahun. Tidak ada tertulis di satu kitab manapun yang mencatat Yesus mengurus bumi dari sononya, tidak ada. Berat ini Bang, yuk Bang, ayo Bang kita jualan ini aja Bang. Lontong sayur berat. Jadi kalau kita mengasumsi bisa saja. Ayo Bang Luga, udah belum? Bang Luga jangan sosokan Bang, ini berat ini Bang, aku aja pening dengarnya. Kita jualan soto Betawi aja yuk. Jangan ya cerita-cerita Bible begini, berat. Bang Juma. Ya. Tolong sama Bang Luga tanyain, itu malaikat udah mau menyerang gak kepada Tuhannya tuh? Soalnya malaikat itu udah siap-siap itu mau menyerang Tuhan itu. Ya, aduh, ada lagi tambah berat Bang, udahlah Bang Luga, udah yuk. Saya ada modal, kita jualan ini aja yuk. Nyata-nyata tertulis Yesus mulai bekerja di umur 33 tahun. Kita jualan ikan duyung yuk. Bang Luga. Ya. Abang. Kok jadi 4 orang yang ngomong? Udah 5 orang. Kita jualan putri duyung, ikan duyung. Terus abis itu siapa Rudi Yohanes kita jadikan cleaning service-nya. Ayo. Daripada hadapi mereka ini berat-berat, ini temanya ini berat-berat. Pusing aku, pening aku Bang. Ayolah Bang Luga. Ya, diam dulu ya. Jadi gini ya, Yesus kamu kan mengatakan, Bang Luga, mana sejarahnya Yesus pernah mengatur bumi? Ini kan sebenarnya pertanyaan tolol. Kenapa saya katakan pertanyaan tolol? Udah jelas-jelas Yesus ngebangkitin orang mati, masih pakai kuasanya sendiri, masih ditanya langit dan bumi kapan diurus.
Bang Luga, membangkit. Bang Luga, Dengerin Bang dulu, Luga. dengerin Masya. Begini Bang Luga, Bang Luga. Astagfirullahaladzim. dengerin dulu. Gua keluar nih kalau Iya. kalau ngomong terus. Iya. Ya, gua ngomong pola aja keluar. Makanya Iya, diam, iya. bro. Ya, Iya. Udah ku bilang, kau Yesus jangan ikut perang. membangkitkan orang Matilah mati kau. dengan Iya. kuasa sendiri. Masih Oke. kau tanya, apa Yesus membawa mengatur Oke. bumi? Tolol kali muncung kau. Sekarang saya tanya Bang Luga, waktu Yesus mati kubur di mana? Apa? Yesus mati kubur di bumi apa di mana? Kau jangan tanya kubur di Jawab bumi. dulu. jangan Kalau ikut Yesus perang. mati kubur di bumi, berarti bumi yang urus Yesus, bukan Yesus yang urus bumi. Udah ku bilang, berat kan? Iya. Nah. Udah ku bilang, mundur. Yesus waktu makan ambil makanan di mana? Di bumi kan? Berarti bumi yang urus Yesus, karena bumi yang kasih makan Yesus. Udahlah Bang Luga, mending kita kawin kembar aja. Masa Anda mau balik fakta telur yang urus ayam, bukan ayam yang urus telur? Abang, Orang mati. berat. Udahlah bang, berat. Udah Bang Luga, berat. Abang Yesus Luga, aja bang. Kalau bumi mati kubur kepada Yesus, berarti Yesus yang urus bumi. Ini Yesus mati kubur di bumi, makanya bumi yang urus Ini nggak Yesus. penting. Yang penting itu bangkit dari kematian, bodoh. Iya, dia bangkit dari bumi karena bumi yang urus dia. Coba kok tidak ada bumi, Yesus mati kubur di mana? Ayo. Udah Bang, udah Bang. Ini orang kelamaan berguru sama setan nih si Rana Raja nih. Bang, ini ada modal Udah tadi ya. kita jualan pempek Palembang, Bang. Mending kita jadikan aja modal jualan lontong sayur Bang sama Juma, kita. Ini, aduh kalian ini kencing. Masalahnya banget. materinya berat kali, Abang. Abang nggak sanggup. tidak gitu Abang. Karena Abang Luga ini bilang bahwa Roh Kudus itu kayak aku Bang katanya. Halus, lembut, cantik katanya. Ditambah lagi Dinda Josel. Udahlah Bang Luga. Keluar liurnya nanti, udahlah, sudahlah Bang. Udah yuk. Itu Bang Luga bilang, kalau aku Kristen Bang Luga kawinin katanya. Kalian masih sengsara Iya, di gimana dunia. dong? Dia sudah bahagia. Kalian gak usah nyolek-nyolek dia. Dia udah bahagia di sebelah Bapak. Lo di sini kan jadi tukang sayur. Nah, tuh kan? Apalagi Memang si Ramana cocoknya Raja, kita teriak nih, di tukang pasar. somai itu gimana? Lontong sayur, somai. Cocoknya kita Bang. Suara kita cocok kali tuh di pasar. Daripada di sini sama orang-orang yang hebat-hebat ini. Kalian, aku mau modalin kan jualan somai di Makassar, mau nggak? Daripada kalian subscriber daripada nyari subscriber kayak Kuli Bangunan yang nggak jelas, bunuh diri aja. Coba lagi Bang. Ku bilang jangan coba-coba maju di medan perang. Matilah kau. Bilang mundur dari tadi. Mau coba-coba maju. Waduh, mati juga kau rupanya kawanku. Aduh. Masa kan? Halo, assalamualaikum nih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tukang somai. Kalian mending jualan lontong sayur, minta modal sama si Josel daripada kalian Juma opisi. Katanya Bang Luga mau ngawinin aku gimana sih? Satu ekornya 50. Ngomong-ngomong, Mendingan kawin dulu nih, udah mumet otaknya kayaknya udah begini mah. Kawin dulu aja. dia butuh daging nih. Kasih kupon dulu. Masa Bang Luga nggak dikasih kupon? Ada Bang Luga. Juma ofisial, JCC ofisial diomongin sayur, lontong sayur yang diomongin. Gila Ya, emang. ku bilang kita mundur aja dari perang ini. Gak adanya senjatanya kita, orang hebat-hebat di sini. Ku bilang mending kita jual lontong sayur di pasar satu ini di Barelan. Karena penghasilan dia kurang dari marah-marah, dibikinlah Juma official buat nambahin uang dapur, buat sayur. Ya habis
Masa yang diomongin nggak jelas semuanya? Ngomongin penjualan lontong. Nggak jelas gimana. Abang yang lucu tadinya bilangnya roh Allah itu tidak ada di dalam diri manusia. Nah, adanya kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Jadi Karena mending kita berbuat dosa. kabur aja dari sini. Banyaklah ahli Bible di sini. Kalah kita, Bang. Mundur aja kita sudah. Udahlah Josel, daripada mereka bikin Juma official, uang belanja mereka ini ngaco, mereka bikin channel-channel. Gimana Bang? Gimana Bang Duga? Jualan sayur. Iya. Harga Bang Duga mau tomat. ikut aku jualan sayur kah? Bang Luka. Iya, maksud saya gini loh Josel. Bukan Ini si Bang Luka, Juma, Bang, bukan si Sugi, bukan Bang Luka, si Bang Luka. Zulfikar. Jangan Ketiga salah ini nama. sekarang wajib nambahin belanja buat beli sayur. itu dipanggil Bang Luka. Apalagi Karena udah lupa Jangan nih. Bang Oh, Bang Luka. Lukam. Bang Lukan. maksud saya gini loh, kalian bikin Juma official ini jangan buat nambahin beli sayur. Maksudnya mending kalian kerja. Ngapain coba nongkrong-nongkrong, yang diomongin juga semua yang jelas. Apa coba yang diomongin? Entar roh setan masuk. Gimana? Bang Luga itu Aduh. rohnya kayak saya katanya Bang Juma, gimana tuh? Masa Roh Kudus kayak saya, gimana tuh? Oh gitu ya, Bang. Cantik dong. Iya. Gimana dong? Oh iya dong. Cantik. Bang Lukan. Makanya saya Ternyata Roh bilang, Kudus itu cewek. makanya tolonglah donatur-donatur muslim ini ditambahin lah uang beli belanjanya si Juma, supaya dia nggak sibuk bikin channel sama si Sugi sama si Julfikar. 3 orang ini bikin channel yang diomongin semua penjualan lontong. Rudy Yohanes gimana? Apa Nah, terus kenapa? Rudy Yohanes gimana dia? Itu kan abang kau, senasib sama kau. Itu juga tukang sayur. Itu tukang tempe, itu tukang tempe ya. Tukang tempe. Tolonglah kalian tambahin lah uang belanja ini biar mereka ini nggak bikin channel. Mending duduk manis di rumah. Coba pembahasannya nggak ada yang jelas, nggak tahu ajaran dari mana ini. Ini yang lebih Bang Juma parah nih ini dapat Nabi ajaran. Luga ini, ajarannya parah ini. Yang Tapi baik ngangkat juga lah, Nabi dia Luga jadi promoin. Nabi ini. Gak apa-apa, dia bantu Ini, promoin. ini. Janganlah bikin ajaran yang aneh. Ini Bang Julul nih. Masih Gimana tuh? lebih berharga kalian jual sayur daripada kalian bikin channel, apalagi nyari-nyari subscriber. Nggak penting. Gak apa-apa Bang Luga, Coba, nanti jual sayur. Cuma nanti yang jadi ininya, yang endorse-nya Bang Luga ya. Bang Luga yang jadi brand ambassador. Jadi cover tempat jualan sayur bukan Bang Luga. Kalian bikin channel-channel yang nggak penting kayak begini. Ada Julius ada di sini ya kan? Kota yang diajar kita. Semua murid-murid kalian udah lama-lama. Oh Julius. Mukanya tambah jelek, tambah rusak. Bang Luga, bentar Bang Luga. Ini tadi saya jumpa dengan ini deh, dengan pendiri pesantren Solo itu ya kan, Naksabandia. Beliau minta kalau bisa hari Senin itu jangan di Sri Kandi kata beliau. Jadi dia ini restoran apa? Dua di WA aja Bang, di WA aja Bang. Nanti kita dikeroyok sama Oten Bulan, nanti kita bilang di sini. Oh ya siap. Oke lah. Beliau minta di ini restoran Muslim katanya. Ada orang Arab punya di Medan ini bagus. Oh boleh, nggak apa-apa. Katanya di situ segala menu domba ada. Siap. Itu kalau yang tadi Kupidi itu dari Bang Heri bilangnya di situ aja, karena kan tempatnya besar dan itu kan resto Indonesia. Tapi kalau ada opsi lain nggak apa-apa. Nanti kita bicarakan di WA aja Bang. Oke siap. Senin jam 2 ya kita jumpa ya. Boleh. Bang Luga di Medan nggak dia? Nggak, di Cibinong dia. Alah, dia itu bata palsu berarti orang itu di Medan, dia jauh-jauh kemana dia tuh. Tapi dia ini supaya jaga Danau Toba, dia kan juru kunci Danau Toba. Nah itulah tadi sore saya ke sana, aku cari yang tinggi-tinggi katanya dia pernah jumpa Tuhan yang di sana tinggi, nggak adanya kuliah. Lagi jualan sayur Bang, lagi jualan ngomong sayur itu. Bang Luga, bisa aja Bang Luga. Idul Adha dia ngumpet Luga. Luganya udah keluar. Luganya udah kabur Bang Bujur. Ya udahlah. Kepental. Udahlah ditutup aja lah kalau gitu.
Ngawur soalnya tadi katanya perpuluhan untuk dia, dalilnya nggak ada. Dibilang lagi Allah itu roh Allah itu tidak ada dalam manusia. Dalilnya ada, Kejadian 6 nomor 3. Ya, dialah yang ngawur. Makanya aduh udahlah bercanda aja lah, nggak bisa diseriusin ini. Orang nggak ngerti dalil. Pak Ranap mau resen tuh sama si Karol, Bang. Pak Ranap. Ada Mas Oji juga. Mas Oji juga resen. Ya udah silakan. Ada Ustaz Ali udah pergi. Udah. Ada Ustaz M. Yusuf juga adanya. Banyak yang teman-teman kita di sini. Kalau begitu saya mau angkat ini. Tapi tidak ada ini Prof asumsi ya. Padahal ini dari dia sumbernya ini. Iya. Siapa saja yang di sini, siapa saja yang bisa tanggapi ya. Terserah, pasti bisalah. Iya, banyak teman-teman kita yang bisa pasti. Apa tuh? Mudarat dan manfaat dalam Islam. Ini yang sebelah kanan ini ada nama-nama ini tidak kelihatan kan? Atau harus saya buat begini lagi? Cuma yang di PowerPoint kan yang muncul ini, yang you are screen sharing, tidak kan? Yang mute apa semuanya? Tidak ya? Baik, lanjut ya. Mudarat dan manfaat dalam Islam. Nah, di sini diperhitungkan untuk melanjutkan atau menghentikan kebiasaan atau suatu budaya itu adalah dalil, diingatkan atau dibatasi oleh dalil. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan mudarat atau hal negatif yang ditemukan ternyata oleh ilmuwan. Saya tidak belum sertakan ayat lagi di sini. Kalau lalu Anbiya 7, tapi tidak lagi karena ada masukan dari Ustadz atau Cak Tata. Nah, bagaimana dengan mudarat yang ini ditemukan oleh ilmuwan? Nah, yang ini ya. Mudarat yang ini yang saya maksud ini ya. Maka ada kesimpulan ini adalah mengendarai sepeda dan olahraga itu untuk menghentikan atau mengerem ini. Nah, kedua, ini pengrusakan lingkungan, mudarat pengrusakan lingkungan ini. Ada banyak sih sebenarnya yang saya berikan, tapi 2 gambar ini saja saya pikir cukup mewakili. Nah, jadi lanjut pada pertanyaan sekali lagi, bagaimana dengan mudarat yang ini, yang tadi ya, tetap dilanjutkan, ada 2 pilihan saya pikir, atau dicari solusi yang lebih bermanfaat. Nah, kalau tetap dilanjutkan, artinya ada sekurang-kurangnya 4 inventarisir dampak yang saya temukan, yang saya ajukan, dampak positif dan dampak negatif di sini. Yang merah itu negatif dan yang hijau itu positif. Kalau tidak dilanjutkan berarti dicari solusi yang lebih bermanfaat. Dicari solusi misalnya ini ya, pola seperti ini contohnya. Tapi ini bukan berarti tidak ada positif negatifnya. Yang di bawah ini ya, di bawah kiri ini bukan berarti tidak ada positif negatifnya. Pastilah ada. Ini negatifnya hikmat manusia terkesan berbenturan dengan dalil. Positifnya yang ini biru. Negatifnya peralihan profesi pastilah tidak mudah, dan positifnya nurani seseorang lebih terbantu untuk maju. Ya, ini pertanyaan saya tentang manfaat atau manfaat dibandingkan dengan mudarat atau kenegatifan dalam Islam. Sampai di sini slide-nya.
Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin membantu menjelaskan. Saya jujur saya nggak nangkap poin apa yang sahabat kita pertanyakan secara esensial ini kayak mana maksudnya. Sama-sama. Jadi yang menanyakannya itu ngaco gitu. Terlalu banyak. Apa yang ditanyakan sebenarnya itu Bang Juma? Sama-sama. Ngawur, nanyanya ngawur. Apa sih yang di slide itu? Yang di slide lepas ini itu, ya. Pertanyaan yang mana sih ini? Pertanyaan yang mana? Pertanyaannya bagaimana? Maksudnya mungkin begini, di dalam ihsan madorot dan manfaatnya apa harus dilanjutkan madorot, apa langsung harus dilanjutkan manfaat gitu maksudnya ya? Iya, seputaran itu sih. Mana ini? Ya. Iya, jadi kalau ada seperti ini, yang ini ya, maka ada dua pilihan di situ. Tetap dilanjutkan yang sudah lama, yang sudah mentradisi, atau dicari solusi yang lebih bermanfaat gitu. Kalau ini sih lalu saya berikan Anbiya 7 tetapi tidak cocok. Jadi saya lepas ayatnya. Kalau dengan mudarat mungkin Al-Maidah 87 mungkin ini cocok yang ini. Ya tidak tahu lah. Tidak tahu mana yang cocok. Jadi gini, saya belum nangkap ya mudarat dan manfaat dari hal apa gitu. Misalnya kalau dalam Islam itu kan pelarangan minum khamar misalnya ya kan. Nah, kenapa dilarang minum khamar? Ada mudaratnya dan ada juga manfaatnya. Tapi lebih besar mudaratnya. Itu, tapi yang sahabat saya ajukan ini kita nggak ngerti poin apa yang dibicarakan mudaratnya dan poin apa yang dibicarakan manfaatnya. Nggak ngerti kita. Karena kalau dalam Al-Quran itu kan jelas begini. Seperti yang saudara katakan kan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibah ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu kan jelas tuh. Cakupannya orang beriman. Larangannya pun demikian terhadap orang yang beriman. Jangan kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, poin yang Anda bawa hanya bertanya tentang mudarat, bertanya tentang manfaat. Sementara objeknya Anda tidak sebutkan. Jadi sahabat muslim itu bingung mau menjawab apa ini tentang ini. Yang pasti kalau di dalam Al-Quran sudah ada pelarangannya, meskipun faedahnya, manfaatnya itu banyak, tetap saja haram. Tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibah ma ahallallahu lakum. Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Nah, begitupun sebaliknya. Jangan engkau menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan kepadamu. Itu juga demikian. Jadi kalau sudah ada penghalalan, jangan diharamkan. Kalau sudah ada pengharaman, jangan dihalalkan. Itu sudah kaidahnya, itu sudah begitu. Sudah kusempurnakan Islam padamu. Dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Artinya, unsur yang dibutuhkan kehidupan manusia, terkait apapun itu, kemaslahatan apapun itu, mudarat dan manfaat itu semua sudah terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita nggak boleh kemudian dibingungkan oleh satu masalah. Nggak boleh dibingungkan oleh satu masalah. Contoh misalnya, adakah di dalam Al-Quran diterangkan bahwa rokok itu haram? Nggak ada diterangkan dalam Al-Quran rokok itu haram. Berarti dia halal dong. Ya, selama tidak ada penghalalannya, berarti apakah kemudian dikatakan boleh? Tidak boleh karena tidak dihalalkan. Tidak juga. Tapi ketika sesuatu itu sudah haram, maka tidak ada jalan untuk kemudian halal.
Nah, lalu bagaimana dengan orang yang makan babi? Lah, itu darurat. Apakah halal? Tidak halal juga. Tetapi Allah mengampuni keharamannya oleh karena darurat. Ada pengecualian, ada uzur. Tetapi haram, tetap haram. Biar sedikit, meskipun sedikit. Jadi dia punya rasa itu nggak pernah berubah menjadi halal. Tetap kedudukannya haram, tetapi kemudian karena uzur, Allah membolehkan pada posisi itu. Itulah ajaran Islam. Nah, lalu bagaimana dengan rokok? Kan dalilnya jelas. Ya, wala ta'tadu. Dan janganlah engkau melampaui batas. Jadi kalau ada hal-hal yang kita rasa ini sudah melampaui batas ini, jatuhnya apa? Larangan. Sesuatu yang dilarang ketika dilanggar berarti haram. Tapi kalau dianggap itu bukan sesuatu yang melampaui batas, ya silakan aja merokok, nggak apa-apa. Karena kenapa? Tidak ada pengharaman secara mutlak. Tidak ada pengharaman secara mutlak. Nah, lalu kemudian mengatakan lagi, tapi kan itu menganiaya diri sendiri. Ya tergantung. Tergantung siapa yang merasakan. Kalau dia misalnya merokok, lalu dia merasa sehat, apakah itu menganiaya dirinya? Tidak. Lain cerita kalau udah TBC, udah batu-batu, masih juga merokok, berarti itu menzalimi diri sendiri namanya. Itu nggak boleh, itu haram. Karena tidak ada yang dikatakan, rokok haram, mana dalilnya? Rokok halal, juga mana dalilnya? Allah mengatakan, jangan engkau melampaui batas. Nggak boleh. Artinya kalau kau udah rasa sakit dirimu merokok, janganlah merokok. Kan begitu. Mungkin itu ya, karena tidak ada yang menanggapi ya, saya hanya mengarahkan sedikit daripada kita membahas tentang luga tadi ya kan. Silakan yang lain. Kalau saya nggak merokok, Pak Juma. Iya. Saya nggak merokok dari kecil. Sama bang, saya juga nggak merokok, duit nggak ada. Iya, tapi itu bukan lantaran nggak bukan haram gitu. Nggak, memang saya nggak niat merokok gitu. Iya, samanya kita. Tapi ada mudaratnya Pak di situ rokok. Rata-rata orang yang merokok itu pendek umur. Rata-rata ya, orang yang merokok pendek umur. Itu survei gitu kan. Survei seperti itu. Terus gini Pak, ini yang muslimnya yang bilang begitu, muslim saya juga tunggu, muslim. aku jeda bentar. Bang Juma, bisa baca WA Bang? Bentar. Ya. Tapi Bang ya Dewa betul, merokok ya? Betul itu. Merokok Dewa itu merokok. mengurangi umur 5 menit. Satu batang 5 menit. Satu batang 5 menit. Enggak, Bang Juma. Saya mau protes juga, mau sangkal itu kata-kata Bang Juma. Biarin ya. Ya silakan. Nah, saya survei di rumah sakit gitu ya Bang ya. Yang banyak di rumah sakit itu kebanyakan orang yang nggak merokok. Iya, betul. Iya. Kenapa? Saya tanya kepada dokter, kata dokter gitu, yang suka merokok gitu mau dibawa ke rumah sakit, di jalan udah mana maut. Betul kan? Kita percaya takdir Pak. Kita percaya takdir, tapi kita percaya juga sama yang namanya realita. Kalau misalkan rokok itu memang bikin pendek umur, realitanya seperti itu. Dulu sempat ada yang tanya ke Dewa, buktinya kakek gua ngerokok umurnya bisa 120 tahun. Justru karena merokok umur 120 tahun. Kalau tidak merokok 150 tahun. Kan begitu. Mudah kok. Jadi Bang Dewa merokok atau tidak ini Bang Dewa? Dewa merokok. Oh ya. Dirokok, Dewa itu dirokok, bukan merokok, dirokok. Tidak salah itu dikatakan merokok sebatang mengurangi 5 menit umur. Benar itu. Benar. Cobalah isap sebatang rokok. Waktu berjalan 5 menit kan. Nah, berkurang usianya. Tapi merokok tidak merokok tetap aja berkurang. Ini tanggapan kritisi nih Onipora gimana nih tentang pernyataan Bang Juma tadi? Yang nanyain madorot dan manfaatnya kemana tuh? Iya, ya boleh. Udah cukup boleh. Nanti saya tambahkan lagi nanti. Belum ya, sekarang. Oke. Ya, Alhamdulillah. Oke, teman-teman lanjut, silakan. Ya, apalagi itu Bang kritisi Onipora. Ngobrol ringan-ringan aja lah. Udah nikah belum?
Bang Juma boleh usul nggak Bang Juma? Gimana Hi? Silakan. Itu kan ada Pak Ranap kemarin. Pak Ranap itu sempat ngobrol juga, katanya pengen tahu tentang Islam lah, intinya begitu. Dan beliau ada juga rencana katanya kalau misalkan ini pengen bersahadat. Pak Ranat yang mana itu, Dek? Ini ada Pak Ranap Sedabutar nih. Oh, Masya Allah. Cuman beliau sekarang masih proses katanya, pengen tahu dulu katanya Islam itu seperti apa. Mungkin pelan-pelan gitu, ya. Itu ada Ustaz Alif tuh. Kan nggak ada dipaksakan. Iya. Islam itu berat, Bang. Islam itu berat. Iya, berat. Makanya soalnya saya nggak mau sih sementara pindah sana pindah sini. Tapi kalau menurut ini aku mau tanya sih, kalau di dalam Islam kan Yesus kan menuruti ajaran Yesus. Kenapa di Kristen itu nggak ada mengikuti ajaran itu macam sunat? Tapi aku tanya itu soal pendeta, ya memang ada sunat, tapi buat keturunan Ibrahim katanya. Iya. Jadi begini, boleh saya jawab ya Bang ya? Iya, nggak apa-apa. Aku senang apalagi. Iya, jadi gini Bang. Jadi gini, kalau kita melihat dari kejadian 17, merindinglah kita ini orang Indonesia. Merinding kalilah kita ini, ketakutan. Kan perintahnya Tuhan, ya, nabi-nabi mengajarkan kita untuk takut kepada pencipta langit dan bumi, ya kan? Kata Yesus, maukah kutunjukkan kepada siapa kamu harus takut? Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia masuk ke dalam neraka. Berarti kita kan harus takut. Nah, kejadian 17, nomor 17, siapapun yang tidak bersunat di antara kamu, maka dia harus kau lenyapkan dari sebangsanya. Karena dia karena dia telah membatalkan perjanjianku. Coba kita lihat di kejadian 17 nomor 14 itu. Ngeri itu Bang, ngeri. Ngeri kali itu ayat. Makanya aku bilang sama teman-teman yang biasa saya ngopi bareng ya, teman-teman Kristen. Kalian nggak takut rupanya disiksa nanti. Perintahnya kan udah jelas di situ. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Kenapa? Karena dia mengingkari perjanjianku. Kan begitu. Nah, nanti mereka itu berdalih, Bang. Lah, itu kan untuk keturunan ini. Untuk keturunan siapa? Untuk keturunan Abraham katanya. Sementara dalilnya kan jelas. Bagaimana kemudian orang-orang Kristen itu mengaku bahwa mereka ditebus dari hukum Taurat. Nah, kan tidak nyambung. Kenapanya kalian yang ditebus, sementara ternyata perintah sunatnya itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa kalian yang ditebus? Nah, itulah bingungnya. Sama seperti tadi. Mereka terima perpuluhan, tapi perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Lagi-lagi di dalam ajarannya bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus mereka dari hukum Torah dan segala aspek yang tertuang di dalamnya. Tapi kenapa masih ada perpuluhan? Begitu. Jadi kalau saya melihat kenapa orang Kristen itu tidak sunat, ada sejarahnya itu, Bang. Ada sejarahnya. Tengok kita lihat di dalam Galatia 2 gitu. Apa yang dikatakan di Galatia 2? Paulus itu memang mengajarkan tentang hal-hal yang diimani oleh orang Kristen saat ini terkait dengan hal-hal sunat dan juga pelarangan makan babi. Makanya Paulus ini mengatakan apa? Kalau Petrus itu, kata Paulus, diutus kepada orang-orang yang bersunat. Tapi aku itu dipercayakan, diutus kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti ajaran Paulus itu dikhususkan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sementara ajaran Petrus untuk orang-orang bersunat. Pertanyaannya, ajaran Yesus untuk siapa? Ajaran Yesus untuk orang-orang yang bersunat. Kan begitu. Paulus ajarannya untuk orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 7.
Jadi siapa yang tidak bersunat itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Kan begitu ceritanya. Kita baca coba Galatia 2 nomor 7 tuh. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepada aku telah dipercayakan memberitakan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, berarti Paulus dipercayakan untuk memberitakan ajarannya untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kristen lah itu. Sama seperti Petrus, dipercayakan untuk orang-orang bersunat. Berarti Petrus in the gang bukan untuk Kristen. Tetapi Paulus in the gang untuk Kristen. Nah pertanyaannya, yang diusir oleh Yesus kelak di Yohanes 7, di Matius 7 itu siapa? Mereka yang mengikuti ajaran kehendak Bapak bersunat atau kehendak orang-orang kehendak Paulus yang tidak bersunat? Sementara kehendak Bapaknya sunatlah dirimu, ya kan? Siapa yang tidak bersunat, lenyapkan dari sebangsanya karena telah melanggar perjanjianku. Nah sekarang yang tidak bersunat ini ikut siapa? Ikut Paulus. Yang bersunat ikut siapa? Ikut Bapak yang mengutus Abraham. Karena Bapak yang memerintahkan untuk bersunat. Kan begitu ceritanya. Artinya kalau ada orang Kristen itu tidak bersunat, wajarnya dia nggak bersunat. Kenapa? Dia bukan pengikut Yesus. Dia pengikut Paulus. Apa buktinya? Galatia 2 nomor 7. Nah, kalau Yesus, Yesus itu memerintahkan bersunat. Lah ya pastilah dia memerintahkan bersunat. Jawabannya di mana? Pertama, Galatia 2, dia sunat. Yesus sendiri sunat. 1. Kedua, Matius 5. Jangan kau menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Sesungguhnya sebelum langit lenyap, bumi lenyap, tidak boleh dihilangkan barang sedikit pun, meskipun yang paling terkecil. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil di dalam hukum Taurat, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat terendah di kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Tapi siapa yang mengamalkan hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati kerajaan tertinggi di dalam kerajaan langit. Apa itu? Surga. Matius 5 nomor 19. Jadi nyata itu. Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang menghilangkan hukum Taurat. Setitik pun tidak boleh dihilangkan. Ya kan jelas. Nah sekarang yang menghilangkan hukum Taurat itu siapa? Kan Kristen yang menghilangkan itu. Oh tidak Bang Suma. Ada ajaran Yesus bahwa hukum kasih itu mengandung hukum Taurat di dalamnya. Tunggu dulu. Kalau berbicara mengenai hukum kasih, ada 2 poin. Hukum utama, kasih kepada Allah. Apa isinya kasih kepada Allah? Kasih kepada Allah, isinya adalah tunduk taat kepada perintah Allah. Itu kasih kepada Allah. Orang yang kasih kepada Allah berarti dia bersunat hati. Tidak tegar tengkuk. Tidak membantah perintahnya. Di mana dalilnya? Yehezkiel 18 nomor 9. Ya, kemudian di mana lagi? Ulangan 11 nomor 1. Hiduplah dengan setia di dalam ketetapanku, hukum-hukumku, aturanku. Dengan begitu engkau akan memperoleh hidup. Kan begitu perintah Tuhannya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan mereka yang menghilangkan sunat? Siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Gila kan? Sementara Yesus Kristus itu berguna bagi Bani Israel yang mentaati hukumnya Israel, hukum Taurat. Jadi kalau orang Kristen itu tidak bersunat, wajar. Kenapa? Mereka bukan pengikut Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Yang tidak bersunat itu pengikutku. Di mana dalilnya? Galatia 2 nomor 7. Yang bersunat itu siapa? Pengikutnya Petrus. Di mana dalilnya? Galatia 2 nomor 7. Nah sekarang yang diperintahkan Yesus untuk mengembalakan jemaatnya di atas batu karang itu siapa? Paulus atau Petrus? Ternyata yang diperintahkan itu adalah Petrus. Berarti pengikut Yesus adalah pengikut Petrus. Siapa mereka? Orang-orang yang bersunat. Pengikut Paulus siapa? Mereka yang tidak bersunat. Siapa mereka? Kristen. Begitunya jawabannya, Bang. Simple, sederhana itu. Jadi yang tidak bersunat otomatis itu adalah pengikut Paulus. Yang bersunat otomatis pengikut Petrus. Berarti umat Islam pengikut Petrus? Tidak juga. Bukan. Loh, tapi umat Islam bersunat, tunggu dulu. Petrus itu sudah dibisikin oleh Yesus. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Apa kata Yesus? Petrus, sini kau, kubisikin kupingmu.
Aku mau berpesan kepada kau dengan ke-11 muridku. Jangan kau pergi ke bangsa lain. Jangan kau pergi ke bangsa lain. Apalagi masuk ke dalam orang Samaria. Jangan. Tapi pergilah kepada bangsa muridku yang hilang dari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Petrus ini kalau bukan murid durhaka, tentu dia setia tidak ke bangsa lain. Nah, ternyata Paulus pun mengakui Petrus itu tidak ke bangsa lain. Petrus itu hanya ke bangsa yang bersunat. Berarti yang tidak bersunat bukan pengikut Yesus. Yang tidak bersunat itu pengikut Paulus. Sekarang jalan keselamatan hidup itu siapa? Paulus atau Yesus? Yesus. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang bersunat? Umat Islam itu menerima mandat langsung dari Allah melalui Al-Quran. Di dalam surah An-Nahl ayat 123. Jadi nggak bisa diragukan lagi. Kedudukan daripada sunat di dalam Islam itu perintahnya sama ketika Allah memerintahkan sunat kepada Abraham. Apa pembuktiannya? Satu, secara histori. Orang kedua yang melakukan sunat di dalam Bible itu adalah Ismail. Bukan Ishak. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham, sunatkan dirimu wahai Abraham. Semua laki-laki yang ada di dalam rumahmu, yang engkau beli atau dari orang asing, yang hidup di tengah-tengahmu, wajib hukumnya bersunat, apalagi anakmu Ismail. Nah, malaikat naik ke atas. Siapa yang diambil oleh Abraham untuk bersunat? Ismail anaknya. Mereka berdua bersunat. Sehingga perintah itu datang berulang kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa bunyinya? Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wahai Muhammad, aku wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran Allah yang datang kepada Abraham. Abraham yang lurus, yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak termasuk orang-orang musyrik. Berarti kedudukan perintah sunat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sama kedudukannya kepada siapa? Kepada Abraham. Makanya kami umat Islam itu bersunat. Yang tidak bersunat itu pengikut Paulus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli kitab, Paulus. Celakalah engkau wahai ahli orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Engkau mentobatkan orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi masuk ke agamamu, Paulus. Menjadikan mereka orang neraka karena mereka menyembah manusia, Paulus. Dan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau, Paulus. Siapa agama yang lebih jahat daripada Paulus? Ya, agama Kristen. Loh, kok bisa kayak begitu? Lah iyalah. Apa pembuktiannya? 1, hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hukum Israel, hukum Torah, di dalam Ulangan 11 nomor 1, apa yang dikatakan? Haruslah engkau. Ini perintah. Harus itu perintah wajib, nggak boleh ditawar-tawar. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Artinya gini, wajib engkau mengasihi Tuhan Allah dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, perintahnya. Berarti kata Allah Ulangan 11 nomor 1, wajiblah engkau menjalankan hukum Taurat. Ini sesi khotbah ya? Ya, khotbah betul. Tahu aja Anda. Jadi wajiblah engkau menjadikan hukum Taurat itu sebagai hal yang ada di dalam kehidupan keberagamaanmu sebagai suatu kewajiban. Tidak boleh dibantah, tidak boleh dibatalkan. Tapi apa yang didirikan oleh Paulus kemudian? Dengan matinya Yesus anak Maria, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala aspek ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu anti Yesus. Kristen itu pengikut Paulus. Itu tepatnya. Kalau ada yang mau bantah saya, silakan. Saya persilahkan. Ya, boleh saya jawab sedikit? Jangan dijawab, dibantah Bang. Kalau memang nggak sepakat dengan saya. Iya, saya bantah itu. Tadi kan pertama katanya milata. Ya. Mila itu bahasa Ibraninya itu sunat, bukan ajaran. Nah, kemudian kata bahasa Arab itu katan itu kan sebenarnya pengantin laki-laki. Nah, itu terjadi pada waktu peristiwa di mana istrinya Musa menyunatkan anaknya. Kemudian dia mengatakan
sesungguhnya engkau adalah khatan damim, pengantin darah. Nah, kemudian yang tidak bisa dijelaskan oleh pihak Muslim adalah itu tujuan sunat apa sebenarnya? Apa tujuan dari sunat? Nah, ini yang selama ini tidak bisa dijawab oleh pihak Muslim. Ya, demikian. Tujuan sunat gimana maksudnya, Bang? Faedah sunatnya maksudnya apa arti faedah sunat itu kira-kira? Ada muridku juga muncul, ketemu lagi kita. Halo bro Joman. Ya. Dari tadi pagi dari tadi pagi tujuan. saya kan ada udah berjanji kita diskusi gimana kira-kira? Ya boleh lah, di sini juga boleh. Oke. Bagi Ya. baik. Dari tadi pagi kejumaan saya tanya si Andi tadi nggak masuk, Anda katanya di Zoom dia, jadi nggak jumpa. Karena saya udah janji kalau janji itu ditepati, bro. Iya. Ya, mohon izin Pak, saya mau dengar dulu Silakan. jawabannya. Nah, terus Ya, begini silakan. Pak, sedikit lagi begini, mengenai sunat ini kan, ya tadi kan, ya katanya kan mila itu ajaran. Iya. Nah, terus yang kurang jelas itu tujuannya, tujuan daripada sunat itu. Di dalam ajaran Islam apa tujuannya itu? Baik. Jadi jadi begini, sebentar begini. Maksud Ya. saya begini. Kalau itu ini sebenarnya ajaran sunat ini diwahyukan kepada Muhammad atau Muhammad ngambilnya dari Alkitab. Kalau memang kalau diwahyukan, Anda- kenapa? Ya. Nah, begini, Silakan. kalau memang diwahyukan, kenapa bisa tertukar kata khatan dengan kata milah? Ya, silakan. Maksudnya gimana? Enggak, itu sebenarnya udah dibahas beberapa kali, udah dibantah. Ya, kapan? Cuma- Coba dijelaskan. Udah. Apanya Bahasanya maksudnya? gimana? Maksudnya mengenai bahasa, itu kan sudah dibantah kemarin itu waktu di channel Aditya. Cuma memang kupingnya ini kurang Ya, dibantahnya pendengarannya, di mana? Bang. Gimana? Bantahnya. Jawaban dari Aditya apa? Gue pengen tanya sama ente sebelumnya. Ya, ini kan juga diulang. Tadi kan pernyataannya itu kan khotbahnya diulang juga kan. Ini orang sakit hati Bang Luga karena dia nggak bersunat. Siapa Bang Luga? Dia orang sakit hati nih karena dia nggak bersunat dan ternyata sunat itu sangat penting, harus dibunuh kalau nggak bersunat itu. Iya, betul. Ya, tolong dijelaskan juga arti Mengenai soal sunat itu faedah dalam aja, Islam Bang. apa Faedah sebenarnya? keilmuannya. Keilmuan mengenai sunnah itu apa gitu loh, Bang. Sunat itu apa? Enggak, sebentar Bang Luga. Siapa Bang Dewa, biar dia nggak apa-apa, orang ini harus diajarin gitu. Kesian nanti dia. Jadi begini, Anda bertanya tentang khitan. Khitan itu dalam bahasa Arab itu hatnun, yang artinya memotong ya bagian depan. Itu artinya khitan. Jadi menurut istilah khitan itu sendiri adalah memotong kulit bagian depan kelamin laki-laki. Itu yang perlu Anda paham. Udah jelas ya? Nah, Ya, jadi begini, kalau maksud saya begini, itu kan di dalam ayatnya itu dikatakan dia memotong kulub itu dalam bahasa Ibraninya mol. Nah, kemudian di dalam ayat yang sama, itu kan mol yang menjadi kata milah. Nah, itu kata dasarnya mol. Nah, kemudian di dalam ayat yang sama itu dikatakan ada di dalam situ ada kata khatan damim. Nah, begitu. Khatan itu kan pengantin laki-laki. loh kok larinya ke situ? Saya kan udah ngajarin Anda tadi. Khitan itu berasal dari kata khatan. Kan sudah ku ajarin tadi. Lupa? Nggak dengar? Bahasa Arab khitan itu diambil dari kata khatnun yang artinya memotong bagian depan. Nah, sementara ketika Islam itu diperintahkan untuk kemudian ikut kepada milah Abraham, Al-Qur'annya menjelaskan begini, wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnas imama. Perintahnya kan jelas. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahadiz zalimin. Dan ingatlah ketika Abraham diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah. Lalu dia melaksanakan perintah itu dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia kemudian Abraham menjawab, dan juga dari anak cucuku ya Allah. Allah berfirman, betul. Tetapi janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini? Mereka yang sudah ada nyata perintah sunatnya, tapi mereka tidak menyunatkan dirinya. Itu orang zalim itu. Itu orang zalim. Ya,
Jadi begini, di dalam Kisah Para Rasul 7 ya, Kisah Para Rasul 7 nomor 8 itu ya. Di situ dikatakan di situ kepada Abraham. Nah, di situ ada satu tokoh Abraham dalam satu ayat itu. Kepada Abraham diberikan brit milah. Nah, itu ada di dalam terjemahan ortodoks Yahudi. Nah, ke dalam bahasa Inggris sama, dia masih menggunakan kata-kata yang sama kan. Ya, jadi kepada Abraham diberikan brit milah. Terus? Nah, brit di situ brit itu kan perjanjian. Kemudian milah itu sunat dari kata mol atau ya itu kata kulub juga mol begitu. Terus apa korelasinya dengan Al-Qur'an? Apakah bertentangan? Sumpah ini kan sudah ilaika anit tabi'amillah. Ya, itu jauh sebelum Islam ada, itu sudah dijelaskan kepada Abraham diberikan perjanjian sunat. Nah, sunat dalam bahasa Ibraninya milah. Ya berarti kan kalau Anda mau jadikan itu ya udahlah nggak apa-apa. Summa auhayna ilaika anit tabi'a millata Ibrahim. Ikutilah sunat Ibrahim yang lurus. Apa masalahnya? Salah rupanya. Ya, masalahnya kan ada bahasa yang tertukar. Seperti contohnya kata Allah, yang harusnya tidak ada Allah kecuali Tuhan, jadinya tidak ada Tuhan selain Allah, kan begitu. Apa rupanya bahasa Ibraninya Allah, Bang? Ya, ada di dalam Esra 5 ayat 1 itu bunyinya Besyu Mela, kan di situ artinya sama dalam nama Ilah atau Allah. Besyu Mela Israel. Oh, yang Anda maksud itu Ilah kan, bukan Allah. Maka inilah hebatnya teman-teman kalian Kristen. ada kata Bismillah, Al-Fatihah itu. Loh, Bismillah itu gimana tulisannya, ejaannya rupanya? Saya ingin tahu dari Anda, Bismillah itu ceritanya kayak mana tulisannya? Apakah di situ nggak ada kata Allah di Bismillah itu? Ayo. Ya, Bismillah itu nama apa gelar? Nama di situ, Bang. Itu nama itu. Kalau di sini kan gelar ini bukan nama, dalam nama Ilah. Ilah Dalam dengan nama Allah. Aduh, Abang. Bang, Ilah dengan Allah itu beda, Bang. Ilah itu apa? Sembahan, Tuhan. Bismi Allah. Bismi Allah. Di dalam kaidah membacanya kemudian dinyatakan Bismillah. Kenapa dia dibacanya lah? Karena di situ diawali dengan huruf mim yang bertanda kasrah. Bismillah. Ada kata Allah di sana. Enggak ada, bukan ilah di situ, tapi Allah. Alif, lam, ha. Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi jangan samakan ilah dengan Allah. Ilah itu sembahan. Makanya dikatakan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Nah, itulah perlunya belajar. Ya, jadi jangan Anda katakan tertukar. Kalau Anda mengatakan Anda menggunakan kata Allah karena ada kata ilah, keliru di situ. Ilah dengan elah dengan alaha itu merujuk kepada sembahan, tapi itu bukan nama pribadi, Bang. Nama pribadi itu Allah. Nah, gitu ya. Jadi kembali kepada tema yang tadi. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan, yang lurus. Ikutilah sunnat Abraham yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Wa makana minal musyrikin. Jadi perintah sunnat di kami itu jelas. Mengikuti sunnatnya Abraham. Kalau millah itu adalah khatan, millah itu adalah sunnat, berarti sudah nggak diragukan lagi. Ditambah lagi Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya dia terangkan bahwa fitrah manusia itu ada 5. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah khitan, sunnat. Yang kedua mencukur rambut kelamin. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang ketiga, yang keempat memotong kuku. Yang kelima memotong kumis. Itu fitrah. Ada 5 diantaranya adalah sunnat. Itu Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan itu. Jadi ketika dikatakan harus mengikuti millah Abraham, ya udah selesai sudah. Nah, yang menjadi kan permasalahan katanya jelas kan tadi katanya sunat di dalam Islam itu jelas. Nah, cuma sampai sekarang kan belum dijelaskan itu tujuannya ya, tujuan bukan tujuan manfaat, sunat ya. itu dalam Tujuan. Islam kan jelas sekali. Sunat itu tujuannya apa? Pertama memotong kulub. Memotong kulub itu apa gunanya? Coba, menurut kedokteran itu apa gunanya, Bang?
Ya, bukan gunanya. Kalau di sini kan kita hanya berpatokan kata Brit. Nah, itu sama orang Yahudi menyebutnya sebentar. Orang Yahudi menyebutnya bukan cuma menyebut Mila aja, Mila doang begitu. Brit Mila. Jadi ada kata perjanjian di situ. Nah, jadi sunat itu seperti di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama itu adalah suatu tanda atau meterai daripada perjanjian begitu. Kalau di Alkitab. Nah, ini kan di dalam Islam tidak pernah dijelaskan. Itu artinya cuma kebersihan. Tujuan sunat melaksanakan perintah Allah, Bang. ya kita sampai ke situ nanti. Prosesnya dengan memotong kan gitu, proses itu. Ya, tadi kan katanya kebersihan. Itu artinya yang dijelaskan, arti sunat. Yang dijelaskan Pak Alfa itu. Kalau jadi tujuannya melaksanakan perintah Allah. Prosesnya dengan memotong ulub itu. Jadi harus tahu proses, tujuan, manfaat. Kalau secara ilmiah pemikiran manusia salah satunya biar bersih dari bakteri. Secara pemikiran, secara ilmiah. Tolong nanti Bang Suma jelaskan mana itu arti, mana itu proses, mana itu tujuan. Terima kasih. Ya, itu kan jadi begini. Kalau mengenai kebersihan, saya kira kebersihan itu tidak perlu diajarkan dalam agama ya. Itu kan sudah ya di dalam masyarakat. Karena itulah itu kan kemudian fungsi daripada sunat itu tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran bahwa fungsinya supaya bersih dan seterusnya. Kan Anda sendiri yang menjawab tanpa diajarkan pun itu sudah tahu. Terus kenapa Anda minta apa fungsinya? Nah, bukan tadi kan saya tidak berbicara fungsi, yang saya bicarakan di sini kan ini tujuan. Manfaat. Nah, tujuan bukan manfaat, tujuan. Untuk apa orang diperintahkan disuruh sunat? Nah, kan ada untuk mengikuti perintah Allah. Untuk apa kemudian orang dilarang makan babi? Imamat 11 nomor 7. Untuk mengikuti perintah Allah. Apa masalahnya? Ya, maksudnya begini. Pada waktu sesuatu itu diperintahkan, tentunya kan ada tujuan. Nah, contohnya kan cuci sekarang beras. saya tanya kepada Anda. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Saya katakan begini. Tujuan daripada Allah memerintahkan umat Islam untuk bersunat ikut Abraham itu adalah untuk menguji ketaatan. Siapa yang ingkar terhadap ketaatan, siapa yang kemudian taat kepada perintah. Kan gitu. Bersunatlah kamu. Nah, Allah apa tujuannya? Supaya aku melihat yang taat kepada perintahku siapa, yang ingkar kepada perintahku siapa. Kan begitu. Adapun manfaat yang kemudian silakan Anda lihat secara kesehatan apa manfaatnya. Coba. Kan ada manfaatnya. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bukan begitu, nah sekarang saya tanya, kenapa Allah melarang makan babi di dalam Imamat 11 nomor 7? Ada enggak manfaatnya di situ? Iya. Di dalilnya. Saya kira enggak usah melebar ke enggak bisa orang berilmu itu begitu, Bang. Ketika kita kemudian bertanya dalam diskusi ilmiah, Anda harus siap untuk ditanyai. Itu ilmiah namanya. Jangan giliran abang nggak bisa menjawab, nggak boleh begitu. Jangan siapanya yang melebar. Ini kita berbicara mengenai perintah, lantas kemudian Anda apa manfaatnya? Nah sekarang saya tanya, apa manfaatnya Allah melarang? Apa manfaatnya Allah melarang makan babi? Ya jadi begini ya, makanan babi ya. Jadi begini, kalau kenapa makanan babi itu dilarang? Tujuannya apa? Nah, kalau ada yang mengatakan itu tujuannya kesehatan, itu pun sebenarnya kan asumsi karena tidak ada. Yang enggak usah ke sana, manfaatnya aja dulu. Manfaatnya menurut dijelaskan bahwa itu apa? Untuk kesehatan, tidak begitu. Ya, sekarang manfaatnya Allah melarang makan babi apa? Ya, itu kan larangan aja kepada orang Yahudi. Ya udah sama berarti kena di situ. Berarti larangan aja kan? Nah, sama. Ya, karena di situ dikatakan bahwa secara rohani ya, bukan secara itu kan najis atau kotor. Nah, jadi kotor itu kan bukan berarti makanannya kotor atau apa, bukan begitu. Tapi di hadapan Tuhan itu kan dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Nah, contohnya dosa, semua dosa itu kotor kan begitu. Manfaatnya dilarang makan babi itu apa? Ya, kalau berbicara manfaat, saya kira untuk apa berbicara manfaat? Ini kan berbicara tujuan. Kenapa? Ya, tujuannya Allah melarang makan babi apa?
Ya, itu kan tadinya kan katanya kotor. Jadi di hadapan Tuhan itu sesuatu hal yang dianggap najis, tidak diterima. Ya, tujuannya Tapi itu tidak maksudnya apa? berbicara. Coba dalilnya tujuan dilarang makan babi itu apa? Ya itu kan larangan aja, kembali aja ke sunat tadi, sunat itu. Sunat Berarti samanya kan? Itu perintah ajanya itu. Kenapa umat Islam itu? Enggak, kalau sunat itu satu hal yang sangat penting, teramat sangat penting. Ya sudah, apa manfaatnya? Ya itu bukan berbicara manfaat, itu berbicara tujuan. Nah, apa tujuan tujuannya? diberikan sunat itu adalah sebagai meterai perjanjian, kontrak ya begitu. Kontrak antara Tuhan dengan manusia. Nah, terus apa masalahnya ketika hal diperintahkan Rasulullah juga bersunat? Nah itu juga ya di situ juga kan ada peristiwa yang sedang Anda rayakan hari ini kan Idul Adha. Nah itu juga peristiwa yang mana peristiwa sang bapak mengorbankan seanak begitu, atau peristiwa penyelamatan, penebusan yang kemudian digantikan ditebus dengan domba ya begitu. Nah itu ada perjanjiannya itu ada meterainya. Nah meterainya itu adalah sunat begitu. Nah ini juga ada perjanjiannya. Rasulullah Muhammad SAW juga ada perjanjiannya. Iya silakan diuraikan ya. Bang Suma, maaf Bang Suma ya. Silakan. Suma ya. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Alfa itu, perjanjian itu bukan tujuan, itu sejarah latar belakang kenapa sunat itu dilakukan. Sedangkan orang Islam melaksanakan sunat itu karena tujuannya melaksanakan perintah Allah. Nomor satu itu melaksanakan perintah Allah. Kalau kita mau, kenapa Allah melakukan perjanjian seperti itu urusan Allah. Jadi orang Islam melaksanakan sunat yang utama adalah bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah. Sama dengan babi. Kenapa babi dilarang? Karena ada perintah Allah melarang. Sedangkan secara ilmiah diteliti oleh manusia, ternyata babi itu ada mudorotnya, mengandung cacing pita yang mudorot. Jadi bukan babi itu haram karena mengandung cacing pita atau mudorot. Tolong perhatikan ya, tolong Pak Alfa. Jadi babi haram itu bukan karena mengandung cacing pita atau mudorot. Haram karena perintah Allah mengharamkan. Karena perintah Allah mengharamkan. Jadi tolong perhatikan antara perintah Allah dengan penelitian mudorot manfaat secara penelitian manusia harus dibedakan. Jadi tolong sekali lagi, orang Islam kenapa tidak makan babi? Karena melaksanakan perintah Allah. Sudah, titik itu. Ya, tapi kalau di Alkitab itu sebenarnya bukan ke perintah, itu sebagai perjanjian. Nah, ada suatu perjanjian kontrak. Nah, kemudian ditandatangani atau dimeterai dengan sunat ini, Pak. Begitu kalau yang tertulis di Alkitab ya itu. Iya, itu kan yang tertulis karena sejarah, bercerita sejarah. Nah, kemudian tapi akhirnya kan Yesus melarang jangan makan babi. Kalau orang Kristen tidak makan babi berarti dia melaksanakan perintah Allah yang melalui Yesus. Kan begitu nah. Jadi antara sejarah kalau di Islam itu ada asbabun nusul. Kalau di Injil kan tidak ada. Kalau di Islam itu Al-Quran turun itu kan ada asbabun nusul, ada sejarah riwayat. Kenapa itu turun? Begitu. Jadi beda di Al-Quran antara Al-Quran dan Injil itu. Di Injil tidak ada asbabun nusul atau riwayat atau sejarah itu tidak ada. Iya di Perjanjian Lama Pak ada di situ dikatakan kepada Abraham oleh keturunanmu kan begitu, semua bangsa akan mendapat berkat. Nah begitu. Ya Perjanjian Lama itu. Tapi orang Kristen kan nggak mengikuti itu Perjanjian Lama. Walaupun ada contoh-contoh, alkohol dilarang oleh Yesus, Perjanjian Lama yang nggak diikuti. Makan babi dilarang nggak diikuti. Makanya seperti yang dijelaskan oleh Pak Bang Suma,
Kristen itu sebenarnya Alkohol, pengikut Paulus. Saya kira alkohol itu Pak tidak dilarang. Yang dilarang itu mabuk-mabukan. Ada ayatnya. Nah kemudian kalau alkohol, duren itu kan Pak alkohol juga. Mangga juga ada yang alkoholnya tinggi Pak. Meminum alkohol yang menyebabkan mabuk, itulah intinya begitu. Iya, kami kan minum juga anggur. Kan perjamuan suci itu anggur dan roti. Nah, tapi kalau berbicara alkohol itu sebenarnya tidak diharamkan. Yang diharamkan itu mabuk-mabukan. Iya. Tolong baca lagi sampean, perjelas. Ya, Yesus juga kan minum anggur, tapi dia enggak mabuk-mabukan, Pak. Gitu. Bukan begitu dalilnya. Kalau di Islam jelas itu. Kalau di Islam jelas. Monggo Bang Suma. Dalilnya Jadi jelas di Islam dilarang duren, Pak. Maaf sebentar ya. Duren itu dilarang ya. Kan alkohol itu, Pak. Yang dilarang di Al-Quran itu khamar yang memabukkan, kan begitu. Kok duren? Kulit duren Ya, berarti dilarang. duren juga Artinya harusnya enggak. dilarang. Karena di situ Enggak. itu juga ya memabukkan juga. Kulitnya Mas. Belum pernah ada orang Nah, makan durian mabuk. Jadi saya itu lihat. Pak, mabuk-mabukan. Itu aja yang dilarang. Mungkin sebenarnya, maksud bukan- Anda orang minum alkohol campur durian kali. Belum ada saya pernah Bukan. makan Duren durian, itu nggak kalau pernah di- ada orang yang mabuk. Iya, Mabuk itu janda ada boleh, juga. mabuk Tapi- janda boleh ya. Janda Salome boleh. Ya, tapi Mabuk juga janda. tapi juga kan sama, ada alkoholnya. Itu kandungan lain. Jadi di Islam itu jelas. Ya, Pak. sama. Di Islam itu Tadi kan jelas. katanya alkohol. Di Islam itu jelas. Coba sampean belajar lagi sama Injilnya itu. Dipahami itu. Imamat 10 nomor 9. Jangan kau menikmati anggur yang memabukkan. Mau dia sampai mabuk ataupun tidak, ini dalil pelarangannya. Tapi di agama Ya. Anda, janganlah kau minum air biasa saja, tapi campurlah sedikit dengan Ya. anggur. Iya, Kan begini, Pak. gitu. Dengan Jadi alkohol begini, itu di orang- agama Anda, bukan hanya kami, kata Pak. siapa? Kata Paulus, kan gitu. Sebentar Pak, bukan Paulus aja Pak. Orang Yahudi itu, mereka itu juga melakukan perjamuan suci dengan roti dan anggur. Nah itu Ya, sudah berarti- dilakukan sejak orang Israel ini keluar dari Mesir. Ada juga. Jadi Yesus itu kan hanya mengulang apa yang dilakukan oleh orang Israel selama Iya, tapi dari orang generasi ke Israel generasi. minum anggur yang tidak memabukkan. Oh, Bukan siapa seperti bilang, kalian. Pak? Anggur Memang itu anggur sama. yang memabukkan yang kalian minum. Apakah selamanya anggur memabukkan? Kan tidak. Iya, Tapi yang itu kan orangnya yang mabuk-mabukan, yang jahat orangnya, bukan alkoholnya, Pak. Ya kan larangan anggurnya yang memabukkan kan ada. Bahkan itu Bang Juma diperintahkan untuk memberikan anggur kepada orang yang susah hati dan mau mati. Iya, itu makanya aku Itu bilang. lebih parah. Ya, itu aja. Jadi kembali aja ke sunat tadi, kalau bisa memang dijelaskan, kalau enggak ya sudah kita tutup aja. Sudah dijelaskan. Kan sudah dijelaskan. Apanya lagi? Tadi. Enggak. Ya. Tadi kan katanya kebersihan, ini kan aneh kan kalau kebersihan. Kalau di Ini kan Alkitab ya perintah jelas itu Allah, perjanjian. tadi sudah dijelaskan. Perintah Allah. Pada saat Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, jangan kau makan babi, bersunat, kita itu seorang hamba. Yang namanya seorang hamba, kami itu ikut. Nah, apakah Nabi Muhammad tahu manfaat sunat? Tidak tahu. Apakah Nabi Muhammad tahu zaman dulu babi itu dilarang ada kandungan apa? Tidak tahu. Nabi Muhammad juga. Kami bukan umat pendompleng. Kami diperintahkan, Ya, kami katanya ikuti. menjelaskan Nah, setelah segala itu, sesuatu. sebentar. Setelah itu, siapa yang meneliti bahwa babi itu tidak baik? Ternyata itu orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen di zaman now. Babi itu begini, memiliki karakter begini. Otomatis karakter itu bisa kepada kita. Orang Kristen, bukan orang Islam. Orang Islam Ya, tidak memang begitu. Begini Pak, memang secara kesehatan babi itu juga bisa berbahaya. Sama dengan sapi, kolesterolnya tinggi kan. Nah, yang lebih tinggi sebenarnya juga sapi. Cuma Ya mungkin udah, kalau mendingan babi gini itu aja, lu mendingan gak usah makan. Bagusan gitu, kan gak usah begitu, makan. sama dengan alkohol. Kembali ke orangnya. Ente susah dikasih tahu, udah diajarin tadi, susah. Jadi gini ya, kesimpulannya. Halo. Allah menciptakan, ya Pak, bentar Pak, sebentar. 1 menit ya. Allah menciptakan makhluk hidup itu ya,
ada yang untuk dijadikan sebagai saudara. Itu siapa? Tentu itu adalah teman seiman kita. Ada yang dijadikan untuk kita musuhi. Siapa? Iblis. Berikut antek-anteknya. Dan ada yang untuk dihindari. Apa contohnya? Babi. Jelas itu. Jangankan kita memanfaatkan, mengkonsumsi. Jangankan kita mengkonsumsi, memanfaatkannya saja kita tidak boleh. Kita itu hamba Allah, bukan hamba Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad, hamba Allah, kami harus taat kepada Allah. Kami ikuti itu. Kami nggak mau mendompleng. Begitu. Ya, kalau tadi kan katanya kalau ke babi itu, nah kalau di perjanjian lama itu juga cumi, udang, nah ini kan, nah ini yang memang sebenarnya kalau diteliti ini kan pemakan sampah lebih, masih malah lebih dari Ya nggak usah dimakan, nggak usah dimakan, susah amat sih. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran. Dilarang, kami tapi makan. orang Muslim kok makan itu semua. Lah, tidak ada pelarangan. Nggak ada pelarangan, Pak. Unta halal itu, unta halal itu itu, untuk Bani Israel. Unta untuk Bani Israel. Unta halal. Oh iya halal unta. Unta Ya, halal itu. Betul. Lucu, Halal orang itu unta. Kristen ini lucu. Iya. Onta diharamkan, yang nyata-nyata di kitabnya haram, larinya ke onta. Tahu nggak kalian itu perjanjian lama untuk siapa? Unta halal udah. Ya, emang halal Nah, unta. memang Masalahnya halal. apa? Nah sekarang apa masalahnya? Ya udah. Masalahnya apa? Masalahnya. Gak ada. Pipo mau mengatakan onta itu haram Jangan kata di perjanjian lama unta gitu. halal, unta halal. Oh iya. Lah memang betul. halal. Ya, Betul. Masalahnya di mana? Enggak ada. Ya halal Ya unta. sudah. Nah, babi haram itu haram. Yang babi itu haram, yang haram itu Iya, babi. unta halal, babi haram. Ya udah. Oh Ya iya. memang. Iya. Di Al-Quran Ya begitu. udah. Kencingnya Kami pun ikuti. halal, kencing unta itu pun halal. Racun Halal. tuh, racun yang boleh tuh. Ya, Markus Tapi kan 16 tuh. Yang haram itu yang nyembah manusia itu loh, Pak. Itu loh yang harus Anda pikirkan itu. Mempoligamikan Tuhan itu nggak boleh. Poligami Tuhan itu nggak boleh. Menyembah manusia itu boleh. kejahatan besar, Pak. Kejahatan besar, kejahatan pada Allah. Kejahatan Manusia pada yang mana, Pak? Manusia yang mana? Yesus, lu pikir bukan manusia? Pak. Lagi gimana sampai ini? Ya, Yesus itu kan Tuhan. Kalau Dari dia manusia, nah itu kan menurut kalian. Sampai ini gimana sih akalnya, Pak? Ya Allah, ya Rahman Rahim. Nah, Yesus saya tanya dulu, dilahirkan Pak. Maria, Pak. Yesus dilahirkan Yesus Maria. manusia dibilang Tuhan. Gimana sampai? Saya tanya dulu ke Pak Ahmad ya. Kalau menurut Pak Ahmad itu Yesus itu utusan siapa, Pak? Yesus itu dilahirkan Maria, manusia yang Sebentar, ditunjuk oleh jadi Allah utus siapa dulu? sebagai nabi, Pak. Sebagai Ya, utusan. sebagai nabinya siapa, Pak? Nabinya siapa? Ya Nabi Allah yang diturunkan pada Bani Israel, Pak. Mana, Pak? Ayatnya nggak ada di Alkitab dia Tuh, nabinya Allah, Pak. Nggak Yohanes ada. 17:3 udah jelas, Pak. Iya, bukan Allah, Pak. Dia Allah. itu Sampean bukan mengambil Tuhan Allah Bapa, wis. ya, nama Tuhan bukan itu, Pak, kalau di Alkitab. Nama sesembahan apa siapa, Pak? Sesembahan. Apa arti sesembahan itu? Nama buku Anda aja Tuhan bukan itu Alkitab. sesembahan, Pak. Yesus itu menyembah Allah Bapa yang dikatakan Yesus. Sejak Gimana lahir sampean saya ini? tidak pernah mengimani Allah, Pak. Jadi terserah salah lu. itu, Pak, kalau Sampean dikatakan. tulis di Allah itu di anu. Di Injil kok ditulis Allah, jangan ditulis Allah, Pak. Ya, Ditulis Allah. ada ayat di Alkitab mengatakan tidak ada Udah Allah ngerampok kecuali lu. Tuhan. Udah Tidak ngerampok, ada Allah dikabulkan kecuali Tuhan. lagi. Gimana sih? Udah ngerampok, Ya, kaburin maknanya. Sebentar, jangan Gimana dituduh begitu. Yang Loh, kok ngerampok siapa dulu? Jangan kebakaran jenggot kau. Kamu gengsi disebut Allah. Kamu bilang, kawan, kau katakan dari sejak lahir nggak pernah ngakui Allah. Terus kenapa kitabnya kau sebut dengan menggunakan kitabmu itu untuk apa? Biblosmu itu kenapa kau sebut Alkitab rupanya? Ya, Kau di tidak situ mengimani ada- Allah. tidak- Kau tidak mengimani Allah. Tapi kitab yang diturunkan oleh Allah dengan nama Alkitab, kamu nobatkan kepada kitabmu. Kenapa rupanya? Nggak malu kau? Maksudnya gimana, Pak? Bilang aja Al-Muqaddas gitu. Iya, enggak. Itu Al-Muqaddas. kitabmu itu Bukan. kenapa kau namakan dengan nama Al-Quran? Honda Nggak malu? di Matius 1 ayat 1 sudah bunyinya kalau bahasa Aramaiknya kitab itu, Pak. Kitabah. Di mana? Coba saya ingin tahu. Coba Aramaiknya yang mana? Matius 1 ayat 1 kitabah. Oh, kata apa?
Kenapa ndak sebut katabah? Kenapa larinya ke Katab Alkitab? itu kan itu kata dasarnya sama dengan bahasa Arab. Loh, nggak malu rupanya Anda bilang gitu? Nggak malu? Anda mengaku dari lahir nggak ngaku Allah? Memang begitu, Pak. Nggak ada itu, nggak ada itu. Jangan dusta Anda. Itu makanya aku sering murka sama Kristen ini, karena kalian itu sering membodoh-bodohi orang. Kapan sih kalian ini mau sadar gitu? Begini, di dalam Matius 1 ayat 1 itu bunyinya begitu. Ketaba diliduti di Yesua Masih. Kita bagaimana? Yang mana Matius 1 kau sebut kitab di situ? Ini kan tadi kan katanya kitab ya, kitab. Kitab itu memang bahasa kita. Kalian aja kan yang Oke, silakan. Tapi alif lam itu di mana bahasa Yunaninya tuh? Alif lam. Apa bahasa Yunaninya rupanya? Maksudnya alif lam gimana? Itu yang disebut al. Kitab Pesita. Sebentar, Pak. Kitab Pesita Aramaik itu sudah ada jauh sebelum Islam, 600 tahun sebelum Islam sudah ada itu. Wow. Apa yang dituliskan di Pesita itu apa rupanya? Tertulis apa di Pesita? Ya, kalau kata kitab itu kan di Matius 1 ayat 1. Ketaba itu kan. Loh, kalau bahasa sama Arab, rupanya itu kata ada dengan Alkitab. Sama itu, matamu nggak rusak. Nggak rusak ya, matamu, kawan. Kata kitab itu dari kita juga. Saya ngerti, dengar. Kalau kitab itu ngerti sayanya. Ngerti. Yang saya maksud alif lam kitab. Beda. Alif lam kitab dengan kitab itu beda. Kalau kitab itu buku artinya. Tapi kalau Alkitab itu artinya wahyu dari langit. Kalau alif lam itu masalah bahasa aja, itu kan kata sandang aja. Beda saja. Agama kok nggak punya kedudukan gimana sih? Ya hanya mengkaji etimologi itu. Terus saudara itu berbohong Matius 1 nomor 1 ada kata-kata nenekmu kiper. Silakan dicek sendiri. Matius 1 nomor 1 itu berbicara mengenai silsilah Tuhanmu. Tuhanmu punya silsilah. Iya, kitab silsilah itu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itu kitabmu, Matius 1 nomor 1. Mana tulisan kata banyak dalam bahasa Aramaik mana? Jadi begini, bahasa Ibraninya kan Sefer. Sefer. Iya, Matius 1. Baca dulu Matius 1 nomor 1 di situ tulisan kata banyak mana? Matius 1 ayat 1 itu isinya memang begitu. Kalau Bapak bisa baca bahasa Ibrani, nanti saya bukakan transliterasinya. Kenapa bahasa Ibrani? Kenapa bahasa Ibrani? Emang rupanya Matius 1. Kalau begini, Matius 1 nomor 1 itu bahasa apa kitab Anda itu? Yunani atau bahasa Aramaik? Bahasa Aramaik ya, Pesita ya bahasa Aramaik. Kenapa Anda pakai bahasa Aramaik sementara kitab Anda itu jelas bahasa Yunani? Yesus. Lagian itu sudah lama ada sebelum Islam. Enggak, nenekmu kiper. Dari mana-mana kitab kau bilang duluan kitabmu. Kitabmu itu baru ada di Indonesia tahun 1612. Al-Qur'anku ada tahun 700. Kita bicara Pesita. Pesita itu. Kok Pesita pula? Original teks kitabmu itu bahasa Greek. Ngerti kau? Ya, enggak ada itu Pak begitu. Itu ada dua, Pak Pesita sama yang bahasa Yunani itu. Jadi ada bahasanya dua. Yesus bahasa Ibrani, Pak. Samian bukan. Bahasa Yesus itu Aramaik itu. Nah, terus kitabmu itu Lukas menuliskan dengan bahasa apa kitabmu? Yunani. Ya, kalau kitab Pesita itu kan sudah ada. Saya nggak tanya kata Pesita. Kamu jangan jual-jual Pesita. Saya tanya Lukas, pendiri agama Kristen itu, menuliskan kitabnya dengan menggunakan bahasa apa? Ya, itu yang tadi kan saya katakan. Kitab ini sudah lama sebelum Islam. 600 tahun. Kitab yang diturunkan pada Nabi larinya ke situ. Dia nulis pakai bahasa apa? Ya, ini kan ya Pesita. Pertama tulis, dengar dulu. Ada yang kitabmu mengimani kan itu Yunani. Lah ya, memang kitabmu kan aslinya bahasa Yunani. Oh, enggak siapa begitu, bilang? Pesita itu bahasa Aramaik. Yesus itu menggunakan bahasa Ibrani. Jangan ngarang kau.
Enggak, begini Pak. Yosephus Flavius itu sejarawan Yahudi. Enggak pernah ketemu Yesus itu. Dia itu salah satu pembesar Romawi. Ya, dia betul. Dia menulis kitab bahasa Aramaik Pesita itu sudah ada dari abad pertama. Lucu Anda ini. Jangan Anda pikir saya nggak tahu itu. Saya ngerti. Dia itu tadinya orang Israel. Ketika dia perang dikalah pasukannya, diambillah sama orang Romawi dia. Ngerti? Lalu kemudian menulislah sejarah supaya diberikan jabatan di dalam kekaisaran Romawi yang Anda sebutkan itu, kemudian dia menuliskan tentang Yesus yang seirama dengan konsep keyakinan nenek moyang orang Romawi. Dapatnya dia kedudukan di kekaisaran itu. Enggak percaya Yesus zaman itu. Enggak percaya Yesus, tapi orang Yunani, dengar dulu. Orang Yunani ketika menjajah tanah Yudea di mana Yesus berkhotbah, ya, apakah orang Yunani itu sudah tidak mengajarkan konsep Trinitas? Mengajarkan kan? Itu ada datanya itu, Pak. Belajar lagi, Pak Alfa. Belajar sama orang Islam, Pak Alfa. Belajar sama orang Islam. Begitu. Sekarang begini, sebelum ada Kristen, dengar, sebelum ada Kristen, kekaisaran Romawi itu kepercayaannya apa? Ya, itu sampai beberapa abad itu mereka tidak percaya Yesus. Saya nggak tanya itu, bro. Nggak usah pakai tipuan gereja di sini. Sebelum ada Kristen di abad ketiga menjadi agama resmi kekaisaran Romawi agamanya apa? Kepercayaannya apa? Pagan. Ya, kenapa? Bilang kenapa pagan aja susah? Kok malu? Bilang aja mereka mengamalkan ajaran budaya nenek moyang mereka Trinitas. Nggak usah malu lah. Bilang aja gitu. Pak Alfa ini nggak mendalam, Pak, Bang Suma. Ya, kalau bicara pagan, namanya bapaknya Muhammad kan Abdullah. Nah, terus? Itu katanya orang kafir kan? Yang mengatakan kafir siapa? Waduh, Pak Bilun mulai nyebrang. Dari mana sampai ngomong kafir itu? Iya, kan Islam itu nanti ada setelah Muhammad, kan masih zamannya dia kan masih kafir. Oh, Yesus Quraisy, aja kan, Islam, gitu. Bos. Yesus itu Islam, Bang. Loh, jangan kau pikir Yesus itu Kristen. Abdullah Saya dulu. percaya Yesus atau Nabi Isa, Pak Alfa. Saya percaya Nabi Isa. Yesus saya percaya. Saya mengimani Yesus sebagai Nabi, bukan Tuhan. Kalau sebagai Tuhan, dia manusia kok dituhankan. Gimana sih sampean ini? Iya, begitu juga kan sama aja kan Allah tadi itu kan namanya bapaknya Muhammad, Abdi Allah. Nah, Allah terus ini siapa? Yang mengajarkan Kan Islam pada saat belum itu ada. tahu nggak sejarahnya siapa? Keturunan Nabi Ismail ada nggak di situ? Jangan ada ke nggak yang Ismail mengikuti dulu. mila Ibrahim? Nggak Jangan ada ke situ nggak? dulu. Oh, bukan jangan ke situ. Ini kan masih zaman jahiliyah. Iya, Nabi Ismail itu hidupnya di mana? Dia mengajarkan nggak mengenai soal Abdullah mila itu Ibrahim? hidup di zaman jahiliyah loh. Betul, diakui, betul. Kamu belajar dulu, baca Galatia 4 itu, Paulus sendiri mengatakan, keturunan Ismail itu hamba Allah. Gimana tuh? Jadi begini, Allah Galatia itu kan 4 itu baca, disembah supaya kamu belajar sejak lah. zaman jahiliyah. Udah terdesak, gitu maksudnya. Bang Alfa, Yesus itu hamba Allah, Bang Alfa. Yesus itu hamba Allah. Murid Rasul 3 nomor 13, Yesus hamba Allah. Dia itu, iya Allah, tapi kan Allah di sini kan tidak ada Allah kecuali Tuhan. Nah, jadi Allah di situ kan gelar. Dibalik. Dewa juga ada. Nenekmu kiper, kamu belajar di mana? Iya, kebalik itu, Pak. Ada Allah orang makanya Filistin, jadi Allah agama orang itu Mesir. harus Ada punya banyak jati Allah. diri. Belajar Punya lagi, agama Pak. itu Belajar lagi. harus punya jati diri, jangan nyamar-nyamar kau. Ya. Di Yahudi kalian nyamar-nyamar Yahudi, di Islam kalian nyamar-nyamar Islam. Gimana Ya, sih? belajar, Sebut aja Pak Tuhan Alfa. kau. Sampean ini masih maaf ya, masih cetek. Tuhan kau itu Theos namanya. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Theos, Tuhan kau itu Theos, Theon. Nah, itulah Tuhan kamu. Tuhan keturunan. Kalau di Pesita Lo kok Pesita pula kau Pesita. Kamu tuh Kristen kok bawa Pesita. Gimana sih? Pesita dari mana? Belajar lagi, Pak Alfa. Belajar lagi. Siapa tahu ketemu kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran dari mana itu?
Mohon maaf ya. Saya ingin kebenaran bro, saya ingin kebenaran lah. Nggak usah. Itu Pak Pipo, baru nggak benar. Saya ingin kebenaran. Pak Pipo nggak usah. Saya ingin kebenaran. Nggak usah. Oke. Perlu dijelaskan Pak ya kebenaran Pak ya. Ya, kebenanan dari mana? Jelaskan bagi saya kebenaran dulu, kebenaran. Apa Ya, arti saya kebenaran? jelaskan Definisi ya. kebenaran. Apa arti definisi kebenaran menurut kau? Astagfirullahaladzim. Yohanes 5. Apa Nomor arti kebenaran 37, menurut kamu yang kau kebenaran itu. pahami? Sesuatu yang benar. Kebenaran Benar bagaimana caranya yang benar itu? Nah, kebenaran itu ada dua, Pak Vivo. Dua apa? Pak, Enggak ada dengarkan kebenaran ya. dua, enggak ada kebenaran dua. Satu mutlak, satu relatif. Enggak ada itu, enggak ada kebenaran dua. Belajar kau ngomong, belajar kau bagus. Kebenaran itu ada dua macam. Tidak ada kebenaran dua. Boleh, Pak Pipo, boleh. Dua. Kalau kau hidup di angkasa mungkin, tapi kalau di dunia ini kau enggak ada kebenaran dua. Kebenaran ada dua macam. Tidak ada kebenaran dua, satu kebenaran. Ahmad. Tidak ada pernah kebenaran dua. Pak Ahmad. Fokus dulu ke Lukas, fokus dulu tadi ke Lukas. Kan Bang Ayo saya Zuman jelaskan nanya. kalau bicara kebenaran. Filsafat, ayo nggak apa-apa. Tadi kan Bang Zuman nanya soal Lukas. Tolong dijawab dulu sama Pak Pendeta tadi. Itu benar Pak Pendeta itu. Tolong jawab dulu. Bang Zuman tadi nanya Lukas. Mana tuh? Tanya yang mana? Iya kan tadi Bang Zuma kan begitu bertanya. Lukas itu bertemu nggak sama Yesus? Kan begitu. Nggak ada tokoh fiktif nggak ada. Nggak ada. Nggak akan bisa dijelasin sama dia. Kembali lagi ke masalah sunat. Mohon maaf Dewa izin pamit dulu Bang Juma sama semuanya. Jangan pamit kau Dewa kalau masuk Pak Pipo kau Jadi pamit. begini, kalau misalkan mereka sudah terdesak mengenai soal sunat, mereka mengatakan itu adalah sunat hati. Mereka itu, kalau misalkan sunat hati udah, ternyata mereka melarikan kepada itu diperuntukkan untuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata kita semua alhamdulillah yang disunat keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Pak Pipo dan Nabi dan siapa tadi N26 Alfa ternyata dia adalah keturunan Fir'aun. Nah, selesai ya. Bisa dijelaskan kok sunat itu apa? Loh, begitulah caramu dapat pahala. Begitulah caramu bicara dapat pahala. Sekarang Udah, kita kan bingung. silakan kamu mengatakan seperti itu supaya banyak pahalamu. Supaya lebih Katanya banyak itu untuk pahalamu. keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu caramu berbicara supaya kamu dapat pahala. Alhamdulillah Pak Ipo, kami disunat keturunan Nabi Ibrahim. Bukan, begitulah caramu. Kamu katakan tadi keturunan Firaun. Begitulah kamu caramu berbicara supaya kamu dapat pahala. Karena tidak disunat keturunan Firaun berarti. Firaun gak disunat Pak Ipo. Anak kecil pun malu dengar suaramu. 3 kali. Kepanjangan soalnya Dewa ini. Sepertinya nggak ada Bang. Sunat hati, sunat kulub. Tapi Yesus kan berkata, akulah jalan kebenaran. Nggak ada pun satu. Berarti lu sembah jalan, nggak sembah tujuan. Jalan bukan tujuan Pak. Jalan. Mahadewa. Melalui, kalau jalan tempat berlalu Pak. Bukan tujuan. Menurut kamu seperti Tuhan. Menurut kamu seperti itu kan? Kok menurut? Ya menurut apa itu? Hah? Menurut apa? Ya jelas kata-kata kalimat yang ada di Injil itu jalan kebenaran. Di mana tertulis? Jalan-jalan itu Pak. Mana tertulis? Di mana tertulis? Di Injil. Waduh belum baca Injil Bapak. Injil mana? Ngawur kau ngomong Injil mana? Ngawur. Berarti Bapak belum baca Injil. Jangan diskusi 27. kalau belum. Ya. Matius mana? Jangan kau ngomong. Matius mana? Yohanes Matius mana? Yohanes 14 nomor 6. Apa? Yohanes berapa? Yohanes 14 nomor 6. Titik 2 dong Bang, titik 2. Tidak ada di Bibel titik-titik begitu bro. Tapi begitulah cara kamu ngomong supaya kamu dapat pahala. Sama kamu itu pahalamu itu cara ngomongmu seperti itu. Alhamdulillah. Ternyata Pak Pipo turunan Namrud. Sabar Bang Pipo. Semakin banyak kamu bicara, semakin banyak bohongmu. Aduh nggak disunat. Kamu berbicara begitulah kalimatmu dapat pahala. Tadi yang mengatakan Yesus jalan keselamatan itu siapa? Pak Pipo. Paranap.
Para itu benar itu, Bang. Baik, Bang Juma, kita diskusi dulu tertib. Yesus itu kita sudah adalah janji jalan, semalam kita akan kebenaran diskusi dan dengan tata hidup. tertib. Nah, kita akan janji semalam. Tadi saya masuk jam 3, Anda tidak ada. Sekarang kita Saya sudah sibuk, jumpa. Bang. Saya jumpa fansku di sini Medan banyak. Jangan kamu katakan tadi berjanji kau semalam. Banyak Iya, yang berarti tanda begitu tapi kan kamu janjinya mendapat kita jam pahala. 9 malam, Abang. minta tanda tangan Pak Pipo Siapa? ke Bang Juma. Tadi jam 3 saya cari Anda di Joma. Mana Loh, kan kita nggak sepakat jam 3. Aku bilang malamnya kita. Kamu yang bilang semalam jam 3. Loh, Dewa nggak janjiin jam 100, Pak Kamu Pipo. yang bilang jam 3. Pak Pipo Oke, saya gimana? Iya, bilang. kalau aku sempat kan ku bilang jam 3. Jam Kan 3 kamu begitu. katakan iya. Tapi begitulah caramu berbicara supaya kau dapat pahala. Pak Pipo. Loh, Yesus mengajarkan supaya banyak pahala loh. Berbanyaklah harta surga. Karena Pembohong harta kau. surga Jam itu 3 tidak saya dimakan ingat janji saya dari darat. jam 3 kita diskusi. Yesus Tapi kamu mengajarkan tidak agar ada. banyak pahala. Dewa ngejanjiin jam Pahala 100. itu adalah harta surga, Ngejanjiin Bang. jam 100 lewat 270. Tadi Dewa ngejanjiin. semalam kita janji. Kamu yang Jam mengatakan 100. jam 3. Jam Saya 100 enggak, masuk. Saya enggak jam tanah 3. Hadi. Jam 100. Enggak Pak ada Pipo. masuk. Saya pergi ke Jom lain enggak Jam ada Anda. 100. Kita perjanjian itu Saya dengan masih Bang sibuk. Juma. Kenapa rupanya? Kenapa Jam kamu katakan 100 semalam jam 3 kamu bisa? Lewat Lah, 370. saya kan mengatakan insya Allah. Iya kan? Dari mak putar videonya itu kalau kau tengok. Udah Bang Pipo, Pak Pipo kan ini kan udah ada Ustadz Zuma. Pak Pipo kenapa marah? Ya udah santai saja. Siapa Kan Ustadz marah? Zuma Kamu banyak yang marah. pekerjaan. Kenapa marah? Saya gak ada marah. Iya, Pak Pipo tuh ngotot tadi. Yohanes Kan ngotot 14 Ustadz Zuma. Karena kata-kata dia seperti itu, maka saya Akulah Iya, jalan makanya dan kan. kebenaran dan Udah, hidup. Jawab dulu tuh. Nah, kalau Mana yang mau Yesus dijawab? itu, kalau Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, kenapa Di kalian mana nggak itu? percaya Di kepada mana itu Yesus? tertulis? Di mana itu Kenapa nggak tertulis? percaya kepada Yesus? Di mana kalian ini? tertulis? Yohanes 14 nomor 6. Tidak ada itu nomor-nomor seperti itu di Bibel Kristen. Sudah Bibelmu kuajari itu. semalam kan. Bibelmu itu tidak ada nomor-nomor seperti itu di Udah Kristen. titik dua. Ya, Tidak ada. Yohanes Bibelmu itu. 14:2 nomor 6. Kalau di Quranmu seperti itu jangan bawa ke Bibel Kristen. Itu apanya bacanya itu? Apa itu bacanya? Tidak tahu, Yohanes tidak ada. Bibelmu itu tidak ada nomor-nomor seperti itu. Itu apa bacanya itu? Tidak ada Yohanes nomor seperti itu. 14:26. Tidak ada nomor. Belajar kau sopan, belajar kau bagus. Yohanes 14:26. Tidak ada seperti itu. Jadi gimana cara bacanya? Dengarkan baik-baik biar saya cari kau. Kau anak Ya, anak coba. kecil kau. Coba kita dengarkan. Nah, Dengarkan. Dengarkan. Ah. Yohanes pasal 14 Ayat 6. ayat bukan Mana titik, tulisan bukan ayatnya di situ, Pipo? Penipu kau pemahaman ini. Kristen seperti Mana itu. tulisannya ayat di situ, penipu? Mana nomornya di situ? Pembual. Mana nomor di situ pembual? Angka 6 itu Pembual. nomor. Apa nomor? Kau ngerti nomor tidak? Pernah kau sekolah Itu tidak? nomor 6 itu. Pernah kau sekolah tidak? Pernah kau sekolah tidak? Itu nomor berapa itu, Bang? Nomor berapa Ngerti itu? kau Ngerti kau nomor? Ngerti kau nomor? Pak Pipo Itu balik nomor SD. berapa itu ternyata? Tidak ada nomor seperti itu di Bibel. Angka berapa Ayat, itu? iya. Itu angka berapa? Makanya kamu nggak ngerti apa-apa. Mana tulisan ayatnya di situ, Pak Pipo? Mana tulisan nomor di situ? Pak Itu Pipo ada menghindari 6. pertanyaan. Ya, tidak ada nomor di situ. Ustadz Zuma. Tahu Itu ayat nggak, Pak Pipo? ada. Tahu ayat Tidak nggak, pernah Pak? kami Pipo katakan itu menghindari sebagai nomor. pertanyaan. Pak Pipo Yohanes menghindari pertanyaan. 14:2 angka 6. Nah, udah. Johannes, Tahu ayat dengarkan nggak, Pak Pipo? Tahu baik-baik. ayat Dengarkan baik-baik. Saya cari kau. Ya. Yohanes, kalau kami Kristen mengatakan itu, Yohanes pasal 14 ayat 6. Ah, itu karena kalian menipu. Karena di situ nggak ada ayat. Kamu yang membual, kamu yang pendusta. Kau yang menipu. Di situ Kamu nggak yang ada pendusta, ayat. pembohong, penghujat. Yohanes 14:2 Kalau di Quranmu nomor seperti itu 6. silakan. Kalau di Quranmu seperti itu silakan. Pak Pipo, Nah, ini Pak Pipo. dibaca udah muncul itu. Ntar dulu Apa Ustadz ada Zuma, Ustadz muncul? Zuma, ntar dulu Ustadz Zuma. Pak Kamu Pipo. nggak pernah sekolah kau Pak barangkali. Pipo, orang Kristen juga sering ngomong ke Al-Quran. Al-Quran surat 13 ayat 2. Kita nggak pernah nyebut surat 13. Al-Quran surat 2. Luruskan 140. kalau seperti itu. Tapi Bibel Enggak, ini itu ini- pasal 14 ayat 6. Itu yang kami pahami, kami Mana ngerti. ada ayat? Menurut kami seperti itu. Kenapa kamu jadi steward? Iya, sekarang saya ajarin kau Itu supaya kau jangan jari-jari. tipu. Itu Nggak kan adanya bukan kau ayat di imani. situ. Itu kan bukan kau imani. Kenapa kamu keberatan? Ayat itu bahasa Al-Quran. Bagi Quranmu itu, Tuyul. bagi Quranmu, bagi Bibel kami, itu yang kami pakai. Itu caranya kau nipu. Namanya kau nyamar-nyamar. Kamu yang Serigala membohong, berkembang kamu kau itu pembohong, namanya. kamu yang penipu. Kenapa saya kau yang membohong?
Kamu yang nipu karena kau Bibel pakai kan nggak kau Al-Quran. pakai. Kami yang mempunyai Bibel. Kenapa kamu keberatan? Pak Pipo, tahan dulu. Pak Pipo, Kamu Tanya, pakai iya. istilah Al-Quran itu namanya kau menipu itu namanya. Enggak, ini Kalau kan di Quranmu bawa, jangan di Bibel kami kayak gitu. Iya, kalau Bibelmu bawa dari Yunani lah, jangan pakai bahasa Quran kan. Kalau begitu. Quranmu itu turun dari mana saya nggak tahu. Pakai tadi apa itu turun? Nah, sekarang kitabmu itu turun Pakai di tadi mana? apa turun Quranmu? Di Yunani sana. Kenapa pakai bahasa Arab Pernah pula di sini? Yunani, jangan sampai kata Yunani. Kau baru lahir semalam. Kata-kata Anda Yunani. Kau hidup di Yunani. Lah Pak itu Pipo kitab menghindari Anda dari pertanyaan. Yunani. Kamu hidup Pak di Pipo Yunani. menghindari diri dari pertanyaan. Pak Pipo tidak mau menjawab pertanyaan. Iya, sengaja dia Menghindari itu. diri dari Bukan pertanyaan. kalimatmu satu kalimat pun nggak pernah kau ngomong Kesalahan tentang kecil, Bibel orang. kesalahan kecil Pak Pipo besar-besarkan. Ini Makanya kesalahan apa yang kecil. kamu katakan? Salah itu argumenmu bang, harus- bukan kesalahan harus seperti bang. itu saya Kita argumen nggak dengan Anda. salah. Yohanes Iya, emang 14 nomor 6 kita nggak salah. Bibel Dia kami aja tidak yang mau seperti itu, menipu tidak ini. Iya, ya seperti itu. benar-benar. Si penipu ini. Yohanes Dia mau pasal menipu 14 rakyat ayat Indonesia 6. yang Islam. Kamu yang menipu, kamu yang menipu. Biar di Bibel kitabnya orang. dianggap kayak Al-Quran. Nggak malu rupanya kau, Pipo. Kami Pak nggak malu. Pipo. Kenapa kamu katakan di Bibel Pak seperti Pipo, itu? Pak Tadi Iya kan Pipo. tidak ada kata ayat. Ayat itu bahasa Al-Quran. mau bahasa apapun di Bibel kami, ayat itu kami katakan. Itu namanya nipu. Kalau keberatan tuntut itu ke LI, ke LA. Ya karena kepala Anda kan besar, ada otaknya di dalam. Berhentilah Karena pakai kata otakmu ayat. sebelah kanan sudah soak, sebelah kiri kau pakai. Berhenti rupanya Yesus itu jadi Tuhan kalau kau tidak pakai kata Otakmu ayat. sebelah kanan sudah soak, sebelah kiri kau pakai otakmu. Ya, kau otakmu bocor kiri kanan. Otakmu sebelah Udah, kanan udah soak, sebelah kiri kau pakai. Udah. Pak Pipo, Ustadz Zuma ini kan nanya, ngomong dah Yohanes 14 nomor 6. Ya kan nomor, itu kan angka. Benar. Iya, ya, seperti Ustadz itu Zuma kami pelajari di Bibel Nomor. kami. Kenapa harus Ya, dipaksakan? kalau- Memang Ya, kalian sudah. diajari menipu rupanya ya? Kamu yang menipu, kau yang pembohong. Pak Pipo, Pak Pipo, Pak Pipo, Pak Pipo, Pak Pipo, orang Kristen sering, Pak Pipo, orang Ya. Kristen sendiri pun sering ngomong kayak begini. Quran surat 2 ayat 140. Surat Luruskan 2. orang itu Surat kalau 2. berkata Seharusnya seperti kan itu. surat Al-Baqarah. Ya, makanya kuluruskan kau, Bukan Pipo. seperti itu Anda bilang. Kami yang Iya, kami pelajari di Bibel kami. Berarti kalian diajari menipu. Ayat segini, ayat ini, Udah, ayat pada- ini. Pada intinya Pak Pipo menghindari diri dari pertanyaan. Udah itu aja Pertanyaan intinya. bukan, jelas bagus dulu Jawab dibacakan di saja ayat itu, itu jawab saja. supaya Kan saya benar. jawab. Bukan Ustadz gitu Zuma kan caranya. benar. Ntar dulu, Ustadz Zuma kan benar. Yohanes 14 nomor 6. Kan Tidak nomor itu, angka. tidak pernah kami katakan Ya nomor sudah, seperti kita itu. ganti ayat, Kami kita katakan ganti kalau di ayat. Bibel kami. Kenapa dia Ayat ngarang-ngarang 6, seperti ayat itu? 6. Ya sudah, itu masalah kecil itu. Nggak usah Bukan digede-gedein. masalah Kan kecil tujuh. atau besar, tetapi harus tertib dari awal supaya tertib pada akhirnya. Alah, Bapak juga sering nyomot-nyomot ayat ke saya denger ini. Dari mana saya coba Quran? Di mana saya coba pernah Quran? Ntar dulu, Nih, Pak Ustadz Zuma tuh kan bertanya benar. Nih, Dari mana benarnya? dengarkan, Pak Pipo. saudara Pipo, dengarkan. Al-Quran bunyinya begini. Kitabun uhkimat ayat. Itu terserah Anda, Quran Anda itu hak Anda. Ayatuh summa fusilat. Kitabun uhkimat ayatuh. Ada kata ayat di Al-Quran. Terserah Di Bibel itu Anda bagi mana ada kata Saya nggak ayat? keberatan itu, nggak Iya, makanya sadarlah Anda, kitab Anda itu kitab orang Yunani. Bibel orang seperti itu. Kenapa lah menggunakan istilah Al-Quran? Tidak malu rupanya. Nyamar-nyamar Al-Quran rupanya kitab Anda ya. Diajarin gitu rupanya. Saya izin dulu. Saya lahir sudah seperti itu. Diajarin rupanya kalian menggunakan cara-cara kayak begitu di gereja ya. Diajari kau di Quran mau jadi muslim seperti itu ayat Bibel orang. Lah, ini ayatnya ada di Quran. Tidak Kitabun seperti itu uhkimat di Bibel, ayatuh. tidak seperti yang kamu. Ini ada kata ayat dalam Al-Quran, berarti kata ayat itu berasal dari Al-Quran. Ada nggak dalam bahasa Bibel itu bahasa Yunani ayat? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, bertobatlah. Udah dinasehatin pun malah ngotot. Menghindari pertanyaan. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kenapa disembah? Itu pertanyaannya. Jangan lari kok kalau ditanya Yohanes 14 nomor 6. Ngapa pula marah? Itu kan benar tertulis kayak begitu. Udahlah Pipo ah.
Capek kulihat. Pak Pipo belajar lagi lah. Pak Pipo sengaja menghindari pertanyaan. Terus kau mute kan, kau mute. Itulah kekuatan kalian. Anda mute, Anda mute, Karena Anda mute supaya Anda begini, Pak Pipo bisa dengar saya enggak? Bisa. Pak Pipo ini kan orang berpendidikan, ya kan? Jadi gini, pelan-pelan gini loh. Ya. Orang berbicara, ini etika loh. Saya berbicara tentang etika ya. Silakan Pak. Orang berbicara, Pak Pipo harus tenang, dengar, resapi dulu, baru Pak Pipo tanggapi, diberikan kesempatan. Ya, ini saya dari Nasir Media Channel ya yang bicara. Boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Jadi tertib. Kalau memang kita mau tertib, baik ada Pak. penjelasan dari Guru Juma. Nanti selesai ketika Pak Guru Juma mengatakan silakan Pak Pipo, baru Pak Pipo tanggapi. Begitu juga dengan sebaliknya, baru Pak Pipo bilang silakan Guru Juma. Gitu. Jadi kan kita ini kan begini, kita ini memberikan tampilan, tontonan yang asik dan menarik begitu. Seharusnya. Nah, jadi ayolah, kita sudah dewasa semua, kita sudah punya anak istri, berarti kita sudah tua. Artinya etika berbicara kita harus menggunakan. Ya Pak. Begini Pak, saya tanggapi Bapak sedikit. Ya Pak, bisa kan? Bisa. Baik Pak. Di Bibel kami yang kami pelajari, kalau itu pasal baru ayat. Dari semalam Bro Juma sudah memaparkan titik lah, nomor lah. Udah saya ingat, bukan seperti itu pembahasan Bibel Kristen. Nggak pernah kami katakan nomor ini di ayat itu, enggak. Pasal 14 ayat 6 ayat berapa seterusnya. Halaman Bibel di lembarannya ada ditulis Pak. Contohnya itu yang 36, yang 5. Di halaman itu ada nomor kecil, itu nomor. Pasal itu huruf besar pasalnya, lalu di bawahnya ayat. Jadi kalau dari awal sudah seperti yang Bro Juma, pasti akhirnya nanti akan berantakan diskusinya. Tolong dulu paparkan yang sebenarnya menurut Bibel, pasal lalu ayatnya. Nomor ditulis itu nomor lembarannya, lengkap. Kenapa harus dipaksakan titik 2 lah, nomor inilah. Kan enggak, itu relevan enggak? Kalau mau diskusi baik, kenapa harus dibuat seperti itu? Dari awalnya bicara sudah memang semberaut, maka akhirnya akan semberaut. Oke, kita Kami tanya. tidak pernah mengatakan ayat itu nomor ini, enggak pernah. Siapapun orang ini enggak pernah kayak gitu-gituan. Pasal 5. Saya paham Pak. Mungkin Pak Pipo yang barusan mengenal saya, tapi kalau Guru sudah mengenal saya cukup lama, saya paham itu. Mungkin Pak Pipo langsung bertanya, kenapa, alasannya apa. Jadi kan diskusinya enak gitu loh. Alasan dia tadi Pak Juma, itu diceplak dari bahasa Arab, entah bahasanya nggak tahu. Maka saya katakan, sebelum Juma pun lahir Bibel itu sudah seperti itu. Jadi tidak ada haknya mengatakan itu harus nomor, menguatkan itu nomor. Gimana begitu? Kami nggak pernah katakan nomor itu ada halamannya, nomor segini, itu halaman itu. Lalu pasalnya itu huruf besar, lalu di bawahnya ayatnya 1, 2 sampai sekian. Begitu di dalam Bibel kami yang dituliskan, begitu diajarkan bagi kami dari kecil sampai sekarang. Jadi ada tata tertibnya membaca Bibel. Jadi tolong dihargai yang ada di Bibel kami, supaya kami pun menghargai dia. Kan gitu Pak. Oke. Saya boleh biar Guru Juma sendiri yang langsung menanggapi deh. Saya takut salah ngomong, saya bukan porsinya saya. Silakan Mbak Guru. Ya, jadi begini. Islam dengan Kristen itu penganutnya adalah saudara. Umat Islam di Indonesia, umat Kristen di Indonesia itu adalah saudara mereka. Sebangsa setanah air. Mereka punya keyakinan yang berbeda. Satu menyembah makhluk, yang satunya menyembah pencipta makhluk. Satu kitab sucinya itu masih ori, yang satunya itu tinggal terjemah. Satu dari Yunani, ya, menggunakan bahasa Greek, Septuaginta, satu dari bahasa Arab. Supaya kita saling menghargai, maka Islam harus menggunakan pakaian Islam, Kristen harus menggunakan pakaian Kristen, supaya tidak amburadul.
Yang usil di sini adalah Kristen yang selalu nyebrang ke Al-Quran. Kita Islam tidak pernah nyebrang ke Kristen karena kita menghargai mereka. Kita tidak pernah di terjemahan Al-Quran, meskipun Theos itu bahasa Indonesianya adalah Tuhan, kita tidak pernah menerjemahkan Al-Quran itu ketika ada kata Tuhan dengan kata Theos. Kenapa? Kita menghargai saudara kita Kristen. Tapi yang Kristen ini, kata ayat pun diambilnya di dalam Al-Quran. Tidak menghargai kali kita. Sudah dikatakan yang sesungguhnya, Yohanes 14:26. Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Harus ada kata ayat. Menghina kali kan? Padahal ini adalah karangan orang yang disebut nama Yohanes, bukan wahyu Tuhan. Sementara Al-Quran yang dikatakan ayat-ayat Al-Quran berarti wahyu dari Tuhan, wahyu dari langit, wahyu dari Allah. Yang bukan wahyu dari Allah dibilang ayat, kan menghina. Maka disadarkan kitabmu itu tidak baik menggunakan kata ayat karena bukan Al-Quran. Dudukkanlah pada porsinya yang sesungguhnya. Punyalah jati diri, punyalah harga diri. Kasihlah sedikit wibawa ke kitabmu, meskipun hanya terjemahan. Tapi hargailah kitabmu sendiri. Jangan ke Islam-Islaman. Punyalah malu sedikit. Disadarkan malah ngotot. Yohanes 14 nomor 6, apalah salahnya? Tapi kalau Yohanes pasal 14 ayat 6, itu nyambungnya kemana? Oh enggak, itu dari dulu kami diajarkan begitu. Kami lebih dulu daripada kitab Anda. Mulailah sekarang untuk mendudukkan segala sesuatunya agar diluruskan. Karena Yesus itu jalan keselamatan dan hidup. Berarti harus sesuai dengan jalannya Yesus. Jangan menggunakan jalannya Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan jalannya Yesus. Jalannya Yesus itu kalau dia bahasa Ibrani, gunakan bahasa Ibrani. Kalau dia bahasa Yunani, gunakan bahasa Yunani. Jangan ke bahasa Al-Quran. Supaya kita saling menghargai. Sudah salah, sudah ngambil hak orang, ngotot pula. Kan begitu. Indahnya ketika kitab Yohanes dibaca, Yohanes 14 nomor 6. Indahnya Al-Quran dikatakan Al-Fatihah ayat pertama. Karena memang sesuai dengan bahasanya. Jadi Islam jelas Islam, Kristen jelas Kristen. Jadi kita tidak saling sikut-sikut satu sama lain. Kita saling menghargai. Yang Kristen, yang tadinya kata Allah, dirubah menjadi Theos. Karena ternyata Allah itu bukan nama pribadi. Kalau bukan nama pribadi, berarti nama yang sifatnya umum, jamak, atau plural. Gantikan aja dengan kata Tuhan. Kan bahasa Indonesia sudah ada, Tuhan. Atau sembahan. Nah, pakailah itu. Jangan kau gunakan kata Allah. Karena itu adalah hal sensitif di dalam agama saudaramu. Katanya ajaran kasih. Kalau ajaran kasih, jangan lukai perasaan orang lain. Tapi ini faktanya apa? Kata Alkitab diambil. Kata malaikat diambil. Kata iman diambil. Kata nabi, kata rasul diambil. Semua diambil. Sementara agamanya bukan Islam. Kitabnya bukan Al-Quran. Kenapa nggak menggunakan istilah-istilah yang prinsip dengan menggunakan istilah Yunani? Atau istilah Ibrani? Atau istilah Aramaik? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Itu namanya nggak menghargai. Ibarat kata, pendeta adalah julukan yang sangat tinggi di dalam gereja. Yang sangat dimuliakan, yang disucikan oleh teman-teman Kristen. Kalau kami mengatakan umat Islam, maling ayam itu dengan sebutan pendeta, cocok nggak? Nggak cocok. Kenapa? Karena pendeta itu adalah julukan atau pangkat yang suci, orang mulia di tengah-tengah Kristen. Jangan kita gunakan pada tempat yang rendah. Ini nyata-nyata pada tempat mulia di Al-Quran dijadikan tempat hina di dalam kitab mereka. Jadi nggak ada ajaran kasih, kita lihat. Nah, inilah kita coba mulai untuk mengatakan itu. Yohanes 14 nomor 6. Supaya didudukkan kepada bahasa yang sesungguhnya. Oh tidak, kami diajarkan dari dulu. Ya, yang sesuatu yang salah, meski diajarkan dari dulu, mulailah sekarang diperbaiki, direvisi. Lah kalau kitabnya aja bisa direvisi, masa pemahamannya tidak? Itu alasannya. Gak usah ngotot. Nah, dari kitab kami begitu. Lah, itu buktinya ada. Yohanes 14:26. Yohanes 14 angka 6. Atau apalah namanya. Jangan gunakan kata ayat. Bingung nanti generasi Islam. Kok di dalam kitabnya Kristen juga ada ayat bunyinya? Gimana ceritanya? Ayat itu hanya ada di dalam kitab kami. Ayat itu di Al-Quran. Bukan di dalam kitabnya Yunani. Enggak. Begitu loh. Supaya kita saling menghargai. Itu aja yang tujuannya.
Ayo sahabat Kristenku, silakan Kristen dengan 100% Kristen. Islam 100% Islam. Jangan kau tiru-tiru agama orang. Kristen juga begitu, supaya kita saling menghargai satu sama lain gitu. Nanti lama-lama gereja diganti juga nanti namanya dengan menggunakan nama Islam. Rancu lah kita. Kan begitu kawan. Saya kira begitu, alasannya sangat logika. Kita saling menghargai aja satu sama lain. Dudukan perkara benar itu benar, yang salah itu salah. Gitu Bang Pipo. Sudah? Udah. Lanjut dulu, nggak ada lagi. Nanti dipotong katanya. Lanjut dulu terus. Udah. Capek saya. Oh, capek? Jadi bisa saya tunggu tadi jam 3, rupanya abang nggak ada. Bisa saya tanggapi Anda? Nggak usah lagi kemana-mana kau. Jam 3 tadi udah saya paparkan itu. Udah saya tanggapi Anda? Silakan. Iya. Nah, kata-kata Anda itu saya nggak ngerti. Kamu sendiri pun nggak ngerti. Kamu bukan orang Arab. Kamu mempersoalkan itu terjemahannya. LAI mencatat seperti itu. Menteri Agama pun tidak mempersalahkan itu. Kamu datang tiba-tiba yang siur jagung. Mempermasalahkan nggak benar. Di mana kamu berpikir itu? Di sini. Siapakah Anda itu? Umat Islam. Hanya kamu saya dengar mempersalahkan itu. Kalau itu dituliskan itu ayat jadi persoalan di dalam hidupmu. Oh, memang persoalan yang didiamkan. Yang lain tidak seperti orang Arab tidak mempermasalahkan itu. Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Yang orang Arab itu. Bibel Kristen pun di Arab seperti itu, pasal dan ayat. Nggak pernah dipermasalahkan di sana. Nggak ada. Kamu datang di Indonesia harus tidak boleh ayat. Pikiran akalmu membuat menjadi sesuatu begitu. Kamu paksakan pikiran akalmu sesuai dengan kehendakmu kepada orang lain. Kamu itu siapa sebenarnya? Saya dengan saya. Diam kau dulu. Saya kan diam dari tadi. Panjang kali kau tadi bicara. Saya sedikit pun udah kau bantah. Iya, bicaranya kayak anak-anak soalnya. Kamu yang baru lahir cara bicaramu itu kau persoalkan nggak ngerti apa yang di dalam kamu katakan. Belajar kau bagus, belajar dengan indah kau kalimatmu. Dari selama ini saya lihat kalimatmu tentang apa-ngapain nggak ngerti. Orang anak kecil pun mendengar kalimatmu sebenarnya malu. Jangankan kami yang dewasa yang sudah tua. Kamu permasalahkan nggak pernah dipermasalahkan. Seolah-olah kamu membuat itu semua Bibel itu. Seolah-olah kamu yang membuat Quran itu. Kan begitu jadinya. Harus ini. Kamu baru semalam lahir. Di Arab nggak dipermasalahkan itu. Tanya di Arab sana Bibel itu pasal atau ayat. Ya udah itu di Arab, Bang. Banyak cerita kali. Diam kau dulu. Itu di Arab, ini di Indonesia. Diam kau dulu, diam. Kalau kau mempermasalahkan itu, tuntut LAI. Nggak bisa seperti ini. Kalau ada nyalimu, tuntut LAI. Harus kau robah itu Bibelmu. Ya udahlah kan dengar sama orang LAI udah dengar. Diam kau dulu. Jangan ngoceh-ngoceh nggak benar kau. Nggak yang kamu rupanya. permasalahkan nggak ngerti. 1000 kali kau mempermasalahkan itu nggak ada relevansinya, tidak ada manfaatnya. Nggak ada, banyak yang murtad gara-gara teknik-teknik kayak gitu. Diam kau dulu. Tadi kan saya diam hampir setengah jam kau ngomong. Kalau makanya saya ajak Anda, kalau Anda diskusi dengan saya, tolong kata-kata kita tertib, terarah. Berbeda kita keyakinan silakan. Bantah-bantahan kita tentang ayat relevan, biasa. Tapi jangan selalu memaksakan kehendak Anda di dalam Bibel. Itu saya nggak masuk akal. Saya nggak pernah kehendak saya di Quran Anda, di Al-Quran Anda. Karena Al-Quran saya nggak perlu ngambil ayat-ayat dari kitab Anda. Apa yang Anda paparkan di Quran Anda, ya sudah, karena itu Anda imani. Itu Anda hidupkan. Gimana masalahnya? Tapi kalau Bibel itu bukan itu tertulis harus begini. Seolah-olah kamu yang membuat Bibel itu. Iya kan di dalam angka diam kau dulu, susunan kitab Anda kan tidak ada ayat. Tidak ada tulis ayat di situ. Ngapanya Anda bilang ayat? Apa susahnya bilang titik 26? Gitu aja kok susah. Cinta kali dengan Al-Quran. Bikin kali kitabnya mirip Al-Quran.
Dalam waktu yang sama, Pipo meminta kita untuk tidak memaksakan. Tapi waktu yang sama, Pipo telah memaksakan kehendaknya terhadap Quran. Iya. Tak salah Anda bicara, Pipo. Anda memaksakan diri Anda, kitab Anda untuk menyamai Quran. Mesti Anda yang malu-malu diri. Kenapa Anda mempersamakan itu? Punyalah jati diri, punyalah harga diri. Pertahankan apa yang Anda miliki. Rumah jelek, rumah sendiri lebih baik daripada ngaku-ngaku rumah orang. Itu ya begitu jadi manusia, jangan mempermalukan diri. Anda mengatakan kami ini mempermaksa, justru Anda yang memaksakan diri Anda kepada kita orang lain. Barusan saya meng-share kalimat ayat, cek lagi oleh Anda silahkan. Nih kata ayat dalam Quran. Perhatikan, harus malu Anda mendengar kalimat saya nih. Perhatikan kalimatnya nih. Kata ayat liatin. Ada ribuan ayat kata ayat di dalam Quran kami. Ada ayat belas mengatakan, An-Nisa berapa ayat mengatakan, Al-Maidah ada berapa ayat dijelaskan. Al-An'am berapa kata-kata ayat di sini. Ini milik kami, bos. Lu mesti punya malu, lu punya kitab yang tidak ada kata ayat, tapi kok Anda seakan mengklaim itu kalimat Anda. Silakan. Tuh. Al-Mutaffifin ada kalimat ayat, An-Naba ada kalimat ayat, An-Nisa ada kalimat ayat, Mudaththir ada kalimat ayat. Wajar kami orang Islam mempertahankan ini. Bukan kami malah Anda memerkosa kami untuk kami harus menghormati Anda. Anda hormati diri Anda. Dan melihat apa yang ada diri kami. Lihat ini apa yang pada kami. Ini milik kami, bos. Lu ngerampok. Bangga dengan rampokan lu. Ketahuan ini milik orang, udah jelas ini motor punya orang, Anda masih mengklaim juga. Plat Udah aku bilang jangan ikut perang. BPKJ saya. Malu-maluin aja kamu Pak Pipo. Udah tua juga lo. Dilanjut Pak Jumahi. Udah aku bilang jangan ikut perang. Nah, matilah kau di medan. Medan perang. Satu lagi saya mau nimbrung Bang Juma, Bang Budak Angon. Ya, senjata ikut perang. Gimana ini Pipo ini kok ngotot banget. Sementara si Syam Aldo mau merevisi. Si Syam Aldo orang Kristen mau merevisi. Dia menyadari bahwa kata-kata itu dapat rampok daripada Al-Quran. Kenapa ini si Pipo ini? Nggak ada apa gitu. Usul halus dia. Nah, iya. Ini Syam Aldo itu mau merevisi ke LAI. Menyadari dia. Nggak punya jati diri, nggak punya harga diri orangnya, agamanya juga harga rampok dari Yahudi, ngerampok dari Islam. Oke, kira cuma nyomot kanan nyomot kiri, jangan punya agama loh, malu-maluin. Lanjut, apa? Kamu yang bikin malu ngomong kau pun tak apa. Bikin si Aldo itu direvisi lah itu ke LAI kan bisa ke LAI. Kalau memang dia mampu, istilahnya. Minimal Anda tahu bahwa kami hanya memprotes, Anda juga kami hanya seperti itu dari itu yang pemahaman kami di Bibel kami, itu pasal dan ayat. Ketika kami menyodorkan ini datanya, lu baca dulu betul umat Islam punya data. Tidak betul itu karena itu yang dicetak di Bibel kami. Apa rupanya jadi keberatan Anda? Tidak ada kata ayat di sana, bos. Kalau begitu tuntut LAI yang mencetak Bibel itu. Sekarang sama si Syam Aldo lagi dituntut Mas Bipo. Sekarang lagi dituntut. Kenapa Anda ngotot? Kalau kata ayat itu kalau sudah dituntut Mas Aldo itu karena di kitab Anda itu tidak ada kata ayat, ngapain nuntut LAI? Yohanes 14 nomor 6 tidak ada ayat 6. Tidak ada nomor seperti itu di Bibel Kristen. Tidak ada juga ayat. Tidak ada ayat juga. Mana ayat di situ? Menurut kamu terserah. Bocor halus abang ini. Kamu yang bocor kasar. Halo, boleh saya ngomong? Panggil si Aldo kemari dulu ke Jom ini, biar saya ngomong sama si Aldo. Halo, boleh saya ngomong? Silakan. Oke. Kalau menurut saya ini saya Kristen juga, menurut saya ya kita tidak pernah merampok Al-Quran, tidak pernah merampok kata-kata dari Al-Quran. Di dalam Bible, di dalam Al-Quran itu kan ada Bible, ada kitab Injil.
Tetapi di dalam Bible itu tidak ada Al-Quran. Tidak ada Al-Quran di dalam Bible. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada kitab Injil. Kenapa Apa ada? masalahnya? Itu lain Apa konteks, masalahnya? Bu. Itu lain konteks, Bu. Itu lain konteks, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Oke, yang merampok itu Oke, biar tolong kasih saya ruang. Ya, sekarang saya minta kepada Ibu, di mana kata Injil di dalam bahasa Yunani? Biar dijelaskan Ibu itu dia. Udah diam, Pipo kau udah bocor halus tadi. Saya berbicara masalah perampok. Ya, sekarang yang merampok kata Injil siapa? Bukan kata Injil, bukan itu masalahnya. Kata malaikat itu dari Al-Quran. Kan terus kenapa ada dalam kitab Anda? Ayat katanya dirampok itu berasal dari Al-Quran. Betul. Kalau di apalagi? dalam Bible itu tidak ada Al-Quran. No way. Memang nggak ada. Way. Terus No apa way. masalahnya? Apa Tidak masalahnya? ada itu. Terus masalahnya? Malahan justru di dalam Al-Quran? kitab Al-Quran itu Ada ada kata Injil. Loh. Nah, bukan dia yang sekarang merampok saya tanya Injil. sama Anda, kata Injil di dalam bahasa Yunani apa? Saya tidak mengatakan Yunani atau apa. Saya maaf. Maaf. Tetapi Coba yang tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada saya, kitab Yunani ada kata Injil. Ya, saya meluruskan kenapa di dalam Al-Quran itu ada kitab Injilnya. Lah, memang Bukankah Al-Quran itu orang original Kristen teksnya punya? Injil. Bukankah itu orang Kristen punya? Nenekmu kiper, nenekmu kiper. Di mana? Di mana Kristen punya Injil? Di mana? Di mana? Dari mana Kristen Indonesia ambil kata Injil? Dari mana? Dengar, Bu, Ibu. Adalah yang merampas. Dari mana Kristen Indonesia mengambil kata Injil? Dari mana? Sampainya di dalam Al-Quran itu ini ada bukan Injil. gereja, ini bukan gereja. Anda nggak boleh membodohi di sini. Dengar, wahai betina, betina, domba betina, dengarkan. Dari mana? Dari mana lembaga kitab Indonesia mengambil kata Injil? Dari mana? Dari mana lembaga kitab Indonesia ambil kata Injil? Dari mana? Hah? Ibu, mohon maaf Ibu. Jawab dulu dong. Dengerin dulu Begitulah Ibu. kau bicara, Biar saya tahu atur dulu cuma ya, supaya Bu, ya. dapat pahala. Ingat. Pak Pipo, mohon perhatian Pak. Anda tidak dapat perbaiki masalah, malah bikin masalah. Tolong diam. Biar saya yang atur ya. Silakan Ibu bicara, tapi ketika ada pertanyaan tolong disikap Ibu. Jangan Juma dari tadi, ibu itu masih bicara, si Juma udah ngoceh-ngoceh. Sama aja ya, kau penipu juga nya, Kak. Dia betina itu penipu juga. Buka helmnya nanti Bu ya kalau kita bicara. Silakan Bu, Ibu bicara. Silakan Ayo, dari mana Bible ambil kata Injil? Malu kan? Malu Ibu kan, udah Bu? saya mute, silakan bicara Ibu. Udah saya unmute Bu. Kata Ibu mau bicara silakan. Keluar mungkin. Malulah. Kata Injil itu kalian ambil dari Al-Quran. Kalau bahasa Yunani itu Evangelion, artinya kabar gembira. Jangan nipu-nipu lah kalian. Kami ini orang terpelajar. Udah, karena begini, kalau saya bicara Anda mute, siapapun Anda mute, itu aja kekuatan kalian. Supaya bisa berbicara dan kalian itu benar. Udah saya undur diri. Karena Anda mute, hanya sebatas itu kekuatan. Kalau nggak mampu mute, nggak malu kalian seperti itu. Diatur Pak Pipo. Atur, kamu dirimu lah atur. Dari tadi kau mute, karena kemampuanmu tidak bisa berdiskusi dengan Pak Pipo, kau mute supaya kau bebas berbicara. Udah silakan, saya undur diri. Iya, sementara Pak Pipo itu senjatanya hanya ngotot, nggak mau terima omongan lain. Saya semata-mata untuk menyadarkan supaya kamu yang sadar, nggak perlu kamu sadarkan. Kamu nggak supaya pernah Islam Kristen dua agama bersaudara ini jangan saling sikut. Tidak ada yang sikut-sikut. Kau yang merasakan seperti itu. Kami nggak pernah merasakan kepada muslim sikut-sikut. Iya, enak di kau karena kau kamu yang merasakan itu. Kami nggak pernah merasakan itu. Yang sikut-sikut. Iya, karena kami di sini yang korban tuyul. Tidak ada pernah kami merasakan tuyul. Kamu tuyul, hantu beliau kau. Itu tuyul itu singkatan dari tukang tahayul. Hantu beliau pun singkatan itu dari bahasa Sanskerta. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena harus begitu argumen dengan kau. Karena kau tidak pernah sopan.
argumen sama siapa pun orang. Kalau kita sopan, udah diajarin sopan. Gak pernah kamu santun, Kita bicara kalimatmu pun gak pernah berbobot. Semakin kita baik-baik, kalian semakin belagu kalian. Bisa-bisa kitab kalian nanti 100 tahun. Ketika kami sudah mati, apologet mati. Mau 100 tahun. Ketika kristolog Islam itu sudah pada meninggal, bisa jadi kitab kalian itu kalian rubah menjadi Al-Quran supaya sebentar makin lagi kau mute ini, kau mute, lalu kamu tendang. Itu aja kekuatan Ku bilang kalian. samamu, Pipo. Bisa jadi kalau kristolog semua sudah meninggal, kristolog Islam, bisa jadi kitabmu kau ganti namanya Al-Quran. Untuk nipu itu keturunan urusan kami. Anda, karena Nggak bisa memang begitu. Makanya dari sekarang mumpung kami masih hidup, kalian itu harus kami sadarkan. Jangan ajarkan agamamu dengan cara nipu-nipu. Terlalu picik kau berpikir. Bukan picik. Agamamu itu justru yang harus kau sadarkan. Kenapa menggunakan istilah-istilah Agamamu sendiri Islam? kau pernah kau memaparkan, maka agama orang yang kau paparkan. Dari mana? Agamaku tetap aja, Al-Qur'annya nggak pernah berubah, nggak pernah niru kitab kau. Paparkan itu sebaik mungkin. Datang tadi domba, ada domba betina masuk. Dia mencoba untuk menuduh. Kata Injil diambil dari kitab kalian. Ku tampar dia. Tidak ada dalilnya itu. Kata Injil itu murni muncul pertama kali dari Al-Quran. Kamu supaya kamu dapat pahala. Iya sih. Yesus mengajarkan banyak pahala. Ini kemarin ada salahnya cek orang banyak. Kalimatmu nggak pernah benar kalau diskusi selalu. Kalimatmu nggak pernah bagus diskusi, makanya argumennya harus seperti yang kamu katakan. Bukan masalah bagus Pak Pipo, Anda ini kebakaran jenggot, Anda merasa kamu yang kebakaran jenggot, bukan saya. Tertekan dengan apa yang kami paparkan, mestinya Anda punya malu. Apa ini yang kita paparkan? Kata Rasul, kata Alkitab, kata Allah, banyak kata-kata yang kalian bawa. Kalau yang kau keberatan tuntut LAI yang mencetak itu, bukan begitu cara Anda. Anda yang tahu bahwa ini ada kesalahan, jangan tidak pernah salah itu menurut kami, nggak pernah salah. Itu yang nggak pernah salah karena memang nipu-nipu. Itu aja intinya. Iblis itu memang kayak begitu, suka nipu-nipu. Berani saya bilang gitu. Apa? Saya pun berani mengatakan kau penipu. Aku di Medan ini nggak takut sama kalian, ngerti kau? Bukan takut soal takutnya. Aku di tengah-tengah kalian ini. Di Marelannya aku sekarang cari aku. Saya nggak tahu kau atau mau di Hong Kong. Alah. Enak aja kalian. Di mute lu nggak punya sopan. Sekarang dikasih kesempatan bicara bukannya mikir. Jadi tanya, jadi rupanya kalau bapak kau mencuri, kau suruh polisi datang itu untuk menasihati, bukannya kau laporkan bapak kau. Hah? Kau sudah makan, kau tahu yang kau makan itu hasil curian. Kau ditanya, Pipo jangan kau makan, itu haram. Ya udahlah kau nasihatilah bapakku yang mencuri itu. Udah terlanjur ku makan ini. Bapakku yang salah, datanglah ke bapakku. Enak ayamnya. Otak kau itu ku bilang Pipo, otak kau itu bocor. Bocor halus otak kau itu, tapi keliling. Kami ada hari ini, Pak Juma bersama teman kami di sini untuk membela agama kami yang hari ini. Lihatlah, terjadi bagaimana teman-teman kalian mempengaruhi umat Islam dengan gaya Muslim. Edis pakai kopiah Muslim, pakai pakaian koko. Lihat di Lubis, masuk tentok pintu dengan pakai koko. Kalian yang nggak punya hormat, nggak punya rasa malu, membuat agama kepada orang yang punya agama, itu kesalahan. Dan juga banyak juga murtadin yang odong-odong. Asli daripada Kristen itu banyak sekali murtadin odong-odong. Ada nggak orang Islam hari yang pura-pura memakai salib datang ke orang Kristen? Tidak akan pernah ada. Kami pun jati diri, harga kami lebih utama. Tidak bisa agama dikembangkan dengan cara kebohongan, kemunafikan, kedustaan, nggak dibenarkan. Anda mempeluk agama Anda sendiri. Lanjang anak kami di sini kalau Anda begitu keras begitu hari ini. Ini Islam kami, Quran kami. Dijelaskan tadi Quran kami ada lebih dulu daripada kitab Anda. Terjemahan Anda justru setelah kami ada. Walaupun secara realitas agama Anda duluan ada. Iya betul, silahkan. Tetapi terjemahan Anda di Indonesia kalah dengan Quran kami. Yang mentransfer agama kitab Anda justru dari orang Islam sendiri kan. Otak pakai itu realita, data itu. Kebenaran itu kesesuaian fakta dengan data. Jangan sok tolol gitu loh Pak. Bapak udah tua, kami nggak mau bicara begitu, tapi Bapak yang keterlaluan di sini. Nah, Silakan. udah aku bilang.
Udah aku bilang jangan itu perang, senjata kau nggak ada, matilah kau, Pipo. Udah kau mute kan, kau mute, itulah adalah kekuatanmu. Kau mute dari tadi, udah saya undur diri, udah mengocehlah kau sendiri di situ, oke. Jadi kapan kita debat? Kalah udah undur sana. Jangan dari mau tadi dari tadi saya nama katakan agama saya Anda. mau diskusi dengan Anda dengan baik, tapi Anda tidak terima, ngoceh-ngoceh seperti burung pipit. Bukannya enggak terima. Aku baca kitab abang dengan cara-cara baik, abang nggak terima. Aku bilang Yohanes saya terima, 14 nomor udah. 6. Ngocehlah kau Ngototnya sepuasmu di situ, karena begitu kau dapat pahala. Saya undur diri. Silakan. Yesus Maaf, mengajarkan kata-kata saya kejar kalau ada pahala memang. Dengarkan. Berbanyaklah Kata-kata harta saya kalau ada surga. menyinggung perasaan Anda, saya tidak pernah membenci Anda. Saya mencintai Anda, mengasihi Anda. Saya undur Suci diri. kami dalam Quran Saya kami undur Itu di diri. mulut, itu di mulut, Pipo, Ya, itu di mulut. Terima kasih. Itu menurut kau di mulut, tapi hati kecil saya Enggak, seperti kamu tidak pernah orang yang membenci juga Anda. mencari saya loh. Terima Kamu kasih yang mau melaporkan dan sampai saya. jumpa kembali. Udah Ada, ngoceh kau Pipo, cuma Pipo. sampai di sini kita perjumpaan kita nggak mampu kau untuk berdiskusi dengan saya. Jangan naik lagi jumlah kalau mempermalukan diri Anda dan korban Anda. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Boleh ngomong nggak saya, Bang Suma? Silakan. Boleh ngomong nggak saya? Silakan, Bang. Ini kan hal kecil ya. Ini kan hal kecil. Ustadz Zuma bilang Yohanes 14 nomor 6. Ini nggak patut dipermasalahkan. Memang Pak Pipo ini tipikal orang RT 16 yang suka melarikan diri dari pertanyaan. Padahal itu udah kena kunci dia itu. Oh, Yohanes 14 ayat 6 itu udah kena kunci dia. Ini dia mikir nih, loh, bahaya nih gua nih. Cari jalan keluar, ayat tuh ayat. Ayat Tadi 16 si ayat Bilun 16. kan, Bilun udah kelanggar itu tadi. Bilun kalah dia tampil untuk membela Bilun. Kami tahu gerakan Pak Put seperti itu, ketika temannya kalah dia hadir hanya untuk mengacaukan saja. Iya, emang tipikal, memang mereka tipikalnya begitu. Jadi kita menonton Bilun hiburan ini- malam takbiran ini. Hiburan malam takbiran, Bilun, Bang, bagaimana mereka Bilun ini udah- terpojok melarikan diri dengan cara yaitu tadi nyerang Ustadz Zuma tadi. Oh, kamu nggak boleh nyebut nomor, harus nyebut ayat. Ditampar pakai lah Al-Quran duluan yang menggunakan ayat. Datang lagi ibu Bilun tadi. ini, Bang, Ibu, mulai mendakwakan. kenapa? Bilun mulai Kenapa, Kang Alif? mendakwakan. Bilun mulai mendakwakan apa coba dia? Tidak ada Allah selain Tuhan. Itu udah berapa kali dia itu? Itu kan mengaburkan, itu bahaya sekali. Nipu, iya, itu Tidak merusak. ada Allah selain Tuhan. Coba Ibu Udah berapa Asep, kali saya dengar itu? tadi Anda mau bicara, silakan Anda bicara. Silakan Anda bicara tadi. Mau bicara apa Anda? Ibu, silakan Bu Elsa. juga dia sama Ustadz Zuma. Ustadz Zuma bilang kata ayat itu pertama dalam Al-Quran, kemudian diambil oleh Kristen, dipakai di Bible. Kata ibu tadi bilang orang Islam menuduh Kristen ngerampok ayat dalam Al-Quran. Lah salah ini, salah paham ibu itu tadi. Kata Injil katanya Bang. Kata Iya. Injil itu. Iya Injil, tapi pada intinya dia kan bilang saya nggak pernah nemu kami merampok ayat Al-Quran. Nah salah ini orang. Yang dimaksud Ustaz Zuma kan kata mungkin ayat. mau menyampaikan, silakan Ibu Elsa. Kalau tak bicara silakan Bu Elsa. Saya kasih kesempatan bicara. Silakan ngomong. Saya harus minta maaf nih kepada Pak Ranap ya. Pak Ranap saya minta maaf dan bahasa kami agak tinggi Pak Ranap. Semoga Bapak bisa maklumin Pak. Pak Jordi, saya juga minta maaf Pak Jordi, ada kekristenan juga ya. Silakan. Enggak penjelasan kan? Enggak tahu saya dibilang itu. Saling menjelaskan gitu. Iya Pak, minta maaf kami Pak ya. Betul Pak, ini mungkin Bapak juga harus tahu ya. Kami emosi gara-gara tadi mungkin. Hari Jumat saudara kami agak emosi. Kenapa? Karena yang apa ada dalam Quran diambil, dicomot, tetapi maknanya dibedain Pak. Tidak sesuai dengan koidahnya. Bahasa Belgium lah contoh gitu kan, diambil ke Indonesia. Diartikan ke Indonesia kata Belgium, tapi di artian mana jadi yang negatif. Konotasinya kan parah Pak. Iya kan? Iya, Orang iya, Sunda iya. lah sama orang Enggak, Sunda, orang Jawa nih. Enggak, aku nggak Kata- apa-apa itu. Cuma aku mendengar. Ya. Kenapa Pak? Punten? Baca nggak Kenapa, Pak? apa-apa. Kan untuk penjelasan yang Iya, nggak iya, baca iya. nggak apa-apa. Itu kan aku cuma Ngomongnya agak aja. dekatan Pak Ranap, ngomongnya agak dekatan mic. Iya. Agak jauh Tapi Pak nggak Ranap. apa-apa lah. Deketin. Itu kan. Ya, halo. Iya, silakan Enggak, Pak misalnya Ranap. aja baca. Ya di ruangan ini. Memang kita kan bela yang Islamnya bela Alkitab,
Kristen bela Alkitabnya, Islam bela Al-Qurannya. Jadi kita saling saling menghormati. Kalau aku nggak suka, aku sudah keluar, gitu kan. Jadi seru soalnya berdebat kan, penjelasan gitu kan, gitu. Ya, jadi gini Bang, kami di sini bukannya tujuannya mau menistakan, justru kita ingin menghormati gitu ya. Kita mau menghormati kitab teman Kristen ini supaya Kristen itu betul-betul punya jati diri kan gitu ya. Kita mendudukkan Kristen ini adalah agama yang harus diperjuangkan oleh umatnya. Kita hargai itu karena Kristen adalah agama yang sah di negara ini. Islam juga demikian. Nah, sebagai pemeluk agama, dua-duanya adalah agama syiar. Maka kita harus menggunakan data-data valid berdasarkan senjata kita masing-masing di dalam menyampaikan kebenaran versi kita masing-masing kan gitu. Apanya salahnya kalau saya mengatakan Yohanes 14 nomor 6. Enggak ada salah, Pak. Nomor anak SLB saja tidak menyalahkan itu. Nah, dia ngotot saya harus mengatakan kata ayat. Sementara ayat di dalam pemahaman saya itu tanda dari Allah. Itu tanda dari Allah. Sementara ketika ada perintah kemudian untuk membacakan sebuah dalil dalam kitabnya teman-teman Kristen, itu bukan firman Allah, bukan tanda dari Allah sebagai pewahyuan menurut iman saya. Apakah saya tidak berbohong kalau saya mengatakan ini ayat, tapi ternyata bukan ayat? Kan saya dusta, Pak. Saya Muslim, harus mendudukkan agama saya pada tempatnya. Muslim itu begitu. Nyawa nggak ada artinya, Pak, ketimbang agama. Agama itu harus ditegakkan. Supaya apa? Supaya kalau Islam yang benar, maka semua manusia bisa terselamatkan ketika dia mengamalkan ajaran Islam. Kalau Kristen ini benar, sudah pasti Kristen itu menggunakan jati diri mereka dengan benar. Percaya diri. Segala sesuatu yang asli, Pak, pasti percaya diri. Coba Bapak ke pesta, gunakan sepatu yang kelihatannya mahal tapi KW. Percaya diri enggak? Tentu tidak kan? Makanya harus menggunakan yang palsu-palsu, gunakan yang asli. Ambillah yang asli, ditempel-tempellah di sepatu itu supaya dianggap asli. Itu KW namanya. Tapi kalau yang asli, Pak, kalau ada perusahaan punya produk, pasti kita dituntut, Pak. Inilah contohnya. Kami punya produk asli digunakan pada yang mereka punya. Ya kami marahlah. Dengan pelan kami sampaikan. Dengan baik-baik kami sampaikan. Tapi ternyata apa? Kita dituduh pembohong. Kita dituduh penipu. Inilah cara kau kejar-kejar amal, kata dia. Sementara kita ini ingin menyadarkan. Ayolah sahabat Kristen. Menjadi Kristenlah dengan baik. Dengan pakaian kalian sendiri. Supaya kita saling kenal satu sama lain. Jangan melebur. Karena kita beda keyakinan. Kita menghargai. Saya bang. Saya punya teman sekantor. Beragama Kristen. Hari Minggu, ketika kami sama jalan, kuantarlah dia ke gereja. Mampirlah saya di samping gereja, minum kopi. Sambil menunggu dia dari ibadah. Begitu juga hari Jumat. Kalau kami lagi bareng satu mobil, hari Jumat datang, diingatkan nyala saya. Bang Zuma, sudah bunyi azan, mampir cari masjid. Ya udah, dia mampir juga di warkop merokok sambil tunggu saya. Indah kali kan itu, indah kali kan. Nah, sekarang ada gesekan. Tugas kita sebagai kristolog yang terjun di dunia debat, saatnya lah kita mempertemukan sesuatu yang sesungguhnya harus diluruskan. Bukan cuma berdebat terus, tetapi saling mengingatkan. Jangan menggunakan istilah ini karena melukai hati kami. Contoh misalnya, Allah dikatakan tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Tapi di kitab Anda, coba, anak Allah, anak Allah. Sakit dah hati kami itu? Sakit, Pak. Anak Allah dikatakan wajahnya diludahin, diseret, ditampar. Sakit hati kami karena ada kata Allah di situ. Tapi ketika dikatakan anak Theos, ya, anak Theon, apanya pedulinya kami umat Islam? Kami sangat menjunjung tinggi perbedaan. Kami menghargai agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Tapi Bang Juma, waktu Yesus dibaptis kan ada perkenan burung itu. Inilah anak aku, ya kan? Waktu dibaptis. Iya.
Betul. Kan Tuhan berkata, iya. Ya, boleh saya jelaskan. Iya. Dikatakan di ayat itu di Lukas, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Kalau yang maha perkasa punya anak, apa rasional? Anak yang dikasihi, anak yang Allah berkenan kepadanya, dibiarkan dibunuh, dibiarkan dianiaya, dibiarkan diseret, bahkan dibiarkan diludahi wajahnya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Oleh karena itulah kemudian ketika iblis datang di dalam Lukas 4, ditanya oleh Yesus, kenapa engkau ingin mencobai aku? Apa kata iblis? Sebab ada tertulis, jika engkau adalah anak Allah, katanya kan, anak Theos, engkau adalah anak Theos, maka Theos akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu kalau kau anak Theos. Nah sekarang ada nggak dalilnya tertulis bahwa Allah mengirim Theos mengirim malaikatnya untuk menatang kepada anaknya? Ada ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Berarti Yesus itu anak Tuhan versi kitab Anda. Kemudian kalau anak Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan anaknya disalib. Jangankan disalib, terantuk kakinya pada batu aja tidak. Di mana tertulis? Di Mazmur 91. Ya, itu ada dalilnya. Artinya anak yang dikasihi itu tidak mungkin dibunuh oleh orang-orang kafir. Tidak mungkin dibunuh oleh kafir Romawi. Nggak mungkin. Mustahil itu. Karena itulah kemudian Al-Quran datang. Tanpa mempelajari Bible terlebih dahulu, Al-Quran tiba-tiba turun kepada bangsa Arab di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Mengajarkan, Nabi kami yang bernama Isa yang datang kepada Bani Israel itu tidak mereka bunuh. Melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Mereka hanya berselisih paham tentang itu. Nah, apa buktinya? Apa buktinya berselisih paham? Kisah Para Rasul 25 nomor 19 menerangkan dengan valid Paulus dan orang-orang Yahudi berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus mati, tetapi Paulus mengatakan Yesus hidup. Berselisih paham. Berarti Al-Quranul Karim informasinya surah An-Nisa, surah Maryam 171 benar adanya. Kan begitu Bang caranya. Jadi kita nggak mengada-ngada. Nah sekarang kalau abang secara logika, abang punya anak, abang kasihi, abang berkenan kepada anaknya. Mau nggak abang dia mati dibunuh orang di tiang salib? Ya, nggak mau kan? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Itu makanya. Tapi kalau gini, kalau dia Tuhan Yesus nggak mau. Kalau Tuhan Yesus mau atau dia kenapa? Memang dia kenapa disiksa, kenapa diseret gitu. Tapi kalau Yesus kalau dia mau ada pertolongan dari Tuhan, ya bisa aja kan diminta kan. Enggak, maaf ya aku soal kita kurang paham cuma ya. Ya jadi begini Bang. Jadi gini. Jadi begini. Sekarang begini. Kalau penyaliban itu benar adanya ya untuk menebus dosa manusia dari dosa asal, kalau itu benar, maka kemudian iblis ini boleh dikategorikan sebagai makhluk gila, makhluk sedeng, makhluk sinting dia itu iblis itu. Kok bisa bilang begitu? Lah iya, ketika Adam di Gan Eden, iblis datang menggoda Adam supaya makan buah ilmu pengetahuan, agar supaya keturunannya ya itu berdosa semua, iya kan? Supaya berdosa semua, maka iblis menggoda Adam supaya Adam makan buah pengetahuan. Begitu makan buah pengetahuan, maka Adam jatuh ke dalam dosa. Dosanya diwariskan kepada keturunannya. Apa tujuannya? Supaya Adam dan keturunannya masuk ke dalam neraka. Kan begitu ya kan? Benar nggak? Iya. Nah, sekarang apa tujuan penyaliban? Penyaliban tujuannya adalah agar manusia terlepas daripada kutuk dosa asal. Betul nggak? Benar kan Bang? Iya. Nah, sekarang begini. Andai saja Lukas tidak dibisiki oleh iblis, apakah Lukas akan berkhianat kepada Yesus? Tidak kan?
Ya, nah iblis yang membisikkan Yudas agar Yudas ini berkhianat terhadap Yesus, tujuannya agar Yudas menyampaikan kepada tentara Romawi tempat persembunyian Yesus. Berarti secara tidak langsung yang membuat Yesus disalib itu adalah iblis. Sementara di awal Adam dijatuhkan ke dalam dosa karena iblis mau keturunannya masuk ke dalam neraka. Sekarang versi kedua, iblis masuk ke dalam Yudas agar Yesus disalibkan. Untuk apa? Agar keturunan Adam terbebas dari neraka. Ini namanya iblis lagi sedeng. Iblisnya kerasukan iblis. Iblisnya kerasukan setan. Lucu itu, Pak. Atau jangan-jangan cerita ini hanya karangan-karangan orang-orang yang menginginkan Dewa Horus, putra Dewa Matahari, kembali dibangkitkan pada abad pertama untuk disebarkan ke non-Romawi agar ajaran Romawi dari nenek moyang mereka itu dilanggengkan sampai hari kiamat. Ini yang jadi pertanyaan. Nah, sekarang kalau misalnya kita mencari bukti yang akurat, coba kita lihat. Bukti akurat sederhananya begini. Secara logika, Islam Kristen harus memahami ini konsep. Ketika Adam masuk ke dalam Gan Eden, Pak, ada satu makanan yang tidak boleh dimakan oleh Adam. Kata Adam, kata Allah, wahai Adam, yang lain boleh lu makan. Makan yang lain boleh, tapi satu jangan kau makan. Yaitu pohon buah ilmu pengetahuan. Jangan kau makan, kata Allah. Iblis datang, Pak. Menggoda Adam dengan godaan yang terbalik. Adam, makan itu buah. Ah, nggak bisa ular, nggak bisa iblis. Kenapa rupanya kau nggak makan? Kata Tuhanku, kalau aku makan ini buah, kata Tuhanku, aku mati hari ini juga. Iblis bilang apa? Tidaknya itu. Kau makan itu kau nggak mati. Justru kalau kau makan, kau kekal di sini. Benar itu ular, benar itu iblis. Iya, cobalah kau makan. Apa yang terjadi? Dimakanlah itu. Nah sekarang Yesus datang. Yesus datang. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tidak merubah. Aku tidak menghilangkan. Di antaranya jangan makan babi. Perintahnya Imamat 11 nomor 3. Jangan kau makan babi. Yohanes 11 nomor 7. Jangan kau makan babi. Karena babi itu haram bagimu. Diulangi lagi di bilangan. Jangan kau makan babi. Haram bagimu. Diulangi. Jangan makan babi. Haram bagimu. Datang si Paulus. Makanlah babi itu. Gak apa-apa lah kau makan itu babi. Ah, gak ada lah gunanya itu. Apa pula gunanya kalau babi gak dimakan? Dia makanan diciptakan oleh Tuhan. Halal semuanya itu. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik-baik. Andaikan saja kereta api itu bisa direbus makan juga. Kata Paulus kan, gak ada yang haram bagiku. Semuanya halal bagiku. Sama pekerjaan iblis ketika di surga, ketika di Gan Eden terhadap Adam. Ini juga sama. Ini sama. Ya kan? Jangan makan babi. Datang si Paulus, makan aja itu nggak apa-apa pun. Udah makan aja, enak. Dendeng babi itu enak. Iya, panggang babi itu enak. Makanlah itu. Pekerjaan iblis sama ini. Ini sama. Sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan, dibilang nggak apa-apa kau makan. Yang di Gan Eden nggak apa-apa kau makan oleh iblis. Di sini lagi gak apa-apa kau makan oleh iblis. Apa yang terjadi di Gan Eden? Mati, Pak. Mati. Secara jasad mati keturunan Adam itu. Menurut Bible ya. Menurut Bible. Meski di dalam Kejadian 5 nomor 5 ternyata Adam hidup 930 tahun rupanya. Berarti nggak tahu siapa yang bohong di situ. Katanya makan hari ini, mati hari ini. Ternyata Kejadian 5 nomor 5 hidupnya dia 930 tahun lamanya. Nah, mati dia kan, secara jasad oke lah mati. Nah sekarang ketika ada perintah jangan makan babi, tapi ada yang membujuk makanlah itu. Yang masuk ke mulut itu yang tidak haram. Yang keluar dari mulut itu yang haram. Jadi kalau narkoba masuk 1 ton di mulut nggak haram. Apa yang masuk ke dalam mulut tidak haram katanya. Yang keluar itunya yang di jamban. Yang apa yang masuk ke mulut nanti keluar ke jamban. Jadi tidak haram. Yang haram itu yang keluar dari mulut. Jadi nggak boleh meludah kita. Haram itu kalau keluar dari mulut. Yang masuk narkoba, alkohol, masuk aja, nggak haram, kata Paulus. Nah, sekarang, kalau iblisnya menyebabkan Adam mati, jatuh ke dalam maut, mati dia secara jasad.
Ini Paulus ketika dia mengajarkan makan babi nggak apa-apa, apa yang mati? Rohani, Pak, rohani yang mati. Lebih baik jasad yang mati daripada rohani yang mati. Apa pembuktian rohaninya mati? Coba kita tengoklah orang Kristen itu, suruh berbaris satu-satu. Tanya mereka, mulai yang profesor, yang dokter, yang yang dukun, yang penjual es cendol, penjual sayur lontong, tanya mereka, wahai kau semua, anak-anak Tuhan menurut kalian kan? Kalian orang pintar, di dalam diri kalian ada Tuhan kan? Tuhan itu maha tahu kan? Tanya mereka. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Apa jawaban mereka, Pak? Apa jawaban mereka? 1. Kenapa? Hatinya mati. Rohaninya mati. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Sudahnya mereka baca, Pak. Matanya itu udah lihat. Kalau rabun dia pakai kacamata, dibacanya itu ayat, tapi hatinya paham enggak ketika Yesus itu mengatakan, hidup kekal itu adalah, nah tuh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, menunjuk ke atas, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah kalau satu-satunya kan nggak ada dua-duanya, Pak. Tapi coba tanya, Yesus itu Tuhan, Tuhan. Bapa yang di surga Tuhan, Tuhan. Yang dilahirkan itu Tuhan, ya. Yang di dalam rahim itu Bapak, bukan. Yang dilahirkan Maria, Bapak, bukan. Loh, tadi yang dilahirkan Tuhan, ya. Bapak yang dilahirkan, bukan. Yang dilahirkan apa? Manusianya. Yang manusia ini Tuhan, ya. Yang di Bapak itu roh atau manusia? Roh. Yang dilahirkan roh atau manusia? Manusia, jasad, Pak. Tuhanmu ada berapa? 1. Duh, kenapa mereka kayak begini? Karena tadi yang tadinya haram dijadikan halal, makanya mati juga. Jasadnya mati, rohaninya juga mati. Sehingga Al-Quran mengatakan orang yang mati jasmaninya, mati rohaninya, tempatnya di neraka kekal. Sederhana kok jawabannya itu. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apakah itu pekerjaan Tuhan? Apakah seperti ini level Tuhan? Tidak, katanya. Tapi ketika ditanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Loh, tadi katanya Yesus nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah itu pekerjaan Tuhan? Apakah Tuhan bisa selama itu? Tidak. Tidak, katamu, iya. Terus Yesus itu Tuhan? Tuhan. Kenapa bisa gitu, Pak? Karena hatinya mati. Kenapa mati? Karena babi yang diharamkan itu diperintahkan dimakan, katanya. Sunatlah dirimu. Siapa yang tidak menyunat dirinya, katanya, ya, kata Kejadian 17, dia harus dibunuh. Ini kebalik. Ini kebalik. Kalau kau sunatkan hatimu, kalau kau sunatkan kulubmu, katanya, kau tidak mendapatkan berkat, tidak ada keselamatan dari Yesus Kristus. Yang mana yang benar? Yang mana yang diikuti oleh Kristen sekarang? Paulus, Pak. Makanya mereka kalau ditanya, Tuhan kau ada berapa? 1. Yesus apakah Bapa? Bukan. Roh Kudus apakah Yesus? Bukan. Roh Kudus apakah Bapa? Bukan. Lalu kenapa 1? Ya karena mereka 3 dalam 1. Kan lucu kan? Ya itulah, karena hatinya mati. Mereka nggak bisa membedakan lagi antara baik yang benar. Semua hanya kepada apa? Prasangkaan dan hanya kepada hal-hal yang sifatnya akal-akalan. Hanya imani saja. Begitu loh, Pak. Mungkin dari saya karena udah larut malam ini. Kalau secara tapi kalau secara Kristen kan orang meninggal kan, kalau Islam kan lain. Pakai kain putih. Kalau Kristen itu kan mesti pakai jas, mesti pakai sepatu. Kalau menurut Juma itu bagaimana? Nah, kenapa mereka itu memakai pakaian jas, Pak? Nah, ini lucu, Pak. Ini lucu. Kata mereka di kitabnya teman-teman Kristen, di hari kebangkitan itu tidak ada kawin-mawin, katanya. Tapi mereka mati jasadnya pakai jas. Kenapa? Karena Yesus katanya itu adalah mempelai laki-laki. Ada kan di kitab Wahyu itu? Seumpama seorang pengantin perempuan, 5 perempuan bodoh, 10 perempuan bijaksana, kan? 5 perempuan bijaksana. Ada yang jualan minyak ke pasar, iya kan? Nah itulah mereka nganggap Yesus itu adalah apa? Mempelai laki-laki. Mereka mati menggunakan jas. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Emang Yesus melakukan pekerjaan mati pakai jas? Tidak.
Yesus itu memang makan babi? Tidak juga. Yesus ibadah hari Minggu? Tidak. Apakah Yesus beribadah di tempat ibadah yang sekeliling jemaatnya pakai kulub? Nggak pakai sunat? Tidak juga. Apakah Yesus masuk ke rumah ibadah yang pakai kursi? Enggak juga. Loh, jadi kalian ini sebenarnya nggak percaya kepada Yesus. Karena Yesus, kalau kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah sekarang kira-kira yang melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan itu siapa? Islam, sunat. Yesus sunat. Iya memang aku tanya dulu kan sama teman-teman. Kalau di Islam itu kan menurut ajaran Yesus, cara itu. Cuma ada ya itu kan kalau perjanjian lama tuh perjanjian baru. Gimana kalau Pak? Islam kan mengikuti cara Yesus, maksud aku kan Islam kan menurut ajaran Yesus kan kebanyakan. Oh enggak Pak, salah Pak. Islam itu menurut ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata berjalannya waktu ternyata yang diajarkan agama Islam ini ternyata didapatkan di kitab agama Kristen. Nabi-nabi juga melakukan hal yang sama. Berarti sudahnya Islam itu berarti ajaran yang berasal dari sumber yang sama. Kan begitu Pak. Islam tidak pernah kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengatakan Al-Quran itu adalah perjanjian baru. Perjanjian lamanya Yahudi itu adalah perjanjian Torah dan Injil Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Nah, ini adalah perjanjian lama. Perjanjian barunya adalah Al-Quran. Rasulullah nggak begitu. Jadi Rasulullah tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap kitab-kitab terdahulu. Seketika wahyu datang kepada beliau. Ternyata berjalannya waktu adanya keterkaitan antara apa yang ada di dalam kitab terdahulu dengan Al-Quran. Artinya bahwa ketika Al-Quran itu datang, dia mengoreksi, dia meluruskan apa yang disalahartikan atau disalahgunakan atau diplesetkan terhadap ajaran nabi-nabi terdahulu. Itu Al-Quran itu datang gitu. Jadi Orde Lama diperbaiki oleh Orde Baru disempurnakan oleh reformasi. Tidak mungkin kemudian Orde Baru mengoreksi reformasi. Reformasilah yang mengoreksi Orde Lama dan Orde Baru. Begitulah Al-Quran. Al-Quran mengoreksi perjanjian lama, perjanjian baru, meluruskan kembali. Begitu abangku. Iya. Ya, makanya kita sama-sama menghormati lah. Aku ada juga dulu tahun 2004 tinggal di rumah. Dia kalau sholat kan. Jadi kalau dia sholat, ya kadang-kadang aku mesti hormati dia. TV kasih mati, kasih datang sini. Abang ini apa juga ya hormat ya, namanya kau lagi sholat ya hormati lah, saya bilang gitu. Jadi sekarang dia memang itu dari Jombang, tapi aku nggak ada masalah yang dulu lah. Tapi aku yang sponsor dia, aku bukan lihat dia agamanya apa, orang Indonesia. Kan waktu dia tahun 2004 kan susah di sini kan mesti ada sponsor. Jadi ada teman di gereja, orang Toraja, dia bilang, Bang, bisa nggak minta tolong? Tolong apa? Soalnya ada teman aku, ini Kristen juga, yang bilang teman aku ada mau datang ambil S2 di Belgia dari Jombang, dosen dari Surabaya, Tria Sakti kan. Jadi oke, nggak apa-apa, saya bilang aku lagi masih sendiri, nggak apa-apa, aku tolong. Tapi dia Islam, ya nggak ada masalahnya kan. Islam aku, abang mau. Jadi sponsor 2 minggu datang, aku hormati dia gini. Jadi sudah dia sukses di Belgia, punya akhirnya kawin juga sama orang bule. Orang bule itu jadi mualaf kan. Jadi kalau memang dia itu hatinya itu rohani, dia seorang Islam, kan nggak boleh dia lupakan apa yang aku tolong sama dia. Itu bagaimana Bang Juma itu? Iya. Jadi begini ya Bang, bukan berarti dia Islam, iblis tidak menggoda Bang. Justru dia semakin Islam, semakin Muslim, semakin taat. Islam itu semakin dia taat kepada Allah,
semakin dia diganggui oleh iblis. Semakin iblis itu semakin mau menjatuhkan dia. Tapi kalau dia orang-orang di luar Islam, untuk apanya iblis goda? Lawang satu frekuensi, untuk apa? Justru iblis ini biasanya dia, kalau boleh saya katakan bahasa leluconnya, iblis itu istirahat sekarang. Kenapa? Sudah ada manusia yang menggantikan tugasnya, menggoda sesamanya manusia. Contoh tadi, iblis pesan, kau pakailah di kitab kau itu kata ayat, supaya keturunannya si Suma nanti, kalau Suma mati, keturunannya itu menganggapnya Biblemu itu juga adalah sama dengan Al-Quran, karena kau bilang kata ayat di situ. Sebut itu kitabmu, jangan Biblos, tapi Alkitab. Jangan kau sebut Yesus, tapi kau sebutlah Isa Al-Masih. Jangan kau bilang Apostolos, bilanglah Rasul Paulus. Supaya ketika Suma mati, keturunannya nanti nganggapnya itu kitabmu sama dengan Al-Quran. Supaya dia mudahnya masuk di dalam kandang. Itu maksudnya iblis itu begitu. Jadi iblis itu tidak muncul bang langsung ke atas muka bumi. Muncul kelihatan aslinya. Aku iblis. Aku akan menjerumuskan kalian semuanya ke neraka bersama dengan aku. Iblis itu nggak begitu. Iblis itu halus. Dia datang ke orang baik-baik untuk mempengaruhi orang baik-baik ini jatuh. Setelah jatuh, orang baik-baik ini lagi dipakai untuk membujuk teman-teman yang iblis itu begitu. Iblis itu pelan-pelan. Contoh nih bang, pesan iblis apa coba? Kalau kita melihat Markus 5 ya, Markus 5 di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kemudian setan masuk merasuki orang? Ada orang yang dirasuki roh jahat. Roh jahat ini memasuki orang tersebut. Dia keluar masuk di gang kuburan itu. Siang malam dia teriak, dirantai, kata ayat itu, kata dalil itu. Dirantai pun, rantai itu putus-putus sama orang yang kerasukan roh jahat ini. Tapi ketika melihat Yesus, ya, orang yang kerasukan setan ini sekonyong-konyong lari, lalu kemudian menyembah Yesus. Kalau kita menggunakan paradigma berpikir dengan sehat, yang mencontohkan menyembah Yesus yang manusia itu adalah salah satunya orang yang kerasukan setan. Saya tidak fitnah bang. Boleh Anda lihat di dalam Markus 5. Markus 5 itu menceritakan begitu. Bagaimana kemudian ada orang kerasukan setan, melihat Yesus, tiba-tiba orang itu datang, lari menyembah Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, siapa salah satu yang dicontohi oleh Kristen menyembah manusia bernama Yesus? Siapa penyembah Yesus selain Kristen? Yang pernah lebih dulu menyembah Yesus siapa? Orang yang kerasukan roh setan. Di mana dalilnya itu dinyatakan? Markus 5. Ceritanya satu perikop nomor 1 sampai nomor 7. Itu orang kerasukan setan nyembah Yesus. Berarti kalau ada orang yang nyembah Yesus, itu mencontoh kepada siapa? Maria tidak ada data menyembah Yesus. Yakobus saudaranya nggak ada data menyembah Yesus. Ponaan-ponaannya, anaknya Yakobus tidak pernah menyembah Yesus. Yusuf, bapak tirinya, yang memberikan nama melalui mimpi malaikat kepada anak Maria bernama Yesus, nggak pernahnya ada datanya menyembah Yesus. Tapi kalau iblis, Pak, ada datanya memasuki jasad orang, kemudian dia menyembah Yesus. Ada datanya, Pak. Nah, kalau Yesus itu cuma mainan iblis, apa buktinya? Yesus dibawa ke bait suci, ke bumbungan bait suci. Dicobai oleh iblis, dijadikan mainan. Loh kok Kristen justru menjadikannya Tuhan? Kan lucu itu. Iya kan? Lucu. Sementara Yesusnya mengajarkan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus itu harus dikenal sebagai utusan saja supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya itu rupanya? Yohanes 17 nomor 3. Itulah dia. Terus siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Paulus. Di mana buktinya? Di Roma 14 nomor 9. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Sementara Yesus bersaksi di Yohanes 5 nomor 36. Aku bersaksi, kesaksianku itu kesaksianku itu lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa kesaksianmu Yesus? Aku itu, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu, itulah bersaksi tentang aku, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, bersaksi tentang aku bahwa aku utusan Tuhan. Jadi, dia membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang hidup
orang buta itu kemudian melihat. Ternyata semua itu diperlihatkan untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 2, ini terakhir ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba kita lihat di situ. Apa yang menjadi rangkuman materi kita pada malam hari ini? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Penulis kitabnya Kristen menerangkan dengan valid. Apa yang dikatakan? Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah orang bernama Yesus dari Nazaret itu adalah seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Artinya, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus itu adalah dari Allah. Dalilnya jelas itu, Pak. Itu oleh-oleh dari saya, ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus dari Nazaret itu adalah seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Allah yang tentukan Yesus. Yesus ditentukan oleh Allah. Sementara Paulus menentukan Yesus itu adalah Tuhan. Allah sendiri menentukan Yesus itu adalah orang yang menjadi perantara untuk memperlihatkan kepada Bani Israel tentang kekuasaan Allah, mujizat yang diberikan kepada nabinya. Selesai itu, valid itu. Itu oleh-oleh dari saya untuk Bapak. Kisah Para Rasul nomor 22. Apapun yang dilakukan oleh Yesus itu adalah hal yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus sebagai nabi, sebagai utusan. Makanya muncul kekuatan Yesus, muncul mujizat Yesus, muncul tanda-tanda yang dahsyat dari Yesus, itu untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan yang digunakan oleh Allah untuk diperlihatkan kepada Bani Israel. Itu dari saya. Mudah-mudahan hal ini bisa mengantar Bapak untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, yaitu menjadi seorang Muslim, mengimani sampai mati. La ilaha illallah, Yesus utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Yesus hanya utusan Allah. Jika Anda kemudian melembutkan hati, pasti bisa. Jangan membiarkan waktu berlalu. Usia kita tidak ada yang tahu. Kalau di dalam Islam, di dalam pengajaran Yesus, barang siapa yang menduakan Allah, maka dia akan mati di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada hitungan, setahun, 2 tahun. Kekal selama-lamanya dan tidak berakhir. Siksanya tak ada pernah berhenti. Tapi kalau kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, kata Yesus, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Hanya Islam yang mengakui Yesus itu utusan Tuhan. Bani Israel Yahudi tidak mengakui. Kristen juga hanya di mulutnya mengakui. Tapi pada prinsip ajarannya, dia justru mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang mengutus kepada Bani Israel. Saya kira demikian dari saya. Doa saya supaya Bapak dijamah hatinya untuk kemudian mendapatkan hidayah, menyembahnya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Demikian. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita tutup sesi ini ya. Kita tutup sesi ini. Terima kasih apanya. Kasih nah, boleh kalau mau lanjut boleh, tapi saya tutup dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq. Tapi kan ada 3 ya. Sebentar. Ada 3. Ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Udah kan aku terima ada 3 link ya.